Semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat sore, Bu Menteri. Semoga sehat. Selamat sore, Pak. Rekan-rekan wartawan dan masyarakat sekalian, sebagaimana kita ketahui, bulan April aktivitas ekonomi diwarnai momen Ramadan dan Idul Fitri. Pada bulan ini kita juga merayakan Hari Kebangkitan Nasional serta memperingati 25 tahun reformasi. Minggu lalu, 19 Mei 2023, pemerintah diwakili Menteri Keuangan juga telah menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN 2024. Kita patut berbangga di tengah kondisi geopolitik yang belum stabil karena dampak perang di Ukraina, ketegangan Amerika Serikat dan China, serta kerentanan sistem perbankan Amerika dan Eropa. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 2023 mencapai 5,03%, melebihi ekspektasi. Lantas, bagaimana kinerja APBN sampai dengan bulan April 2023? Bagaimana kinerja penerimaan, realisasi belanja termasuk bansos dan belanja-belanja publik lainnya, termasuk transfer ke daerah? Untuk mendapatkan jawabannya, kita akan segera menyimak penjelasan Ibu Menteri Keuangan. Sebelumnya, kami persilahkan rekan wartawan yang akan mengajukan pertanyaan untuk eh, menyampaikan di link Slido yang telah dibagikan. Kami persilahkan kepada Ibu Menteri untuk menyampaikan paparan. Monggo, Ibu. Terima kasih, Pak Prastowo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman wartawan, para media. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sore hari ini kita akan menyampaikan perkembangan pelaksanaan APBN kita tahun 2023 untuk periode hingga akhir April. Namun beberapa nanti mungkin yang memang ada yang sifatnya lebih updated kita sampaikan. Namun hari ini kita akan bicara tentang perjalanan pelaksanaan APBN 2023. Sampai dengan akhir April, penerimaan negara atau pendapatan negara mencapai 1.000,5 triliun rupiah. Ini artinya 40,6% dari APBN sudah dikumpulkan dalam 4 bulan. Kenaikan 17,3% dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu kenaikannya juga sudah tinggi, nanti saya jelaskan. Untuk belanja negara telah dibelanjakan 765,8 triliun rupiah. Ini artinya 25% dari total belanja tahun ini sudah direalisir. Ini naik 2% dibandingkan tahun lalu. Posisi APBN hingga April mengalami surplus sebesar 234,7 triliun atau 1,12% dari PDB. Keseimbangan primer kita juga surplus 374,3 triliun. Jadi dalam 4 bulan pertama dari APBN kita mengalami surplus baik di keseimbangan primer maupun total overall balance dari APBN kita. Kita mulai masuk kepada kondisi ekonomi yang menentukan dan juga dipengaruhi oleh APBN kita. Pertama, harga komoditas, terutama energi dan pangan, melanjutkan tren penurunan harga-harga yang nanti akan terlihat pada penerimaan ekspor kita. Kita lihat di sini dari mulai gas, harga batu bara, minyak bumi, Brent, CPO kita dibandingkan 1 tahun yang lalu, kemudian wheat atau gandum, soybean atau kedelai, dan corn atau jagung. Semuanya mengalami koreksi tren penurunan. Penurunannya tadi yang paling besar seperti CPO sampai 60%, dan kemudian natural gas 34%, minyak rata-rata sudah turun 9,3%. Penurunan harga terutama energi dan pangan memang menghasilkan dampak inflasi di berbagai negara mulai mengalami penurunan. Dan ini adalah
sesuatu yang positif. Dengan demikian, di berbagai negara kita lihat tingkat kenaikan suku bunga sudah mulai mencapai puncaknya. Karena sebagian dari tingkat suku bunga acuan atau policy rate-nya di berbagai negara seperti Amerika, Eropa, Jepang itu, dan bahkan kalau kita lihat yang lebih ekstrim, Brazil, Meksiko, policy rate-nya sudah jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi yang sudah mulai mengalami penurunan. Ini berarti respons kebijakan moneter diharapkan sudah mulai mengalami pelandaian atau kenaikan suku bunga tidak akan meningkat seterusnya. Namun posisinya tetap tinggi. Dengan kenaikan suku bunga yang cukup ekstrim di berbagai negara, kita bisa melihat dampak terhadap perekonomian, yaitu perlemahan ekonomi. Dan ini terlihat dari PMI atau Production Manager Index untuk manufaktur secara global selama 8 bulan berturut-turut mengalami kontraksi. Mayoritas 52 negara yang diobservasi semuanya mengalami kontraksi seperti Jepang, Tiongkok, Malaysia, Vietnam, Eropa, Jerman, Inggris, Prancis, Italia, Brasil, Afrika Selatan, Korea Selatan. 13% dari negara yang dilakukan observasi mengalami ekspansi, berarti di atas 50, namun melambat, seperti Rusia, Singapura, dan Filipina. Hanya 34,8% dari negara yang diobservasi mengalami ekspansi di atas 50 dan akselerasi naik dibandingkan bulan sebelumnya. Di dalam kategori ini Indonesia termasuk, yaitu Indonesia, India, Thailand, Turki, Kanada, Amerika Serikat, Arab, Saudi, dan Meksiko. Jadi dalam hal ini 8 bulan berturut-turut PMI global mengalami kontraksi, 13% atau beberapa negara mengalami ekspansi namun melambat. Indonesia termasuk dari 34% yang ekspansi dan akseleratif. Ini menggambarkan posisi Indonesia yang resilient terhadap kenaikan suku bunga yang sangat tinggi dari berbagai negara dan bahkan juga di Indonesia. Dan kita masih bertahan. Ini hal yang positif yang kita jaga. Terlihat dan konfirmasinya adalah pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 Indonesia yang mencapai 5,03 seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Prastowo. Kalau kita lihat di sini dari negara yang sudah merilis pertumbuhan ekonomi kuartal 1 tahun 2023, Indonesia termasuk negara dengan pertumbuhan yang masih sangat tinggi di atas 5%. Hanya Filipina, Malaysia, dan Indonesia dari yang sudah keluar. Mayoritas negara-negara lain di Eropa dan ASEAN terpukul oleh kenaikan dari policy rate dan inflasi yang tinggi yang menyebabkan ekonomi mereka mengalami pelemahan. Terlihat di sini, Rusia tentu mungkin beda karena perang, tapi kita lihat Inggris, Perancis, dan kemudian kita lihat Singapura, kemudian Korea Selatan, Jepang dalam hal ini, mereka semuanya pertumbuhannya relatif lemah. Amerika juga hanya 1,6% pertumbuhannya. Vietnam yang selama ini tumbuh tinggi hanya tumbuh 3,3%, Thailand hanya tumbuh 2,7%. Kita lihat Meksiko dalam hal ini hanya juga tumbuh 3,89%. Tentu ini tidak terlepas tadi dari policy rate Meksiko yang meningkat di atas 11%. Dalam 2 minggu terakhir ini, saya melakukan perjalanan untuk bertemu dengan negara-negara G7 dan juga menghadiri Islamic Development Bank. Di dalam pertemuan G7 kita bisa melihat negara 7 terkaya di Indonesia, di dunia melakukan pertemuan dengan mengundang negara-negara partner yang di luar G7 termasuk Indonesia. Dan di situ disebutkan bahwa negara-negara berkembang masih mengalami scarring effect akibat pandemi.
dan sekarang mereka juga dihadapkan pada tensi geopolitik yang makin meruncing dan munculnya efek perambatan negatif akibat kebijakan pengetatan moneter di berbagai negara. Juga kondisi sektor keuangan yang tidak stabil di beberapa negara maju, serta berkembangnya artificial intelligence yang dianggap akan mempengaruhi kondisi negara-negara berkembang. Indonesia sebagai negara yang diundang, kita menyampaikan kondisi ekonomi kita yang tadi cukup baik, yang resilient, dan juga keuangan negara yang cukup baik. Kita juga bicara mengenai komitmen untuk penyediaan energi yang andal, namun juga kita akan tetap juga komit terhadap penurunan CO2 melalui Energy Transition Mechanism yang sudah diluncurkan oleh Bapak Presiden dan country platform yang juga sudah kita umumkan. Indonesia juga bekerja sama dalam konteks ASEAN dengan meluncurkan taksonomi versi kedua untuk bisa mendukung transisi energi. G7 dalam hal ini melihat kerjasama dengan negara-negara berkembang menjadi sangat penting, termasuk mereka berharap bisa menciptakan suatu kemitraan strategis di bidang produsen mineral strategis. Di Islamic Development Bank di Jeddah, saya menyampaikan bahwa Indonesia telah mendapatkan persetujuan kenaikan modal khusus atau special capital increase hanya untuk Indonesia. Sehingga Indonesia sekarang menjadi shareholder 3 terbesar dalam Islamic Development Bank. Yaitu kita yang tadinya posisinya di nomor 12, yaitu 2,25%, sekarang kita memiliki saham 8,43% di dalam Islamic Development Bank, ketiga sesudah Saudi dan Libya. Kita bahkan lebih tinggi dari negara-negara Middle East seperti UAE, United Arab Emirates, Qatar, Kuwait, dan juga negara besar lain seperti Turki dan Nigeria, serta Pakistan. Dengan kenaikan shareholder Indonesia ini, kita akan mampu untuk memberikan pengaruh di dalam lembaga Islamic Development Bank yang merupakan lembaga pembangunan utama bagi banyak negara-negara Islam OIC. Indonesia juga diminta oleh Presiden Islamic Development Bank menjadi salah satu role model bagi pembangunan dan pelaksanaan pembangunan yang cukup disiplin dan memiliki kinerja yang baik. Indonesia juga aktif di dalam Roundtable Governor Meeting untuk menyampaikan berbagai ide-ide memperkuat kerjasama Selatan-Selatan di dalam menangkal krisis dunia dan geopolitik yang makin meruncing. Itu adalah peranan Indonesia tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di tataran global. Kalau kita kembali ke dalam negeri dengan kenaikan atau pertumbuhan ekonomi kita yang cukup resilient, kita melihat bahwa pertumbuhan ini didukung oleh sisi demand dan sisi supply secara seimbang. Dari sisi demand, pertumbuhan disumbangkan oleh konsumsi rumah tangga yang tetap resilient 4,5% tumbuhnya. Dan ini juga karena upaya kita untuk mengendalikan inflasi sehingga daya beli masyarakat tidak tergerus terlalu banyak, juga cukup efektif. Konsumsi pemerintah menyumbangkan 4,0%, growth-nya investasi ditumbuh di tingkat 2,1% yang mungkin masih perlu untuk diakselerasi. Yang perlu kita waspadai tentu sektor eksternal di mana ekspor mulai mengalami pelunakan dengan pertumbuhan di 11,7%, lebih rendah dibandingkan 2 tahun sebelumnya yaitu 18 dan 16,3. Import juga mengalami penurunan tajam, hanya tumbuh 2,8% dibandingkan 2 tahun terakhir yang kita tumbuh importnya
di 24,9 tahun 2021 dan 14,7% tahun 2022. Sisi produksi terlihat selain dua sektor yang sangat tinggi dampaknya dan kontribusinya di ekonomi, yaitu manufaktur dan perdagangan yang masing-masing tumbuh 4,4 dan 4,9%, juga masih didukung dengan kenaikan sektor pertambangan yang tumbuh 4,9%. Sektor yang mengalami lonjakan pertumbuhan tinggi tentu dapat kita prediksi dengan makin terkendalinya pandemi dan normalisasi kegiatan ekonomi masyarakat, maka kita lihat transportasi tumbuh melonjak di 15,9%. Ini 2 tahun berturut-turut transportasi sudah tumbuh tinggi, tahun lalu juga sudah tumbuh 19,9%. Makanan, minuman, dan akomodasi juga mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, yaitu 11,6%. Sesudah tahun lalu juga sudah tumbuh di 12%. Ini yang tentu menggambarkan scaring efek di dua sektor yang sangat penting yang terpukul sangat tajam akibat pandemi sudah secara bertahap pulih kembali. Konstruksi barangkali yang memang perlu untuk terus ditingkatkan pertumbuhannya. Secara regional spasial, kita lihat pertumbuhan ekonomi juga merata, yaitu di Jawa tentu yang tumbuh 5,0, Sumatera tumbuh 4,8. Dua pulau ini memiliki kontribusi terhadap perekonomian Indonesia sangat besar, yaitu mencapai hampir 80%. Kalimantan tumbuh 5,8%, kontribusinya 9%, Sulawesi selalu tumbuh cukup tinggi di 7%. Yang tentu menggembirakan adalah Bali, Nusa Tenggara yang menunjukkan pemulihan dan bertahan hingga 2023 kuartal 1 dengan pertumbuhan 4,7. Sedangkan Maluku dan Papua tumbuh 2%. Kalau kita lihat dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang mulai terkendali, maka juga kita lihat pengangguran dan kemiskinan mulai mengalami penurunan yang konsisten. Tingkat pengangguran dalam hal ini menurun dengan rate di 5,45%, turun dari angka 6,26 pada tahun 2021 sesudah dampak pukulan dari pandemi. Kemiskinan kita juga sudah mulai menurun di angka 9,57% sesudah melonjak akibat pandemi, meningkat ke double digit lagi yaitu 10,19. Ini tentu suatu kemajuan yang sangat baik dan sesuai dengan tujuan kita, tidak hanya dari sisi pertumbuhan namun juga dari sisi kualitas pertumbuhan dilihat dari pengangguran maupun kemiskinan. Gini koefisien kita juga membaik di 0,381 meskipun tidak berubah dibandingkan tahun 2021. Yang perlu kita lihat dan waspadai adalah sektor eksternal. Nilai ekspor kita mengalami penurunan dan itu terlihat minus 29,4%. Namun, kalau kita lihat volume ekspor Indonesia baik di 10 produk terbesar maupun ekspor non-migas lainnya maupun total ekspor sebetulnya justru mengalami positif growth. Jadi kalau kita lihat tabel di sebelah kanan, ekspor non-migas 10 produk terbesar volumenya naik 20,7%. Namun ekspor gross secara nominal turun 2,1%. Ini artinya memang harga dari 10 produk terbesar Indonesia mengalami penurunan yang tajam seperti yang terlihat pada gambar yang tadi saya sampaikan. Total ekspor non-migas Indonesia sebetulnya tumbuh volumenya 19,4%.
Namun dari sisi nilainya mengalami penurunan 8,6%. Ini sekali lagi berarti menggambarkan harga-harga dari ekspor non-migas kita mengalami penurunan yang cukup tajam sehingga bisa mengeliminasi pertumbuhan ekspor secara volume. Meskipun kita mengalami penurunan dari sisi harga dan nilai ekspor, namun neraca perdagangan Indonesia masih mengalami surplus 36 bulan berturut-turut. Dari sisi wisatawan, kita juga melihat adanya tren kedatangan wisatawan yang menguat. Wisman yang masuk melalui pintu utama mencapai 810.000 atau naik 15,4% secara bulanan dibandingkan tahun lalu hampir 4,7 kali lipat naiknya atau 470%. Jadi kenaikannya berkali lipat karena tahun 2022 baru merupakan awal dari pemulihan. Wisman dari berbagai kebangsaan juga meningkat, dalam hal ini top 5 Wisman Timor Leste dan dari Tiongkok. Selama Ramadan kemarin, inflasi di Indonesia sangat bisa dikendalikan dan ini adalah perkembangan yang sangat positif. Dilihat yang merah sebelah kiri, volatile food justru mengalami pertumbuhan inflasi yang lebih rendah, yaitu di 3,7% dibandingkan bulan sebelumnya 5,8. Administered price mengalami penurunan dari 11,6 ke 10,3. Core inflation juga agak sedikit menurun ke 2,8. Dengan demikian, headline inflation atau indeks harga konsumen ada di 4,3. Ini sudah menurun cukup tajam dibandingkan bulan sebelumnya yang 5,0% atau pada bulan Februari yang masih 5,5%. Penurunan inflasi Indonesia yang cukup baik ini tentu dibandingkan dengan banyak negara yang masih mengalami inflasi cukup tinggi merupakan sebuah prestasi. Kita tidak bandingkan Argentina yang inflasinya di atas 100 atau Turki yang walaupun inflasinya menurun masih di 43,7%. Dengan inflasi yang menurun, growth yang membaik ini memang terkonfirmasi di kuartal kedua nanti. PMI manufaktur kita masih mengalami ekspansi 52,7, indeks keyakinan konsumen juga masih kuat tinggi di 126,1, Mandiri Spending Index kita juga masih di atas 140 tinggi dan juga pertumbuhan penjualan retail yang masih tumbuh di atas aksis 0. Ini menggambarkan kuartal kedua diharapkan pertumbuhan ekonomi masih akan terjaga, meneruskan momentum pemulihan ekonomi yang tercatat pada kuartal 1. Persepsi terhadap stabilitas di Indonesia, ekonomi yang kinerjanya baik terlihat pada indeks kredit default swap Indonesia yang stabil di 0,92, sebelah kiri biru di bawah. Padahal kalau kita lihat semenjak Juni tahun lalu hingga Mei tahun ini, Fed Fund Rate sudah naik hampir mencapai di atas 5%, yaitu 5,25%, kenaikan 500 basis poin dari policy rate di Amerika Serikat. Ini tentu merupakan suatu bukti resiliensi dan persepsi yang cukup stabil mengenai perekonomian Indonesia yang dianggap memiliki kinerja dan stabilitas yang baik. Jadi walaupun Fed Fund Rate sudah naik sangat drastis,
CDS kita, Credit Default Swap Indonesia, tetap stabil terjaga. Bahkan nilai tukar rupiah Indonesia mengalami apresiasi 4,2% year to date. Bayangkan tadi Meksiko dan Brasil yang mengalami apresiasi di atas kita, tapi mereka membayar dengan kenaikan suku bunga mereka yang di atas 11 dan 13%. Indonesia relatif dalam kondisi policy rate-nya terjaga, inflasi menurun, dan apresiasi nilai tukar. Ini juga mengkonfirmasi bahwa stabilitas makroekonomi, pemulihan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi memberikan confidence yang cukup kuat terhadap perekonomian Indonesia. Ini juga terlihat dari arus modal ke dalam negeri. Inflow ke pasar obligasi Indonesia mencapai 59 triliun year to date. Bulan April mengalami inflow 4,16, walaupun bulan Mei lalu sempat terjadi outflow 1,43 triliun. Di pasar saham juga kita mampu menarik capital inflow 23,29 triliun. Pak Heru, ya terima kasih. Dan juga secara year to date 23,29 dan secara bulanan 12,29 triliun masuk ke Indonesia untuk membeli saham-saham. Kepemilikan asing di dalam surat berharga negara kita mengalami sedikit kenaikan dari 14,36% ke 15,2%. Ini tentu sesuatu yang menstabilkan karena pada saat yang sama kepemilikan SBN masih paling besar ada di perbankan kita yang mungkin sudah mulai melakukan aktivitas lendingnya. Sentimen pasar keuangan domestik bisa mendukung kinerja dan stabilitas SBN kita. Kalau kita lihat untuk surat berharga negara 10 tahun, local currency kita mengalami penurunan yield sehingga menyebabkan spread-nya terhadap Indo Global Bond Indonesia 10 tahun mengalami penyempitan. Yield spread local currency Indonesia terhadap US Treasury 10 tahun juga mengalami penurunan di 274 basis point. Ini sangat rendah kalau kita bandingkan situasi Januari tahun 2022 yang lalu, spread kita 10 tahun local currency dengan 10 tahun US Treasury adalah di 474 basis point. Posisi Indonesia itu comparable dengan Filipina, di mana spread-nya hanya di sekitar 217. Bandingkan negara Brasil yang spread-nya mencapai 818 poin atau Meksiko yang 515 poin. Ini karena kedua negara tadi menaikkan suku bunganya sangat tinggi dan tentu berimbas kepada surat berharga mereka. Itulah kondisi perekonomian global dan nasional kita. Mari kita sekarang masuk kepada APBN kita. Kinerja APBN hingga April menunjukkan kita sudah melakukan belanja, ini sayangnya langsung belanja pemerintah pusat, 724 triliun 522,7 triliun rupiah adalah belanja pemerintah pusat. Jadi pusat sudah mengeluarkan 522,7 triliun. 265 adalah belanja non-kementerian yang biasanya berisi dari pos pembayaran subsidi, pembayaran pensiun, dan pembayaran bunga utang. Sedangkan 257,8
triliun atau 25,7% dari total pagu adalah belanja dari kementerian yang nanti akan saya sampaikan. Dari 522,7 triliun belanja pemerintah pusat ini yang tumbuh 2,9% dibandingkan tahun lalu, 274,4 triliun itu belanja yang langsung dinikmati masyarakat. Masyarakat menerima langsung dampaknya. Apa itu? 1, 9,9 juta keluarga PKH, yaitu program Keluarga Harapan, mereka mendapatkan bayaran APBN sebesar 14,4 triliun. Penerima baik PKH plus mendapatkan sembako dengan nilai 15,8 triliun. Dan keluarga-keluarga tidak mampu ini, seluruh keluarganya mendapatkan jaminan kesehatan nasional di mana pemerintah membayar premi iurannya 15,4 triliun rupiah. 96,7 juta masyarakat jiwa yang dibayarkan preminya oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah juga memberikan manfaat langsung dalam bentuk program Indonesia Pintar, KIP Kuliah, dan juga biaya operasi sekolah untuk sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama. Kalau kita lihat jumlah penerima 8 juta siswa untuk program Indonesia Pintar 4,5 triliun, 688,3 ribu mahasiswa yang mendapatkan manfaat 5,7 triliun dari APBN. Sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama ada 4,4 juta siswanya, mereka mendapatkan dukungan biaya operasi sekolah 5,1 triliun. Biaya operasi untuk perguruan tinggi mencapai 1 triliun untuk 192 perguruan tinggi negeri. Pemerintah juga mendukung masyarakat yang membangun kembali sesudah terkena bencana seperti bencana Cianjur. 1,2 triliun sudah digelontorkan untuk membangun kembali 42.400 rumah penduduk, membangun rehabilitasi dan infrastruktur yang dinikmati masyarakat langsung seperti air minum, jalan, jembatan, rel kereta, pelabuhan sebesar 34,4 triliun. Pemerintah membantu petani langsung, baik dalam bentuk benih, mulsa, pupuk organik 274,4 miliar untuk 53.600 unit hektar. Kemudian petani diberikan alat dan mesin pertanian dengan nilai 69,9 miliar dalam bentuk 120 traktor dan 100 kultivator, 28,5 miliar diberikan dalam bentuk sapi, kerbau, kambing, domba, dan ayam itik sebanyak 3.444 ekor diberikan kepada para petani. Dan bantuan benih ikan, kepiting, dan udang mencapai 12,5 miliar. Masyarakat umum juga mendapatkan dampak langsung dari APBN dalam bentuk subsidi listrik 15,3 triliun rupiah untuk 39,2 juta pelanggan. Mereka yang mengkonsumsi BBM masih mendapatkan subsidi BBM terutama untuk premium dan diesel sebanyak 5,2 triliun plus kompensasi 33,8 triliun.
mereka yang menggunakan LPG 3 kilo menikmati subsidi yang sudah dibayarkan 21,6 triliun hingga April. Sedangkan kartu prakerja dalam hal ini dinikmati 182,6 ribu peserta dengan nilai manfaat 804,2 miliar. Untuk membantu masyarakat yang berpendapatan rendah mendapatkan rumah, pemerintah telah memberikan subsidi sebesar 204,1 miliar untuk 50,3 ribu rumah. Nah, kalau kita lihat per kelompok belanja yang merupakan kebutuhan rakyat di bidang kesehatan, kita telah membelanjakan 42,3 triliun. Ini naik 13,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Apa saja di bidang kesehatan yang manfaatnya dirasakan masyarakat seperti tadi, peserta PBI, jaminan kesehatan masyarakat, kemudian memberikan sampel makanan, Badan POM melakukan tes pemeriksaan untuk sampel makanan untuk keselamatan dari konsumsi masyarakat, fasilitas pembinaan kepada 690.000 keluarga yang memiliki balita yang mendapatkan gizi tambahan, serta pelayanan kesehatan oleh Rumah Sakit TNI Polri. Kita juga memberikan jaminan kesehatan untuk ASN TNI Polri dan penyediaan alat-alat kesehatan di puskesmas. Untuk ketahanan pangan telah dibelanjakan 13,2 triliun atau naik 16,3%, terutama dari mulai membangun bendungan, irigasi, hingga bantuan pupuk dan berbagai bibit. Untuk perlindungan sosial telah dibelanjakan 122,4 triliun, ini menurun 5,1%, namun untuk keluarga yang targeted seperti PKH dan penerima kartu sembako serta berbagai bantuan untuk anak-anak keluarga tidak mampu dalam bentuk KIP kuliah maupun kartu Indonesia Pintar dan iuran PBI serta berbagai subsidi energi dan non-energi dan belanja melalui transfer ke daerah. Untuk pendidikan 162,1 triliun sudah dibelanjakan dalam 4 bulan ini atau tumbuh cukup tinggi 17,6% dibandingkan tahun lalu. Ini terutama untuk pembayaran tunjangan profesi guru non-PNS, yaitu 14,1 ribu guru. PIP 6,4 juta siswa dan KIP kuliah. Kementerian Agama membelanjakan 18 triliun dari mulai gaji pengajar maupun untuk biaya operasi sekolah madrasah di bawah Kementerian Agama. Juga melalui transfer ke daerah 106 triliun untuk biaya operasi sekolah dari siswa-siswa yang sekolah di sekolah negeri, PAUD maupun pembayaran tunjangan profesi guru untuk 1,05 juta guru yang statusnya PNS daerah. Kita juga melakukan tambahan injeksi 15 triliun untuk pembiayaan dana abadi di bidang pendidikan. Belanja infrastruktur hingga April 2023 telah mencapai 59,7 triliun. Ini agak menurun dibandingkan tahun lalu yang 61,1. Jadi turun 2,4%. Kalau kita lihat infrastruktur memang mengalami 2 tahun berturut-turut karena tahun 2021 terjadi luncuran cukup tinggi 79,9 triliun. Namun dengan 59,7 triliun, Kementerian PUPR telah membangun jalan, jembatan, bendungan, jaringan irigasi
dan juga bantuan stimulus perumahan swadaya masyarakat. Kemudian Kementerian Perhubungan melakukan pembangunan rel kereta api, bandara, dan pelabuhan laut. Kita juga meningkatkan kemantapan jalan di 328 kabupaten kota, 31 provinsi, serta perluasan jaringan pipa untuk air minum. Dalam hal ini memang belanja untuk infra nanti terutama jalan akan saya sampaikan lebih detail. Sampai dengan April kita telah membayarkan 58,1 triliun untuk pensiun, yaitu tumbuh 5,1%. Dari sisi Taspen 50,8 dan Asabri 7,3 triliun. Ini kenaikan 5,2%. Subsidi yang kita bayarkan sebanyak 62 triliun, baik itu untuk BBM, yaitu 4,39 juta kiloliter, LPG 3 kilo, 2 juta metrik ton, listrik bersubsidi untuk 39,2 juta pelanggan, dan subsidi untuk uang muka perumahan, 50,3 ribu rumah. Sedangkan kompensasi baik untuk listrik maupun BBM telah dibayarkan 33,8 triliun. Ini adalah pembayaran sebagian dana kompensasi yang sudah terjadi pada tahun sebelumnya, yaitu 24,5 triliun untuk Pertamina, 0,3 triliun untuk PT AKR, dan 9 triliun untuk kompensasi PLN. Mari kita lihat belanja pemerintah untuk pembangunan dan maintenance jalan nasional, jalan daerah, baik yang tol maupun non-tol. 203,5 triliun anggaran yang dibelanjakan untuk jalan raya, baik tol maupun non-tol. Dan kalau kita lihat di sini, yang paling mendapatkan paling besar adalah Sumatera. Di dalam Sumatera 71,5 triliun alokasi anggaran belanja untuk jalan raya. Dari mulai membangun jalan baru 119 km, preservasi atau maintenance 14.777 km, dan pembangunan jembatan hingga preservasi jembatan. Di Sumatera juga yang paling besar terlihat di sini adalah pembangunan jalan tol Sumatera tahap kedua yang mencapai tambahan anggaran 28,9 triliun rupiah. Selain untuk pengadaan tanah bagi jalan raya dan untuk jalan daerah 20,3 triliun. Jadi kalau kita lihat per pulau, Sumatera adalah yang terbesar mendapatkan alokasi anggaran untuk jalan, baik jalan daerah, nasional maupun jalan tol. Yang kedua terbesar adalah Pulau Jawa, 54,1 triliun rupiah. Dari mulai jalan baru yang tidak terlalu panjang 43 kilo hingga pembangunan untuk preservasi atau maintenance jalan dan jembatan. Jalan tol di Pulau Jawa adalah jalan tol Serang Panimbang 700 miliar, Semarang Demak 1,5 triliun, kemudian yang lain adalah untuk pengadaan lahan. Kalimantan yang ketiga terbesar mendapatkan 33,4 triliun, terutama jalan baru 267 kilo dan maintenance preservasi jalan serta
jembatan, dan preservasi jembatan. Jalan daerah mencapai 14,7 triliun. Sulawesi dalam hal ini mendapatkan 17,3 triliun dan Papua 19,5 triliun dan terakhir Bali Nusa Tenggara sebesar 7,7 triliun. Ini adalah peta anggaran dan lokasi dari berbagai belanja yang berhubungan dengan jalan nasional dan jalan daerah yang saat ini mendapat perhatian tinggi dari Bapak Presiden maupun juga dari masyarakat. Beberapa jalan tol yang kita bangun menggunakan APBN seperti jalan tol Trans Sumatera, Kayu Agung Palembang Betung, kemudian berbagai jalan preservasi dapat dilihat di sini. Ini tentu akan meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dan kita berharap juga akan meningkatkan produktivitas dari daerah-daerah tersebut. Sekarang saya beralih ke TKDD, transfer keuangan dan dana desa. Total transfer daerah mencapai 243,1 triliun atau dalam hal ini 29,8%. Kalau kita lihat DBH meningkat lebih tinggi yaitu 26% mencapai 35,76 triliun. Kenaikan 95,2% kenaikannya itu yang sebelah kiri, sedangkan yang di kanan adalah porsi dari pagunya. DBH mengalami kenaikan tinggi karena memang alokasi DBH lebih tinggi dengan kenaikan CHT dan harga minerba serta migas tahun anggaran 2023 ini. Untuk DAU penyalurannya 134,5 triliun menurun 12,9. Penjelasan dari penurunan DAU dikarenakan pengadaan tahap pertama menggunakan DAU masih belum tersalurkan hanya 30%, sedangkan beberapa Pemda sedang menyiapkan rencana untuk penggunaan DAU-nya, sehingga memang belum disalurkan karena syarat salurnya belum selesai. DAK fisik tumbuh negatif karena memang alokasi tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu, yaitu 53,4 triliun, tahun lalu 60,8, sehingga penyalurannya menjadi lebih rendah. DAK non fisik sudah tumbuh cukup tinggi 24,4%. Ini hal yang cukup bagus, menggambarkan bahwa pemerintah daerah sudah mulai memenuhi syarat salur dalam bentuk berbagai macam persyaratan yang disampaikan oleh kementerian lembaga, terutama DAK non fisik ini berisi biaya operasi sekolah, tunjangan profesi guru, dan biaya operasi kesehatan. Jadi Kementerian Pendidikan dan Kesehatan memegang peranan sangat besar untuk kualifikasi dan syarat salurnya. Dana otsus dan dana istimewa juga mengalami penurunan karena realisasinya ini sangat tergantung pada rencana kerja dari pemerintah daerah. Dana desa juga sedikit mengalami penurunan 8% di 20,5 triliun, terutama karena tahun lalu kita menyalurkan dana desa untuk BLT dan tahun ini lebih rendah dari 6,12 juta tahun lalu penerima BLT tahun ini menjadi hanya 2 juta. Untuk insentif fiskal penurunannya karena Pemda belum menyampaikan syarat salurnya. Mari kita lihat penerimaan APBD. Kinerja pajak dan retribusi daerah meningkat. Cukup mengembirakan. Pajak daerah tumbuh 9,65% atau mencapai 69,76 triliun rupiah.
PAD yang meningkat dari pajak daerah, kita lihat komponen yang memang mengalami kenaikan tinggi, seperti yang terlihat di dalam pertumbuhan ekonomi, pajak hotel naik 79,9% mencapai 2,69 triliun, pajak restoran juga melonjak 33,5% mencapai 4,4 triliun rupiah, pajak parkir 36,9% kenaikannya mencapai 426,9 miliar, dan pajak hiburan yang mencapai 640 miliar naik 68,8%. Bali, Jogja mengalami kenaikan dari sisi pajak hotel. Ini seiring dengan normalisasi kegiatan masyarakat pasca pandemi. Pajak daerah yang sifatnya non-konsumtif seperti pajak bahan bakar kendaraan motor mencapai 10,2 triliun, ini naik 36,2%. Pajak kendaraan motor bermotor naik 4% mencapai 15,6 triliun rupiah. PBB naik 34,3% mencapai 4 triliun, dan pajak reklame naik 13,5% mencapai 800 miliar. Dari sisi belanja, di daerah nampaknya menghadapi tantangan karena justru terjadi perlambatan. Jadi di satu sisi penerimaan daerah mulai meningkat, belanjanya justru mengalami kontraksi 5,56%, yaitu sebesar 219,44 triliun. Ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu di bulan April yang daerah bisa membelanjakan 232,36 triliun. Kalau kita lihat seluruh keempat komponen jenis belanja mengalami negatif growth. Belanja pegawai turun 3,29, belanja barang dan jasa turun 7,45%, belanja modal turun 12,7%, dan belanja lainnya turun 6,71%. Salah satu penjelasannya adalah selama bulan April kemarin banyak hari libur dan cuti bersama, efektif hari kerja hanya 12 hari. Sehingga banyak surat untuk pencairan anggaran yang berakhir pada tanggal 18 April tidak bisa direalisir pada bulan April. Kita prediksi pada bulan Mei barangkali akan terjadi kenaikan belanja daerah. Juga dalam hal ini untuk belanja pegawai yang mengalami kontraksi 3,29 karena pembayaran tambahan penghasilan ASN, dan dari sisi belanja penerimaan lainnya, kepala daerah, DPRD, semuanya masih tertahan atau mengalami kontraksi. Untuk sekarang masuk ke pembiayaan investasi below the line, APBN kita menyediakan 176,3 triliun rupiah, di mana 85,3 triliun digunakan untuk mendukung infrastruktur. Ini namanya investasi, bukan belanja. Walaupun kelihatannya hampir mirip untuk infrastruktur. Ada juga klaster di bidang pendidikan 20 triliun, dan kemudian klaster perlindungan masyarakat 4,3, klaster pangan 4,8, kerjasama internasional 3,5, dan klaster lainnya 5,8. Berapa yang sudah direalisir dari 176,3 triliun? Kita telah mencairkan dan manfaat yang diperoleh. Satu, untuk dana FLPP 85,78 triliun. Ini terutama membantu masyarakat berpendapatan rendah untuk pembelian rumah yang bersubsidi 229.000 unit.
Jadi telah dikeluarkan 26,2 triliun. Kemudian juga kita telah mencairkan 6 triliun pada Februari dan dalam hal ini sampai dengan akhir April telah disalurkan 63.097 unit rumah. 7 triliun di 378 kota dan kabupaten. Untuk LDKPI yaitu bantuan Indonesia untuk negara-negara miskin dan mengalami krisis atau bencana alam telah dicairkan 2 triliun sehingga total endowment mencapai 8 triliun. Untuk LPDP kita telah mencairkan 8 triliun sehingga total endowment fund LPDP mencapai 134,1 triliun. Lebih dari 7.796 ongoing peserta LPDP yang mendapatkan beasiswa dari total penerima hingga tahun 2023 sebanyak 38.000 lebih. Demikian juga untuk bidang research. Selain itu, di sisi below the line, banyak kementerian dan lembaga membangun yang kemudian bangunannya dihibahkan pada pihak ketiga, terutama masyarakat. Kita lihat di sini, Kompleks Olahraga Stadion Bima di Cirebon. Ini dihibahkan oleh Kementerian Keuangan kepada Kota Cirebon. Rumah susun dan rumah khusus harganya 1 triliun yang dibangun oleh PUPR dihibahkan kepada Pemda dan juga lembaga-lembaga perguruan tinggi, bahkan yayasan-yayasan pengasuh pondok pesantren di seluruh wilayah Indonesia mendapatkan bantuan dalam bentuk bangunan rumah susun atau rumah khusus. PUPR, Kementerian ESDM juga membangun sumur bor air 8,5 miliar yang dihibahkan ke kabupaten kota, serta infrastruktur pendukung yang dari Kementerian Perhubungan dalam bentuk berbagai sarana untuk pelabuhan 118,5 miliar. Jadi kalau kita lihat APBN, ada APBN yang langsung diterima masyarakat, seperti tadi yang saya sampaikan, ada yang dibangunkan dan kemudian dihibahkan kepada masyarakat, seperti yang terlihat di dalam halaman ini. Sekarang kita mulai masuk ke sisi penerimaan negara. Penerimaan pajak sampai April mencapai 688,15 triliun. Kalau kita lihat semuanya masih tumbuh meskipun pertumbuhannya mulai moderat. PPN dan PPNBM yang dalam hal ini mencapai 239,9 triliun atau 32,3% dari target masih tumbuh 24,9% atau nyaris 25%. PPH non migas 410,9 triliun atau 47% dari target, itu juga masih tumbuh 20,1%. PBB 4,92 triliun, itu tumbuh 102,6%. Sedangkan PPH migas 32,3 triliun, ini sudah melampaui 50% dari target, tumbuh 5,44%. Jadi secara total sudah dikumpulkan 40,05% dari target tahun ini. Kalau kita lihat pertumbuhan 21,3% itu masih tinggi, tapi tahun lalu itu sudah tumbuh tinggi juga, yaitu 51,4%. Artinya pertumbuhan ekonomi yang mengkontribusikan penerimaan pajak tahun lalu sudah memberikan kontribusi pertumbuhan yang cukup tinggi dan masih bertahan hingga bulan April dengan pertumbuhan 21,3%.
Kita akan terus melakukan berbagai langkah pelaksanaan Undang-Undang HPP dan terus waspada terhadap lingkungan ekonomi yang memang menunjukkan ada tanda-tanda mulai softening atau perlemahan. Kita lihat untuk jenis pajaknya. Di sini menggambarkan pemulihan ekonomi yang di satu sisi meningkatkan kenaikan dari sisi upah tenaga kerja dilihat dari pajak dari upah tenaga kerja yang mengalami pertumbuhan 18,3%. Ini masih tinggi, tahun lalu pun sudah tumbuh 26,3 dan tahun ini masih tumbuh 18,3%. Meskipun kita lihat untuk kinerja bulan April menunjukkan penurunan di 10,4% pertumbuhannya dibandingkan 3 bulan sebelumnya yang selalu tumbuh di sekitar 20%. Ini berarti sudah mulai melemah separuhnya. Untuk import, dengan tadi disampaikan bahwa tren import kita mengalami perlemahan, terlihat di dalam PPH 22 import yang juga mengalami kontraksi minus 1,4%. Pajak orang pribadi terkontraksi karena ketetapan pajak yang tidak berulang. Artinya waktu tahun lalu atau sebelumnya ada settlement terhadap orang pribadi yang tidak berulang. Untuk PPH badan, kita masih melihat pertumbuhan 28,5% Januari April. Ini tumbuh masih cukup tinggi, walaupun tahun lalu sebetulnya base-nya juga tinggi karena sudah tumbuh 105,3%. Namun kita juga harus mewaspadai, terlihat di dalam PPH badan, bulan terakhir April pertumbuhannya hanya tinggal 11,6% dibandingkan bulan-bulan sebelumnya yang naiknya double digit di atas 20%. Tentu sektor pertambangan memberikan dampak yang cukup besar. Untuk PPH 26 adanya pembayaran dividen ke luar negeri dalam hal ini memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan yang cukup besar 35,4%. Tadi saya sampaikan PPN dalam negeri dan PPN import. Untuk dalam negeri masih tumbuh kuat 39,4, sedangkan untuk PPN import hanya tumbuh tipis di 3,8. Namun untuk PPN dalam negeri meskipun Januari April tumbuh 39,4, kita lihat bulan April saja PPN justru mengalami kontraksi 10,9%. Ini terutama karena pembayaran PPN di mana bulan April banyak sekali cuti dan liburnya. Kita mungkin nanti akan lihat di bulan Mei akan mulai pulih kembali. Sehingga mungkin kontraksi ini tidak perlu diinterpretasikan secara alarm. Namun kita tetap waspada. Kita lihat sekarang dari sisi sektoral. 2 sektor terbesar atau 3 yaitu industri pengolahan, perdagangan, dan pertambangan. Terlihat pertumbuhan dari penerimaan pajak netonya untuk industri pengolahan 9,5%. Ini sudah sangat melunak dibandingkan tahun lalu yang tumbuhnya 51%. Tapi bahwa tahun lalu baseline-nya sudah tinggi dan masih tetap bisa tumbuh, ini menggambarkan suatu resiliensi. Untuk perdagangan juga sama, tahun lalu tumbuhnya 62,5% Januari April, sekarang hanya tumbuh 5,8%. Kalau kita lihat 2 sektor ini yang kontribusinya paling besar yaitu 27,4 dan 19,8, dilihat di sebelah kanan, bulan April dua-duanya sudah mengalami kontraksi penerimaan pajak. Ini tentu harus kita lihat apakah ada policy driven atau memang merupakan
perlemahan ekonomi yang mulai terlihat atau karena basic dari baseline tahun lalu yang meningkat sangat tinggi. Untuk pertambangan, bulan terakhir juga masih tumbuh 34,9, tapi ini koreksi yang sangat dalam dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuhnya di atas 200%. Secara overall, pertambangan 4 bulan, Januari hingga April, masih tumbuh 63,8%. Kontribusinya 14,8% terhadap total penerimaan pajak kita. Sektor keuangan kita yang tumbuh cukup tinggi dan terlihat dari sisi profitabilitasnya menunjukkan pajaknya juga cukup kuat. Tahun ini tumbuh 28,2% dan kalau kita lihat per bulannya juga growth dari pajaknya masih sangat kuat. 18,6 bulan April dibandingkan 30% pada bulan-bulan sebelumnya. Konstruksi tadi yang saya sampaikan yang memang dari sisi GDP masih agak tertinggal, kelihatan pada bulan April mengalami kontraksi, namun ini karena ketetapan pajak yang tidak berulang. Jadi kontraksinya bukan karena aktivitas tapi regulation driven atau pergeseran dari ketetapan atau pengaturan. Sedangkan overall konstruksi dan real estate penerimaan pajaknya tumbuh 11,3%, masih comparable dengan tahun lalu. Transport pergudangan yang mengalami boom sesudah pandemi terkendali juga terlihat dari pajak yang tumbuh 46,6% dibandingkan tahun lalu yang tumbuhnya hanya 13,7%. Dan ini pertumbuhan bulanannya juga masih sangat kuat. Untuk informasi dan komunikasi yang merupakan sektor yang mengalami booming sangat besar selama pandemi, dia masih bisa bertahan growth-nya di 15,6%. Dalam hal ini sedikit lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang 36,7%. Dari penerimaan pajak ini kita lihat penyampaian SPT tahunan karena kemarin bulan Maret orang pribadi dan April untuk perusahaan, penyampaian SPT naik 2,89% dibandingkan tahun sebelumnya. 96,2% dari para wajib pajak menyampaikan secara elektronik, hanya 3,79% yang menyerahkan SPT secara nominal. Kalau dilihat dari yang menyerahkan secara elektronik, ini kenaikan cukup besar karena tahun lalu hanya 91% yang menyampaikan secara elektronik. Ini artinya masyarakat wajib pajak baik individual, perseorangan maupun perusahaan sudah melihat bahwa pemenuhan kewajiban pajak bisa dilakukan secara elektronik. Ini diharapkan akan mampu meningkatkan compliance dan convenience dari para pembayar pajak. Total SPT tadi saya sampaikan naik 2,89% atau dari 13,11 juta ke 13,49 juta. Untuk wajib pajak badan 7,6% dan wajib pajak orang pribadi meningkat 2,53%. Ini hal yang cukup baik bagi kita untuk melihat tren yang masih positif dari wajib pajak pribadi maupun badan. Sekarang kita beralih ke bea dan cukai. Penerimaan kepabeanan kita mencapai 94,5 triliun. Ini artinya 31,70% dari target kita tahun ini. Kepabeanan dan cukai mengalami kontraksi penerimaan sebesar 12,81%. Bea dan cukai ini selama periode
pandemi terus-menerus membukukan kenaikan penerimaan. Jadi ini pertama kali terjadi koreksi penerimaan kontraksi 12,8. Terutama kita lihat adalah dari cukai dan bea keluar. Sedangkan bea masuk masih mengalami kenaikan 3,32%. Ini bukan karena volume, karena juga adanya kurs US dollar dan adanya bea masuk kendaraan. Kita lihat dua yang mengkontribusikan negatif, cukai dan bea keluar. Detailnya adalah sebagai berikut. Untuk tadi bea masuk yang masih tumbuh 3,32, itu penerimaannya mencapai 15,82 triliun rupiah. Kinerjanya terutama adalah karena adanya kurs yang mengalami tadi kenaikan 6% dan tarif efektif yang naik 1,47%. Meskipun yang menggunakan fasilitas trade agreement sekarang naik ke mendekati 35%, yaitu 34,94%. Kinerja impor kita yang mengalami penurunan sejak bulan Februari tentu juga nanti akan terlihat dari kinerja bea masuk. Untuk bea keluar, karena tadi ada beberapa policy driven, mengalami penurunan yang sangat drastis. Kalau tahun lalu kita mampu mengumpulkan 14,5 triliun bea keluar, tahun ini hanya 4,11 triliun atau turun tajam 71,6%. Ini terutama karena harga CPO yang lebih rendah, tadi mengalami penurunan yang cukup tajam, juga volume ekspor mineral dan tarif dari bea keluar dari tembaga yang mengalami penurunan. Harga CPO dalam hal ini mengalami penurunan sehingga bea keluar kelapa sawit turun tajam sebesar 70,57%. Untuk harga reference CPO kita pada bulan April 932 US dollar per metric ton. Ini agak sedikit lebih baik dibandingkan kondisi Maret yang 911. Dan kalau dibandingkan tahun lalu penurunan yang sangat tajam karena bulan April tahun lalu harga CPO itu mencapai 1.787 dolar per metric ton. Untuk tembaga juga dalam hal ini volume ekspor mengalami kontraksi 24%. Dan pada saat yang sama tarif bea keluar untuk Freeport turun dari 2,5% ke 0%. Sedangkan boksit turun 79,07% karena volume ekspor yang mengalami penurunan tajam yaitu 77,3%. Untuk cukai kita lihat penerimaan sampai dengan Januari-Maret 72,35 atau turun 5,16. Kita lihat dari sisi produksi hasil tembakau sedikit mengalami kenaikan yaitu 1,71%. Kalau kita lihat gross akumulatif Januari-Maret sebetulnya mengalami kontraksi sebesar 15,2%. Kalau kita lihat tarif dari cukai tembakau sebetulnya mengalami kenaikan sebesar 1,92%. Namun karena kenaikan terkonsentrasi pada golongan 1 dan to some extent golongan 2, kita lihat golongan 1 yang mengalami kenaikan paling tinggi juga mengalami kontraksi yang cukup dalam, yaitu 2,57%. Dibandingkan golongan 2 dan bahkan golongan 3 yang kenaikan cukainya sangat minimal,
di bawah 5%, menyebabkan golongan 3 kemudian mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi. Kita perkirakan ada perubahan dari mereka yang golongan 1, kemudian banyak muncul pelaku di golongan 3 atau golongan 3 mengambil pangsa golongan 1 dengan harga yang cukainya paling rendah kenaikannya. Sehingga kalau kita lihat jumlah volume hasil tembakau atau dalam hal ini rokok untuk golongan 3 sudah naik di 4,51 miliar batang. Untuk pengawasan bea dan cukai tidak hanya dari sisi penerimaan negara, pengawasan juga sama. Terjadi penindakan yang cukup meningkat kalau kita lihat untuk tahun 80 penindakan. Khusus untuk narkotika dan psikotropika mencapai dalam hal ini penindakan kasusnya yaitu 238 dengan jumlah yang ditegah mencapai 2,15 ton. Tahun lalu kita mencapai 6 ton dengan jumlah penindakan 935. Ini karena masih sampai April. Jadi kita lihat Indonesia sekarang menjadi destinasi dari narkotika dan psikotropika karena kalau kita lihat frekuensi penindakannya sudah meningkat hingga di atas 1.000 pada tahun 2021 dan jumlah tegahannya sekarang tidak bicara kilo tapi mencapai ton, yaitu tahun lalu di 6 ton. Tahun ini sampai dengan April 2,15 ton. Untuk ganja juga kita lihat di sebelah kanan. Jadi kita lihat bahwa bea cukai sekarang harus meningkatkan suatu kewaspadaan karena Indonesia menjadi tempat destinasi dari pengiriman berbagai benda-benda yang berbahaya seperti narkotika dan psikotropika serta ganja. Saya akan sedikit menceritakan karena sekarang dengan dinamika global mengenai kinerja dari zona-zona yang khusus dedicated untuk ekspor. Seperti diketahui, kita memberikan berbagai fasilitas untuk kawasan berikas, kawasan industri tujuan ekspor atau KBKT, dan ini merupakan cara untuk bisa meningkatkan kepastian usaha dan perbaikan dukungan fasilitas kepada para eksportir Indonesia. Dari sisi ini kita lihat ekspor dari kawasan berikat dan KIT mengalami penurunan cukup tajam, 36,8% year on year. Sedangkan untuk impor juga mengalami penurunan 4,3%. Maaf. Nah, kita lihat di sini tren ini yang akan kita waspadai. Untuk makanan penurunannya untuk mantuman sehingga 18%. Untuk industri logam dasar penurunannya 23%. Kendaraan bermotor turun 37%. Tekstil dan pakaian jadi 29%, kulit dan alas kaki 29%. Ini adalah suatu tren penurunan yang harus kita waspadai, meskipun kita tentu harus lihat bahwa pada bulan Maret, April yang lalu karena juga banyak hari libur, namun kita mungkin harus melihat secara sangat detail untuk melihat bagaimana perkembangan perekonomian dunia berimbas kepada
ekspor ke berbagai negara. Nilai ekspor kawasan berikat dan kite pada bulan April secara overall turun 36,8% year on year. Sedangkan month to month-nya turunnya 24%. Terutama industri yang memiliki kontribusi sangat besar, yaitu dalam hal ini kita harus waspadai. Dan kalau ekspor turun juga terlihat dari impor, terutama berbagai barang-barang untuk penolong maupun bahan baku. Itu kita melihat penurunan 4,29% year on year. Dari sisi nilai investasi masih cukup baik dengan kenaikan pembelian barang-barang modal sebesar 29,5%. Dari sisi penyerapan tenaga kerja terjadi penurunan 1,4% quarter to quarter pada Q1 2023. Nah, kita lihat ini adalah tren yang harus dan akan kita lihat dan monitor untuk melihat bagaimana dampak dari perekonomian global yang melemah tadi ke dalam perekonomian dalam negeri kita. Sekarang saya akan berpindah ke penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Sampai dengan 30 April sudah dikumpulkan 217,8 triliun. Ini artinya 22,8% dari target pertumbuhan 22,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi komponennya, untuk komponen PNBP migas 40,9 triliun yang kita kumpulkan itu sebetulnya kontraksi 17,3, tentu karena harga minyak yang tadi mengalami penurunan. Kita lihat untuk SDA non migas adalah 57,6 triliun. Ini masih menunjukkan adanya kenaikan. Growth-nya masih 130 karena adanya PP 26 tahun 2022 dari harga batu bara yang cukup tinggi. Untuk kekayaan negara yang dipisahkan BUMN, kita mendapatkan setoran 40,8 triliun atau naik 62,7% dari tahun lalu, terutama dari dividen BUMN di sektor perbankan. Sedangkan PNBP lainnya yang mencapai 56,9 triliun itu sedikit turun, yaitu 1,2% kontraksi, terutama dari kementerian lembaga yang memang memiliki sumber PNBP cukup besar seperti kepolisian, kemudian dari sisi Menteri Hukum dan HAM dan lainnya. Kemudian BLU termasuk pendidikan dan juga rumah sakit menyetorkan 21,5 triliun atau tumbuh 6,4%. Dari sisi BLU yang mengelola pendidikan juga termasuk dalam kategori ini. Terakhir, saya akan sampaikan untuk pembiayaan. Dari sisi below the line pembiayaan, hingga tanggal 30 April, pembiayaan utang mencapai 223,9 triliun. Penerbitan utang sampai dengan akhir April mencapai 243,9 triliun. Ini memang meningkat dibandingkan tahun lalu, terutama karena memang mengantisipasi dari kenaikan suku bunga Fed Fund Rate maupun suku bunga di dalam negeri. Dari total SBN 240 triliun dalam hal ini adalah 35% dari APBN. Kita mengantisipasi dalam hal ini dengan penerimaan yang cukup besar
maka dari sisi penerbitan SBN nanti bisa dilakukan penurunan penerbitan sesuai dengan kondisi keuangan kita yang cukup baik pada kuartal 1 ini. Untuk asumsi makro 23, gross 5,03 Q1 dibandingkan keseluruhan APBN 5,3. Inflasi kita 4,33 year on year dibandingkan APBN 3,6. Nilai tukar kita di 15.109 year to date dibandingkan 14.800. Kalau end of period di 14.875. Suku bunga 10 tahun adalah 6,76 year to date dibandingkan APBN 7,9. Harga minyak mentah Indonesia 78 dolar year to date dibandingkan harga asumsi 90 dolar. Jumlah lifting minyak kita di 613, lebih rendah dibandingkan asumsi 660, dan lifting gas 951 lebih rendah dari lifting gas yang 1,1 juta. Dengan overall asumsi dan realisasi penerimaan belanja dan pembiayaan, postur APBN kita sampai 30 April adalah sebagai berikut. Pendapatan negara mencapai 1.000,5 triliun atau 40,6% dari target APBN. Ini artinya tumbuh 17,3% dibandingkan tahun lalu yang mencapai 647,2 triliun. Penerimaan pajak 688,1 triliun, ini 40,1% atau tumbuh 21,3%. Dibanding tahun lalu penerimaan pajak adalah sebesar 432,2 triliun. Penerimaan bea cukai 34,5 triliun atau 31,2% dari target tahun ini. Ini kontraksi 12,8. Tahun lalu penerimaan bea cukai mencapai 108,4. Saya tadi salah ya, membandingkannya harusnya yang paling kiri. Saya membandingkannya di tengah tadi, yaitu dibandingkan tahun 2022 sampai dengan April, yaitu kolom pertama di paling kiri. Jadi untuk pajak tadi dibandingkannya adalah 688 dengan 567. Penerimaan kita tahun ini 1.000,5 triliun, tahun lalu hanya 853,2 triliun, makanya tumbuhnya 17,3. Untuk PNBP 217,8 triliun itu tumbuh 22,8 dibandingkan tahun lalu. Pada sampai dengan April kita PNBP-nya statusnya 177,3 triliun. Untuk PNBP ini sudah hampir 50% kita sudah mencapai target. Untuk belanja negara 765,8 triliun, ini 25% atau ya seperempat total belanja sudah direalisir. Tumbuh 2% dibanding tahun lalu. Kalau tahun lalu 750 triliun kita belanjakan sampai April. Belanja kementerian lembaga mencapai 257,7 triliun atau tumbuh tipis 1,6%. Tahun lalu kementerian lembaga membelanjakan 253,6 triliun. Untuk belanja non-KL 265 triliun, ini lebih tinggi 4,1% dibandingkan tahun lalu yang 254 triliun. TKDD transfer ke daerah 243 triliun, itu tumbuh 0,3% dibandingkan tahun lalu yang belanjanya 242,4. Jadi dari sisi belanja seperempat sudah kita realisir. Keseimbangan primer kita surplus 374,3 triliun rupiah.
ini melonjak tinggi dibanding tahun lalu yang juga keseimbangan primer sampai dengan April surplus 220,5 triliun, naik 69,7%. Overall balance, keseluruhan keseimbangan dari fiskal surplus 234,7 triliun rupiah. Ini artinya 1,12% dari GDP. Surplus dari APBN overall balance ini naik tajam dibanding tahun lalu yang hanya 102,7 atau tumbuhnya 128,5%. Dengan demikian, kondisi APBN tahun lalu yang sangat baik, tahun ini masih lebih baik lagi hingga bulan April. Dari sisi pembiayaan, kita front loading karena mengantisipasi kenaikan suku bunga, sehingga pembiayaan anggaran sudah tercapai 223,9 triliun atau naik 56,3%. Tahun lalu hanya 143,2. Dengan capaian ini saya simpulkan bahwa tekanan global karena tadi sudah diprediksi tahun ini adalah tahun yang lemah pertumbuhan ekonominya seluruh dunia, pasti nanti akan berimbas dan kita sudah mulai melihat meskipun kita lihat ekonomi Indonesia masih sangat resilient dengan pertumbuhan kuartal 1 dan juga penerimaan negara kita yang masih tumbuh cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi kita menggambarkan daya tahan ekonomi kita yang cukup baik dan momentum perkuatan APBN terus kita jaga. Surplus APBN di bulan April baik dari sisi overall balance maupun primary balance menggambarkan konsolidasi fiskal dari APBN Indonesia terus kuat dan kredibel. Tidak hanya memenuhi Undang-Undang Nomor 2 atau Perpu Nomor 1 Tahun 2020 di mana kita menurunkan defisit di bawah 3% dalam 3 tahun dan kita sudah melakukan 1 tahun lebih dini, namun momentum ini tetap terjaga hingga sekarang. Namun tidak berarti Indonesia kehilangan kewaspadaan. Meskipun daya tahan ekonomi kita cukup tinggi, APBN kita kinerjanya baik, kita mewaspadai kondisi ekonomi global yang mulai terlihat rembesannya pada kinerja ekspor dan impor kita. Ini yang harus kita lihat pada paruh kedua tahun ini, di mana fondasi yang baik harus terus dijaga dan kita harus mampu memitigasi risiko global tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada Pak Prastowo. Baik, terima kasih Ibu Menteri. Sebuah paparan yang sangat komprehensif, tidak hanya tentang APBN 2023 sampai dengan bulan April, tetapi juga memberikan oleh-oleh dari tugas di luar negeri yang penting menjadi konteks kita, yaitu pertemuan G20, di G7 dan ESDB yang sangat penting untuk menunjukkan kiprah kita di global. Dan tadi kesimpulan juga sangat kuat, menyampaikan pesan optimisme sekaligus terus mengantisipasi dengan kewaspadaan. Terima kasih Bu Menteri. Selanjutnya kami persilahkan untuk sesi tanya jawab. Sudah ada banyak pertanyaan dari para wartawan. Kami persilahkan pada Bapak Wakil Menteri Keuangan untuk dapat memimpin sesi tanya jawab. Kami persilahkan Pak Wamen. Terima kasih Pak Prastowo. Juga terima kasih pada Bu Menteri yang telah memaparkan APBN sampai dengan April 2023. Daftar pertanyaan telah masuk ke kami dan ini banyak pertanyaan yang mungkin kita susun. Pertama kita mohon Pak Suryo, Dijen Pajak, lalu kemudian Pak Asko, Dijen Bea Cukai, dan Pak Isa dulu, Dijen Anggaran. 3 pertama untuk menjawab beberapa pertanyaan. Silakan Pak Suryo. Terima kasih Pak Wamen. Mohon izin Ibu Menteri Keuangan, Pak Wamen dan Bapak Ibu pimpinan.
menyampaikan respon terhadap beberapa pertanyaan teman-teman wartawan. Mungkin akan kami kelompokkan dalam 3 kelompok ya. Yang pertama ini terkait dengan pertanyaan Mas Wildan. Ada 2 pertanyaan sebetulnya yang disampaikan oleh Mas Wildan. Yang pertama terkait dengan akhir-akhir ini banyak penipuan mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. Yang dipertanyakan respon, kemudian kira-kira kerjasama kita dengan Kominfo seperti apa. Mungkin yang pertama saya merespon, saya menghimbau kepada masyarakat. Ada pesan-pesan yang sifatnya memberikan sesuatu iming-iming hadiah atau segala macam lah terkait dengan layanan atau mungkin sesuatu yang muncul dari Direktorat Jenderal Pajak. Caranya yang jelas pastikan bahwa domain yang dipakai adalah domain pajak.go.id. Jangan sampai ada domain yang lain tapi masyarakat tetap menjalankan, karena khawatirnya sekarang ini dengan buka file bisa semua informasi terambilkan. Jadi pastikan bahwa informasi berasal dari domain kami yaitu pajak.go.id. Kemudian yang kedua, saya juga menghimbau apabila menemukan atau mendapatkan informasi seperti itu bisa kontak ke Klik Pajak kami di 1500 200 atau mungkin Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman wartawan atau masyarakat wajib pajak bisa komunikasi dengan kantor pelayanan pajak terdekat. Apakah betul informasi yang didapatkan terkait dengan kekhawatiran informasi itu tidak benar. Kemudian terkait dengan kerjasama, kami terus melakukan kerjasama dengan Kementerian Kominfo untuk melakukan blokir akun-akun yang mengatasnamakan DJP yang menyesatkan. Ini yang kami terus lakukan, dan dari beberapa yang kami laporkan langsung dilakukan blokir oleh Kementerian Kominfo. Nah, di samping itu kami pun juga sedang melakukan kerjasama dengan pihak yang lain. Jadi dengan kepolisian kami mencoba melakukan kerjasama, kami coba laporkan kira-kira ada kemungkinan bahwa akun itu merupakan akun yang menyesatkan, menipu, dan segala macam. Dengan Barreskrim kami mencoba untuk bekerja sama menangani akun-akun seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Mas Wildan ini terkait dengan RPMK Natura, beberapa concern. Nah, kalau mungkin boleh nanti akan kami jelaskan pada waktu RPMK itu betul terbit menjadi PMK. Nah, ini saat ini mungkin saya update proses untuk penyusunan PMK terkait dengan Natura, efek perpajakannya seperti apa. Saat ini masih berproses untuk harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Segera nanti kalau sudah selesai akan kami sampaikan seperti yang beberapa yang saat yang lalu kami sampaikan melalui media briefing, akan kami sampaikan lebih detail terkait isu ataupun treatment dari Natura yang akan kita atur dalam PMK yang sedang kami susun. Kemudian kelompok kedua pertanyaan ini dari Mas Dendi ataupun Mbak Anissa Bisindo ya. Ini terkait penerimaan pajak yang disuspek akan melambat pada tahun 2024 karena ada situasi pemilu dan juga tantangan berat di tahun 2024. Apa antisipasi atau strateginya? Dapat kami sampaikan Mas Dendi, Mbak Anissa ya, untuk penerimaan pajak ini kan sangat erat terkait dengan kondisi perekonomian dan juga sangat erat terkait dengan harga komoditas yang berlaku selama periode waktu tertentu. Di samping itu, penerimaan pajak juga sangat ditentukan dengan aktivitas yang kami lakukan, mulai dari pengawasan, pelayanan, penegakan hukum perpajakan yang kami lakukan secara konsisten. Nah, dan dalam kondisi apapun juga kami akan terus melakukan fungsi utama tadi, yaitu melakukan pelayanan untuk meningkatkan compliance wajib pajak, melihat respons kondisi ekonomi tahun berjalan terhadap penerimaan pajak yang akan kami ikuti. Sebelumnya, karena kami memiliki fase masa daluarsa 5 tahun. Dan ini kami lakukan secara prioritas ya, tidak semuanya kami akan lakukan bersamaan. Kami lakukan prioritas berdasarkan risk management yang kami tetapkan, karena dalam setiap kesempatan kami selalu mengumpulkan data dan informasi untuk membentuk risk management yang merupakan basis dari implementasi Komite Kepatuhan di tahun 2020, yang kami mulai di tahun 2023 ini.
Kemudian kelompok yang ketiga dari Mbak Dian dari DTTC News, ini terkait dengan restitusi dipercepat. Jadi untuk restitusi dipercepat ini sejak kejadian kemarin COVID di tahun 2019-2020, kami sudah longgarkan untuk restitusi dipercepat menjadi 5 miliar untuk pajak pertambahan nilai, dan kami permanenkan sejak tahun 2022 kemarin. Di sisi yang lain, kami pun juga membuka restitusi dipercepat tanpa pemeriksaan untuk pajak penghasilan dengan yang diberikan kepada orang pribadi dengan nilai lebih bayar tidak lebih dari 100 juta dalam klaim yang dilakukan oleh masyarakat wajib pajak orang pribadi. Nah, sedikit update bahwa restitusi ini sangat mudah dan diberikan secara cepat tanpa pemeriksaan. Yang jelas kami melakukan klarifikasi secara internal ya, berdasarkan data dan informasi yang kami miliki. Sepanjang pajak yang diklaim, baik PPh dan PPN yang diklaim itu sudah dipotong, dipungut, dan disetorkan oleh lawan transaksinya. Kemudian kita perhitungkan dengan jumlah pajak yang seharusnya terutang di masing-masing wajib pajak. Apabila ada restitusi akan diberikan dengan cepat tanpa melakukan pemeriksaan, dan batas waktunya adalah 15 hari kerja. Ini ada sesuatu yang kami upayakan untuk mendukung wajib pajak dapat menggunakan likuiditasnya, melakukan ekspansi atau kegiatan ekonomi yang dapat memberikan value added di kegiatan ekonomi yang dilakukan. Sampai dengan April sudah 57% dari total nilai restitusi, yaitu setara dengan 34,8 triliun ya, itu diberikan melalui restitusi dipercepat. Total keseluruhan restitusi sampai dengan April sekitar 60,9 triliun. Dan untuk permohonan yang selesai, saya sampaikan update di sini, yaitu sekitar 18.222 permohonan. Jadi ini yang akan terus kami lakukan, dan kembali kami sampaikan bahwa prosesnya cepat. Yang penting, yang jelas bahwa pajak yang dipotong dan dipungut sudah dilaporkan oleh pihak yang memotong dan memungut, hingga kami dapat melakukan validasi bahwa pajak sudah disetorkan kepada negara. Kemudian yang kedua, Mbak Dian, terkait dengan update pemadanan NIK dan NPWP. Sampai dengan hari ini sudah 57,3 juta NIK yang padan dengan NPWP. Jadi sudah valid dari sekitar 69 juta yang kami coba lakukan pemadanan supaya ini dapat digunakan oleh sistem yang akan kita implementasikan tahun depan. Dan kami terus berusaha untuk melakukan upaya melakukan pemadanan ini, karena yang kami lakukan pemadanan pasti dengan Direktorat Jenderal Dukcapil, karena data dan informasi mengenai penduduk Indonesia ada di Direktorat Jenderal Dukcapil. Sedangkan di tempat kami adalah informasi terkait wajib pajak. Oleh karena itu yang kita lakukan pemadanan terus dengan Direktorat Jenderal Dukcapil, supaya data yang ada di sana sama dengan data yang ada di tempat kami, sehingga pada waktu implementasi NIK sebagai NPWP tidak mengalami permasalahan. Dan 19 Mei yang lalu kami juga baru saja memperbaharui perjanjian kerjasama kami dengan Direktorat Jenderal Dukcapil. Demikian Pak Wamen, beberapa respon yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Wamen. Terima kasih Pak Wamen. Terima kasih Pak Suryo. Berikutnya Pak Asko, nanti dilanjutkan Pak Isa, dan juga setelah itu Pak Rio DJKN, dan juga Pak Luki DJPK. Pak Asko dulu, silakan Pak. Terima kasih Pak Wamen. Izin Bu Menteri. Kami menjawab pertanyaan Dian dari DTTC mengenai progres daripada National Logistic Ecosystem. Dapat kami sampaikan bahwa National Logistic Ecosystem sesuai dengan Impres 5 2020 itu ada 4 pilar. 1, simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah untuk mengurangi duplikasi melalui single submission pabean dan karantin, pengangkutan, manifest, dan juga perizinan. Yang kedua adalah kolaborasi platform logistik, arahnya adalah tracking, warehousing, vessel, dan depo dalam satu ekosistem pelabuhan yang memang harus kita perkuat. Kemudian dari pembayaran di pelabuhan melalui online. Dan yang keempat adalah sistem dan tata ruang logistik di pelabuhan dan di bandara.
dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan 2022 kita sudah menyelesaikan implementasi di 4 pelabuhan utama di Indonesia, yang kemudian kita coba melakukan survei di penghujung 2022 dari implementasi yang telah dilaksanakan. Kita menilai delivery online, kemudian SP2 online, single submission daripada karantin dan juga custom dan autogate. Dari sisi waktu dan biaya, kita bisa melakukan efisiensi sekitar 25-50% di tahun 2022. Tentunya dari implementasi ini menjadi evaluasi untuk penguatan di 2023, ya rencananya akan dilakukan di 34 pelabuhan lagi sesuai dengan arahan daripada Pak Menko Marves. Dan kemudian juga akan kita lakukan di bandara. Untuk di bandara juga kami akan lakukan pemetaan proses bisnis pengangkutan di udara. Ini sudah kita mulai lakukan di awal tahun 2022. Kemudian pelaksanaan piloting sistem single submission pengangkutan udara, serta penerapan sistem single submission ini akan kita lakukan lebih banyak lagi di beberapa bandara di tahun 2023 ini. Dan kemudian single submission ekspor sudah diuji coba di Bandara Sepinggan, di Balikpapan, dan kemudian di Ngurah Rai sudah dilakukan sosialisasi dengan beberapa KL yang melakukan pelayanan di bandara di sana, sehingga mempunyai pemahaman sama mengenai implementasi National Logistic Ecosystem. Selain itu juga kami sudah koordinasi dengan Perhubungan Udara dan juga dengan Angkasa Pura di Suta untuk melakukan implementasi dan penataan tata ruang logistik untuk importasi dan eksportasi pengangkutan barang di wilayah Suta yang rencananya akan dilakukan dalam tahun 2023 dan 2024 oleh Angkasa Pura, yang menjadi satu proses bisnis yang kita harapkan end-to-end dari mulai Angkasa Pura, kemudian Perhubungan Udara, bea cukai, karantin, dan juga dengan imigrasi. Ini sudah mulai kita lakukan, dan dalam minggu ini juga kami akan melakukan konsolidasi lebih di sana bersama para pihak terkait. Dan tentunya dengan langkah-langkah ini kita akan bertahap, mudah-mudahan kita bisa mulai uji coba di 6 bandara besar di tahun 2023 ini, dan kemudian kita bisa selesaikan di tahun 2024. Mungkin itu Pak Wamen, satu. Yang kedua izin Pak, mengenai relaksasi daripada pelunasan pita cukai yang ditanyakan Dian, dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan 15 Mei, ini sudah ada 60 pabrik yang memanfaatkan relaksasi pelunasan pita cukai dari 2 bulan menjadi 3 bulan. Dan nilainya bisa mencapai 15T sampai dengan posisi Mei ini. Mungkin itu Pak Wamen dari kami, makasih. Makasih Pak Asko. Jadi teman-teman media, dengan single submission yang sudah berlaku di pelabuhan, sekarang akan kita uji cobakan di bandara. Ini tingkat efisiensi akan meningkat dengan sangat baik, dan moga-moga itu akan meningkatkan, memperbaiki tata kelola sekaligus meningkatkan efisiensi bagi seluruh perdagangan luar negeri kita. Berikutnya Pak Isa. Meskipun tadi Bu Menteri telah menerangkan tentang belanja gaji, mungkin Pak Isa mau mengupdate belanja gaji lagi, monggo. Baik, terima kasih Pak Wamen. Pertama ada beberapa pertanyaan mengenai infrastruktur, antara lain juga tentang IKN dari Ilham Media Indonesia. Tahun ini kita mengalokasikan yang sudah ada di dalam DIPA beberapa kementerian lembaga itu sampai 23,9 triliun untuk pembangunan di IKN, terutama yang terbesar tentunya ada di PUPR sekitar 20, sekian triliun sampai 21 triliun. Nah, sesuai dengan rencana induk, pembiayaan dari APBN ini utamanya untuk menyiapkan beberapa infrastruktur dasar dan juga untuk bangunan-bangunan pemerintahan. Beberapa sekarang ini dilakukan juga untuk memancing masuknya investasi ke IKN ini. Misalnya penyiapan lahan di wilayah pembangunan yang ke 1B dan 1C. Ya, kalau 1A itu adalah untuk kawasan pemerintahan. Ini sudah mulai dilakukan oleh PUPR. Harapannya tentunya segera mendatangkan investor-investor untuk pembangunan berikutnya di kawasan IKN ini.
Tahun depan tentunya akan tetap dialokasikan lagi sejumlah anggaran untuk IKN yang tentunya nanti kita akan lihat di dalam rancangan APBN 2024. Kemudian tadi Aziz dari Kata Data meminta konfirmasi untuk 203 triliun yang untuk anggaran jalan. Betul, itu adalah anggaran yang ada di APBN maupun APBD tahun 2023. Jadi itu APBN dan APBD. Mostly memang di APBN yang banyak. Dari 203 kalau nggak salah APBD-nya 74 sekian triliun. Dan itu adalah untuk pembangunan jalan, preservasi sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Menteri, dan juga termasuk untuk pembangunan jalan tol, utamanya di Sumatera. Untuk beberapa kebijakan mengenai gaji, ini tahun ini tidak ada di dalam APBN 2023. Mengenai APBN 2024 tentunya nanti akan disampaikan bersamaan dengan RAPBN 2024. Yang saat ini sedang mulai pembahasannya dengan Kem PPKF. Kita tunggu saja sampai nanti Bapak Presiden menyampaikannya kepada DPR. Demikian Pak Wamen, kami kembalikan kepada. Terima kasih Pak Isa. Jadi klarifikasi untuk yang APBD 74,6 triliun, seperti tadi nanti bisa dilihat lagi di slide yang tadi disampaikan, termasuk di dalamnya adalah ada yang berasal dari DAK fisik jalan sebesar 12,6 triliun rupiah. Jadi yang DAK fisik jalan, teman-teman media mengetahui itu dari bagian dari transfer ke daerah di APBN dan masuk ke APBD, lalu kemudian dikombin dengan uang APBD sendiri, sehingga total yang keluar dari APBD adalah 74,6 triliun. Pak Wamen, mohon maaf menambahkan sedikit untuk yang jalan, ini belum termasuk Inpres jalan ya, rekan-rekan wartawan. Inpres jalan sekarang sedang disiapkan oleh PUPR, yang semula disiapkan ditargetkan mencapai 32 triliun, tetapi tentu kita akan menyiapkannya secara bertahap sesuai dengan kesiapan dari proyek itu sendiri. Sejauh ini Kementerian PUPR sudah mulai building proyek yang benar-benar readiness kriterianya dipenuhi, dan sudah mulai menyampaikan kepada Ibu Menteri Keuangan. Ini sekitar 14 triliun yang sudah mulai disampaikan oleh Kementerian PUPR kepada Menteri Keuangan. Demikian Pak Wamen tambahannya Pak. Baik, makasih Pak Isa. Berikutnya Pak Rio, Pak Luki, dan Pak Minto. Pak Rio dulu mungkin. Enggak, Pak. Terima kasih Pak Wamen, izin Bu Menteri. Terkait dengan pertanyaan mengenai rencana pencairan PMN bagi Waskita dan Hutama Karya. Untuk yang Waskita Karya, rencana PMN-nya ditunda sampai ada kejelasan restrukturisasi. Sebagaimana kita ketahui, Waskita Karya adalah perusahaan TBK. Jadi kita akan melihat program dari restrukturisasinya. Sedangkan untuk Hutama Karya yang rencananya tahun ini sebesar 28,88 triliun, itu akan kita lakukan sesuai jadwal sesudah dibahas oleh Kementerian Keuangan dengan Komisi 11. Demikian Pak Wamen, terima kasih. Terima kasih Pak Rio. Pak Luki, silakan. Terima kasih Pak Wamen, Bu Menteri, mohon izin Bapak Ibu sekalian rekan media. Tadi menjawab pertanyaan dari Dendi Kontan terkait dengan dana desa. Pertama, tentu saja kami setuju untuk bagaimana terus mengakselerasi pembangunan daerah sampai ke level desa. Nah, tapi kan memang kita selalu, salah satunya tantangan kita semua adalah bagaimana pembiayaan untuk pembangunan sampai dengan level desa tersebut. Nah, kalau kita lihat APBN, kita instrumen sudah sangat banyak. Jadi, tentu saja pertama dari APBN ada transfer ke daerah, ada dalam bentuk dana desa yang sebesarnya kurang lebih 70 triliun tahun ini. Tapi kita juga punya TKD lain misalnya mau DAU, DAK fisik, ada otsus yang kita tahu itu juga manfaatnya dinikmati juga sampai level di desa. Tadi Pak Isa menyampaikan soal Inpres jalan contohnya. Nah, jadi dari APBN itu pertama, dari TKD pun ada juga instrumen lain yang dinikmati sampai level desa sebetulnya. Berikutnya juga tadi sampai Pak Isa, APBN itu ya salah satu juga
ada belanja pemerintah pusat level KL tadi yang juga dinikmati oleh pemerintah daerah termasuk desa. Nah, itu kombinasi itu yang coba kita lihat. Nah, baru berikutnya juga ini ada burden sharing, adanya kewajiban dari Pemda juga untuk mendukung pembangunan desa lewat alokasi ADD, alokasi dana desa untuk membangun di desa tersebut. Terus satu lagi tentu saja kita juga terus mendorong PAD, pendapatan asli daerah dari desa tersebut. Kita izinkan mereka membuat BUMDes misalnya. Jadi banyak sekali instrumen-instrumen yang bisa dimanfaatkan dan itu yang coba kita dorong. Nah, yang kedua tentu saja kita mempertimbangkan juga dari kemampuan fiskal. Nah, tadi Bu Menteri minggu lalu misalnya sudah menyampaikan camp PPKF kita untuk tahun 2024. Salah satunya lah komitmen kita untuk terus melakukan konsolidasi fiskal. Nah, itu direpresentasikan dalam bentuk budget defisit pada defisit APBN-nya diturunkan dari 2,84% PDB yang di tahun 2024 kita bergerak di kisaran 2,16 sampai dengan 2,64. Nah, jadi itu jadi perhatian kita bagaimana kita mengoptimalkan melakukan penajaman program. Jadi saat terakhir contoh konkretnya misalnya kalau dulu dana desa itu karena dalam masa pandemi kita menyalurkan dana desa dalam bentuk BLT desa. Nah, tahun ini kita mudah-mudahan sudah lebih baik. BLT desa itu diperuntukkan hanya untuk menangani kemiskinan ekstrim. Sehingga ada alokasi lebih banyak lagi tadi untuk pembangunan yang sifatnya multiplier efeknya lebih tinggi, untuk infrastruktur itu diharapkan bisa lebih tinggi lagi. Kita akan terus kaji usulan tersebut, tapi mungkin itu respon awal dari kami. Kami kembalikan Pak Wamen, terima kasih. Makasih Pak Luki. Berikutnya DJPPR, tapi Pak Minto belum kelihatan ini ada. Dan nanti kalau Pak Febrio ada yang mau ditambahkan tentang konteks makro, terutama ada Pak Mintonya Pak Wamen. Pak Minto. Ada kok. Oh ada. Oh ya. Ini karena saya lihatnya DJPPR-nya yang gede. Pak Minto, monggo Pak Minto. Ya, makasih Pak Wamen, Bu Menteri. Terkait dengan pertanyaan Aziz Kata Data, yang pertama mengenai penerbitan SBN di semester 2. Sebagaimana diketahui, penerbitan SBN dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN. Oleh karena itu, penerbitan SBN di semester 2, baik terkait dengan size, timing, maupun komposisi instrumennya, domestik, internasional, sukuk, konvensional, retail, non-retail, akan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembiayaan, posisi kas, dan juga kondisi market. Melalui strategi yang demikian diharapkan dapat dicapai cost yang efisien dari penerbitan SBN kita. Selanjutnya masih dari Aziz Kata Data mengenai isu debt ceiling di US, bagaimana kita ketahui bahwa isu ini masih merupakan masih berproses dalam proses politik di US. Sejauh ini kita belum melihat dampaknya yang signifikan terhadap pasar keuangan global, termasuk spillover pada pasar SBN kita. Sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan, pasar SBN kita masih sangat baik dan suportif, yang menandakan tidak atau belum dilihatnya dampak dari isu debt ceiling di US ini. Sebagaimana tadi juga sudah disampaikan, misalnya yield SBN seri benchmark 10 tahun, year to date turun 55 basis point, yang salah satunya juga disupport oleh capital inflows yang dapat menekan yield ke bawah. Hingga 21 Mei, inflow di pasar SBN mencapai 60,65 triliun. Termasuk di bulan April, tadi sudah disampaikan, positif 4,16 triliun. Demikian juga di bulan Mei, kalau di paparan tadi sampai 16 Mei itu masih terjadi sedikit outflow 0,15 triliun rupiah, hingga kemarin 21 Mei itu sudah positif kembali 1,43 triliun secara month to date. Dengan demikian pasar SBN kita sekali lagi tadi cukup suportif, termasuk didukung oleh capital inflow di pasar
SPN kita. Jadi demikian untuk Aziz Kata Data. Saya kembalikan pada Pak Wamen. Terima kasih Pak Wamen. Terima kasih Pak Minto, sudah sekaligus juga menjawab yang tentang debt ceiling issue dari US. Jadi teman-teman media, saya rasa resiliensi dari perekonomian Indonesia salah satunya juga terlihat di dalam bagaimana yields kita bisa terus kita jaga. Tadi di slide juga dimunculkan mengenai spread antara 10 tahun local currency bonds kita dengan yang US dollar mengecil. Itu berarti kita betul-betul dianggap memiliki pengelolaan ekonomi makro yang baik dan artinya risiko juga dianggap mengecil di tingkat oleh investor internasional kita. Ini adalah perkembangan yang baik dan harus terus kita kapitalisasi. Yang tentang nanti kalau tentang angka-angka untuk berikutnya nanti kita lihat di dalam laporan yang tengah tahun APBN dan juga di laporan tengah tahun APBN biasanya ada angka untuk semester 2-nya. Saya rasa itu Pak Febrio ada yang mau ditambahkan tentang khususnya tentang debt ceiling dan efeknya ke makro? Kalau enggak, ada. Mohon izin Pak Wamen, terima kasih. Kami ingin menambahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama tadi terkait dengan Camp PPKF, ini pertanyaan dari Vincent, Jakarta Post. Defisit ditargetkan 2,16 sampai 2,64%. Apa yang pemerintah antisipasi melalui range defisit ini? Vincent dan teman-teman sekalian, kita melihat bahwa APBN Indonesia paling tidak dalam 4 tahun terakhir itu digunakan sangat-sangat efisien dan sangat efektif. Bahkan ketika kita menghadapi pandemi, kita memperkenalkan counter cyclical yang sangat kuat dengan defisit 6,14%. Lalu di tahun 2021 4,57%, tahun 2022 kemarin 2,35%, itu konsolidasi fiskal yang 1 tahun lebih awal. Nah, kenapa kita menargetkan defisit yang lagi-lagi lebih rendah? Tujuannya adalah memastikan bahwa APBN itu kita gunakan sekuat-kuatnya untuk masyarakat. Dan ini sudah kita buktikan selama pandemi ini, paling tidak yang menjadi referensi yang paling dekat. Di tahun 2021 saja, di kala masih banyak negara masih menghadapi resesi, Indonesia PDB-nya sudah keluar dari dan lebih tinggi daripada pra-pandeminya dengan menggunakan instrumen fiskal dengan sangat kuat. Demikian juga di tahun 2022 kita sudah berada sekitar 7% di atas pra-pandemi kita. Jadi inilah bagaimana kita menggunakan APBN itu seefisien mungkin dan seefektif mungkin. Di tengah-tengah kita tahu bahwa kondisi ketidakpastian masih sangat tinggi. Sehingga ini memberikan kepercayaan yang sangat tinggi dari pasar. Tadi disebutkan juga oleh Pak Minto bagaimana kita selama tahun 2023 ini malah tingkat suku bunga kita tidak naik, malah turun. Ini membuktikan resiliensi yang kita hasilkan dari mengelola APBN dengan sangat kredibel. Kalaupun ada isu tentang debt ceiling di Amerika itu sekarang debt to GDP ratio-nya sudah di atas 120% dari GDP-nya. Indonesia tahun lalu 39%, dan dengan tata kelola APBN yang terus kredibel kita siapkan, ini akan terus menurun bahkan ke 38% harapannya dalam tahun ke depan. Nah, inilah yang akan terus kita tawarkan dari fiskal, bagaimana APBN itu digunakan seefisien mungkin dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Belum lagi kita pastikan bahwa belanja kita selalu kita harapkan untuk tepat sasaran, khususnya untuk membantu masyarakat yang miskin dan rentan. Jadi ini adalah bagian dari manajemen fiskal kita yang semakin kredibel. Satu lagi mungkin tadi terkait ada pertanyaan dari Krishna, Investor Daily, proyeksi pertumbuhan ekonomi 2023 khususnya kuartal kedua. Krishna dan teman-teman wartawan yang kami hormati, saat ini kita bisa melihat bagaimana
Indonesia dengan beberapa negara sedikit saja seperti India dan juga beberapa negara ASEAN, memang di antara sedikit negara-negara yang bisa perform baik selama tahun 2023 ini. Kita lihat kemarin di Q1 pertumbuhan ekonomi kita di atas ekspektasi, dan kita masih melihat peluang untuk ekonomi kita tumbuh kuat tahun ini, range-nya di 5,0 sampai 5,3%. Memang risiko masih ada, akan tetapi dengan tata kelola dan navigasi yang kita lakukan, kita tetap bisa menghasilkan APBN yang kredibel dan juga pertumbuhan ekonomi kita bisa terus support. Demikian Pak Wamen, kami kembalikan. Terima kasih Pak Febrio. Saya rasa itu semua pertanyaan yang disampaikan lewat slide dan juga mungkin beberapa pertanyaan langsung kepada teman-teman sekalian. Kami kembalikan ke Ibu Menteri untuk kata penutup. Baik, terima kasih Pak Wamen dan seluruh teman-teman yang sudah menyampaikan jawaban tadi. Terlihat akan terus melakukan reform detail di Kementerian Keuangan, terutama menyangkut tadi untuk pajak, ya banyak hal yang harus terus dilakukan dari mulai padaan NIK, NPWP, kemudian kita juga melakukan perbaikan pelayanan, restitusi, dan juga untuk menghindari interaksi yang tidak perlu antara WP dengan para fiskus kita. Ini juga untuk memperbaiki dan meningkatkan tata kelola. Di dalamnya kita sedang melakukan sebuah reform besar terhadap model bisnis dan kultur bisnis di pajak dengan investasi di bidang PSIAP, yaitu core tax di dalam perpajakan. Tadi Bea dan Cukai juga melakukan yang sama untuk single window, dan ini tidak hanya Indonesia karena kita sudah masuk di dalam ASEAN dan bahkan kemarin pembahasan di ASEAN Plus 3 untuk bisa peningkatan pelayanan kepabeanan antar negara ASEAN dan bahkan ASEAN Plus 3 ini akan menjadi salah satu prioritas. Ini tentu akan memberikan juga dukungan bagi perbaikan pelayanan, ketepatan pelayanan, dan pada akhirnya juga tata kelola yang makin baik. Kita juga terus memperbaiki dari sisi kualitas belanja. Dan oleh karena itu informasi-informasi yang kita berikan baik kepada para menteri, pemerintah daerah, dan juga kepada publik untuk memberikan awareness mengenai APBN itu sebetulnya sudah melakukan apa atau alokasinya untuk apa saja dan harusnya bisa dipantau pelaksanaannya. Seperti tadi saya sampaikan mengenai alokasi anggaran untuk jalan raya saja, pasti masyarakat surprise melihat angkanya yang cukup besar, dan itu terdiri dari belanja baik di tingkat pusat, provinsi, daerah, bahkan sampai tadi Pak Luki menyampaikan dana desa di dalam membangun jalan desa. Ini menunjukkan kehadiran APBN yang begitu luas, dan karena begitu luas dan besar, sering kemudian tidak terdeteksi atau tidak termonitor. Upaya-upaya kita untuk bisa menjelaskan juga menggambarkan agar masyarakat memiliki pemahaman, awareness terhadap APBN, dan kemudian juga ikut membantu memonitor dari sisi belanja. Kita juga terus melakukan edukasi seperti berbagai belanja yang tidak langsung atau hibah yang diberikan pemerintah pusat, atau yang kita sebut investasi melalui PMN yang juga mempengaruhi atau memberikan dampak positif pada ekonomi kita. Itu upaya yang akan kita lakukan di Kementerian Keuangan dengan mengelola keuangan negara dengan tantangan pemulihan ekonomi yang sekarang ini makin melemah di dunia. Tentu kita harus semakin hati-hati, dan APBN diharapkan makin memiliki peran untuk meminimalkan shock atau perlemahan ekonomi global tersebut. Hasil yang baik di kuartal 1 kita berharap akan terus terjaga di kuartal kedua. Namun kita semuanya tahu bahwa APBN di tahun 2023 ini masih didesain
tentu saja dengan asumsi pertumbuhan ekonomi yang masih tumbuh tinggi, namun tantangan-tantangan global yang begitu sangat real. Jadi kita juga nanti akan terus memantau realisasi APBN bulan ke bulan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Hasil yang sangat baik sampai April akan kita jaga terus dan kita juga akan pertahankan. Namun seperti yang kita semuanya pahami, kondisi ekonomi dunia sangat dinamis. Dan proyeksinya memang menunjukkan adanya pelemahan. Kondisi ekonomi Indonesia masih sangat bertahan, resilient, dan momentum pemulihannya masih kuat. APBN kita juga terus menggunakan seluruh ruang untuk segera memperkuat APBN dan menyehatkan APBN agar kita mampu terus melindungi perekonomian Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh media yang mengcover hari ini untuk menyampaikan perkembangan dari APBN kita tahun 2023 sampai dengan akhir April. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Pras. Terima kasih Ibu Menteri, Pak Wamen, dan Bapak-Bapak para pejabat eselon 1 untuk paparan dan juga elaborasi yang telah disampaikan. Terima kasih pada rekan media dan juga masyarakat yang setia menyimak konferensi pers ini. Terima kasih untuk terus memberitakan hal baik kepada seluruh masyarakat dan semoga ekonomi terus terjaga, kita rawat optimisme sekaligus kita terus menjaga kewaspadaan kita. Terima kasih, kami akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Menteri Keuangan, yang kami hormati Bapak Wakil Menteri Keuangan dan para pejabat eselon 1 Kementerian Keuangan, yang kami sayangi dan banggakan, rekan-rekan wartawan, serta masyarakat yang menyaksikan secara langsung melalui kanal media YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita dapat berjumpa sore ini
dalam keadaan baik dan sehat untuk mengikuti konferensi pers APBN kita periode Mei 2023. Semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat sore Bu Menteri, semoga sehat. Selamat sore, Pak. Rekan-rekan wartawan dan masyarakat sekalian, sebagaimana kita ketahui, bulan April aktivitas ekonomi diwarnai momen Ramadan dan Idul Fitri. Pada bulan ini kita juga merayakan Hari Kebangkitan Nasional serta memperingati 25 tahun reformasi. Minggu lalu, 19 Mei 2023, pemerintah diwakili Menteri Keuangan juga telah menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN 2024. Kita patut berbangga di tengah kondisi geopolitik yang belum stabil karena dampak perang di Ukraina, ketegangan Amerika Serikat dan China, serta kerentanan sistem perbankan Amerika dan Eropa. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 2023 mencapai 5,03%, melebihi ekspektasi. Lantas bagaimana kinerja APBN sampai dengan bulan April 2023? Bagaimana kinerja penerimaan, realisasi belanja termasuk bansos dan belanja-belanja publik lainnya, termasuk transfer ke daerah? Untuk mendapatkan jawabannya, kita akan segera menyimak penjelasan Ibu Menteri Keuangan. Sebelumnya, kami persilahkan rekan wartawan yang akan mengajukan pertanyaan untuk menyampaikan di link Slido yang telah dibagikan. Kami persilahkan kepada Ibu Menteri untuk menyampaikan paparan. Monggo Ibu. Terima kasih Pak Prastowo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman wartawan, para media. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sore hari ini kita akan menyampaikan perkembangan pelaksanaan APBN kita tahun 2023 untuk periode hingga akhir April. Namun beberapa nanti mungkin yang memang ada yang sifatnya lebih updated kita sampaikan. Namun hari ini kita akan bicara tentang perjalanan pelaksanaan APBN 2023. Sampai dengan akhir April, penerimaan negara atau pendapatan negara mencapai 1.000,5 triliun rupiah. Ini artinya 40,6% dari APBN sudah dikumpulkan dalam 4 bulan. Kenaikan 17,3% dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu kenaikannya juga sudah tinggi, nanti saya jelaskan. Untuk belanja negara telah dibelanjakan 765,8 triliun rupiah. Ini artinya 25% dari total belanja tahun ini sudah direalisir. Ini naik 2% dibandingkan tahun lalu. Posisi APBN hingga April mengalami surplus sebesar 234,7 triliun atau 1,12% dari PDB. Keseimbangan primer kita juga surplus 374,3 triliun. Jadi dalam 4 bulan pertama dari APBN kita mengalami surplus baik di keseimbangan primer maupun total overall balance dari APBN kita. Kita mulai masuk kepada kondisi ekonomi yang menentukan dan juga dipengaruhi oleh APBN kita. Pertama, harga komoditas, terutama energi dan pangan, melanjutkan tren penurunan harga-harga yang nanti akan terlihat pada penerimaan ekspor kita. Kita lihat di sini dari mulai gas, harga batu bara, minyak bumi, Brent, CPO kita dibandingkan 1 tahun yang lalu, kemudian wheat atau gandum, soybean atau kedelai, dan corn atau jagung. Semuanya mengalami koreksi tren penurunan. Penurunannya tadi yang paling besar seperti CPO sampai 60%, dan kemudian natural gas 34%, minyak rata-rata sudah turun 9,3%.
Penurunan harga terutama energi dan pangan memang menghasilkan dampak inflasi di berbagai negara mulai mengalami penurunan. Dan ini adalah sesuatu yang positif. Dengan demikian di berbagai negara kita lihat tingkat kenaikan suku bunga sudah mulai mencapai puncaknya. Karena sebagian dari tingkat suku bunga acuan atau policy rate-nya di berbagai negara seperti Amerika, Eropa, Jepang itu dan bahkan kalau kita lihat yang lebih ekstrim Brazil, Meksiko, policy rate-nya sudah jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi yang sudah mulai mengalami penurunan. Ini berarti respons kebijakan moneter diharapkan sudah mulai mengalami pelandaian atau kenaikan suku bunga tidak akan meningkat seterusnya. Namun posisinya tetap tinggi. Dengan kenaikan suku bunga yang cukup ekstrim di berbagai negara, kita bisa melihat dampak terhadap perekonomian, yaitu perlemahan ekonomi. Dan ini terlihat dari PMI atau Production Manager Index untuk manufaktur secara global selama 8 bulan berturut-turut mengalami kontraksi. Mayoritas 52 negara yang diobservasi semuanya mengalami kontraksi seperti Jepang, Tiongkok, Malaysia, Vietnam, Eropa, Jerman, Inggris, Prancis, Italia, Brasil, Afrika Selatan, Korea Selatan. 13% dari negara yang dilakukan observasi mengalami ekspansi berarti di atas 50 namun melambat seperti Rusia, Singapura, dan Filipina. Hanya 34,8% dari negara yang diobservasi mengalami ekspansi di atas 50 dan akselerasi naik dibandingkan bulan sebelumnya. Di dalam kategori ini Indonesia termasuk, yaitu Indonesia, India, Thailand, Turki, Kanada, Amerika Serikat, Arab, Saudi, dan Meksiko. Jadi dalam hal ini 8 bulan berturut-turut PMI global mengalami kontraksi, 13% atau beberapa negara mengalami ekspansi namun melambat, Indonesia termasuk dari 34% yang ekspansi dan akseleratif. Ini menggambarkan posisi Indonesia yang resilient terhadap kenaikan suku bunga yang sangat tinggi dari berbagai negara dan bahkan juga di Indonesia. Dan kita masih bertahan. Ini hal yang positif yang kita jaga. Terlihat dan konfirmasinya adalah pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 Indonesia yang mencapai 5,03 seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Prastowo. Kalau kita lihat di sini dari negara yang sudah merilis pertumbuhan ekonomi kuartal 1 tahun 2023, Indonesia termasuk negara dengan pertumbuhan yang masih sangat tinggi, di atas 5%. Hanya Filipina, Malaysia, dan Indonesia dari yang sudah keluar. Mayoritas negara-negara lain di Eropa dan ASEAN terpukul oleh kenaikan dari policy rate dan inflasi yang tinggi yang menyebabkan ekonomi mereka mengalami pelemahan. Terlihat di sini, Rusia tentu mungkin beda karena perang, tapi kita lihat Inggris, Perancis, dan kemudian kita lihat Singapura, kemudian Korea Selatan, Jepang dalam hal ini, mereka semuanya pertumbuhannya relatif lemah. Amerika juga hanya 1,6% pertumbuhannya. Vietnam yang selama ini tumbuh tinggi hanya tumbuh 3,3%, Thailand hanya tumbuh 2,7%. Kita lihat Meksiko dalam hal ini hanya juga tumbuh 3,89%. Tentu ini tidak terlepas tadi dari policy rate Meksiko yang meningkat di atas 11%. Dalam 2 minggu terakhir ini saya melakukan perjalanan untuk bertemu dengan negara-negara G7 dan juga menghadiri Islamic Development Bank. Di dalam pertemuan G7 kita bisa melihat negara 7 terkaya di Indonesia, di dunia melakukan pertemuan dengan mengundang negara-negara partner yang di luar G7 termasuk Indonesia.
Dan di situ disebutkan bahwa negara-negara berkembang masih mengalami scarring effect akibat pandemi, dan sekarang mereka juga dihadapkan pada tensi geopolitik yang makin meruncing dan munculnya efek rambatan negatif akibat kebijakan pengetatan moneter di berbagai negara. Juga kondisi sektor keuangan yang tidak stabil di beberapa negara maju, serta berkembangnya artificial intelligence yang dianggap akan mempengaruhi kondisi negara-negara berkembang. Indonesia sebagai negara yang diundang, kita menyampaikan kondisi ekonomi kita yang tadi cukup baik, yang resilient, dan juga keuangan negara yang cukup baik. Kita juga bicara mengenai komitmen untuk penyediaan energi yang andal, namun juga kita akan tetap juga komit terhadap penurunan CO2 melalui energy transition mechanism yang sudah diluncurkan oleh Bapak Presiden dan country platform yang juga sudah kita umumkan. Indonesia juga bekerja sama dalam konteks ASEAN dengan meluncurkan taksonomi versi kedua untuk bisa mendukung transisi energi. G7 dalam hal ini melihat kerjasama dengan negara-negara berkembang menjadi sangat penting, termasuk mereka berharap bisa menciptakan suatu kemitraan strategis di bidang produsen mineral strategis. Di Islamic Development Bank di Jeddah, saya menyampaikan bahwa Indonesia telah mendapatkan persetujuan kenaikan modal khusus atau special capital increase hanya untuk Indonesia. Sehingga Indonesia sekarang menjadi shareholder 3 terbesar dalam Islamic Development Bank. Yaitu kita yang tadinya posisinya di nomor 12, yaitu 2,25%, sekarang kita memiliki saham 8,43% di dalam Islamic Development Bank, ketiga sesudah Saudi dan Libya. Kita bahkan lebih tinggi dari negara-negara Middle East seperti UAE, United Arab Emirates, Qatar, Kuwait, dan juga negara besar lain seperti Turki dan Nigeria, serta Pakistan. Dengan kenaikan shareholder Indonesia ini, kita akan mampu untuk memberikan pengaruh di dalam lembaga Islamic Development Bank yang merupakan lembaga pembangunan utama bagi banyak negara-negara Islam OIC. Indonesia juga diminta oleh Presiden Islamic Development Bank menjadi salah satu role model bagi pembangunan dan pelaksanaan pembangunan yang cukup disiplin dan memiliki kinerja yang baik. Indonesia juga aktif di dalam Roundtable Governor Meeting untuk menyampaikan berbagai ide-ide memperkuat kerjasama Selatan-Selatan di dalam menangkal krisis dunia dan geopolitik yang makin meruncing. Itu adalah peranan Indonesia tidak hanya di dalam negeri tapi juga di tataran global. Kalau kita kembali ke dalam negeri dengan kenaikan atau pertumbuhan ekonomi kita yang cukup resilient, kita melihat bahwa pertumbuhan ini didukung oleh sisi demand dan sisi supply secara seimbang. Dari sisi demand, pertumbuhan disumbangkan oleh konsumsi rumah tangga yang tetap resilient 4,5% tumbuhnya. Dan ini juga karena upaya kita untuk mengendalikan inflasi sehingga daya beli masyarakat tidak tergerus terlalu banyak, juga cukup efektif. Konsumsi pemerintah menyumbangkan 4,0%, growth-nya investasi ditumbuh di tingkat 2,1% yang mungkin masih perlu untuk diakselerasi. Yang perlu kita waspadai tentu sektor eksternal di mana ekspor mulai mengalami pelunakan dengan pertumbuhan di 11,7%, lebih rendah dibandingkan 2 tahun sebelumnya yaitu 18 dan 16,3.
Import juga mengalami penurunan tajam, hanya tumbuh 2,8% dibandingkan 2 tahun terakhir yang kita tumbuh importnya di 24,9 tahun 2021 dan 14,7% tahun 2022. Sisi produksi terlihat selain dua sektor yang sangat tinggi dampaknya dan kontribusinya di ekonomi, yaitu manufaktur dan perdagangan, yang masing-masing tumbuh 4,4 dan 4,9%, juga masih didukung dengan kenaikan sektor pertambangan yang tumbuh 4,9%. Sektor yang mengalami lonjakan pertumbuhan tinggi tentu dapat kita prediksi dengan makin terkendalinya pandemi dan normalisasi kegiatan ekonomi masyarakat, maka kita lihat transportasi tumbuh melonjak di 15,9%. Ini 2 tahun berturut-turut transportasi sudah tumbuh tinggi, tahun lalu juga sudah tumbuh 19,9%. Makanan, minuman, dan akomodasi juga mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, yaitu 11,6%. Sesudah tahun lalu juga sudah tumbuh di 12%. Ini yang tentu menggambarkan scaring effect di dua sektor yang sangat penting yang terpukul sangat tajam akibat pandemi sudah secara bertahap pulih kembali. Konstruksi barangkali yang memang perlu untuk terus ditingkatkan pertumbuhannya. Secara regional spasial kita lihat pertumbuhan ekonomi juga merata, yaitu di Jawa tentu yang tumbuh 5,0, Sumatera tumbuh 4,8. Dua pulau ini memiliki kontribusi terhadap perekonomian Indonesia sangat besar, yaitu mencapai hampir 80%. Kalimantan tumbuh 5,8%, kontribusinya 9%, Sulawesi selalu tumbuh cukup tinggi di 7%. Yang tentu menggembirakan adalah Bali, Nusa Tenggara yang menunjukkan pemulihan dan bertahan hingga 2023 kuartal 1 dengan pertumbuhan 4,7. Sedangkan Maluku dan Papua tumbuh 2%. Kalau kita lihat dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang mulai terkendali, maka juga kita lihat pengangguran dan kemiskinan mulai mengalami penurunan yang konsisten. Tingkat pengangguran dalam hal ini menurun dengan rate di 5,45%, turun dari angka 6,26 pada tahun 2021 sesudah dampak pukulan dari pandemi. Kemiskinan kita juga sudah mulai menurun di angka 9,57% sesudah melonjak akibat pandemi, meningkat ke double digit lagi yaitu 10,19. Ini tentu suatu kemajuan yang sangat baik dan sesuai dengan tujuan kita, tidak hanya dari sisi pertumbuhan namun juga dari sisi kualitas pertumbuhan dilihat dari pengangguran maupun kemiskinan. Gini koefisien kita juga membaik di 0,381 meskipun tidak berubah dibandingkan tahun 2021. Yang perlu kita lihat dan waspadai adalah sektor eksternal. Nilai ekspor kita mengalami penurunan dan itu terlihat minus 29,4%. Namun kalau kita lihat volume ekspor Indonesia baik di 10 produk terbesar maupun ekspor non migas lainnya maupun total ekspor sebetulnya justru mengalami positif growth. Jadi kalau kita lihat tabel di sebelah kanan, ekspor non migas 10 produk terbesar volumenya naik 20,7%. Namun ekspor gross secara nominal turun 2,1%. Ini artinya memang harga dari 10 produk terbesar Indonesia mengalami penurunan yang tajam seperti yang terlihat pada
gambar yang tadi saya sampaikan. Total ekspor non-migas Indonesia sebetulnya tumbuh volumenya 19,4%. Namun dari sisi nilainya mengalami penurunan 8,6%. Ini sekali lagi berarti menggambarkan harga dari ekspor non-migas kita mengalami penurunan yang cukup tajam sehingga bisa mengeliminasi pertumbuhan ekspor secara volume. Meskipun kita mengalami penurunan dari sisi harga dan nilai ekspor, namun neraca perdagangan Indonesia masih mengalami surplus 36 bulan berturut-turut. Dari sisi wisatawan, kita juga melihat adanya tren kedatangan wisatawan yang menguat. Wisman yang masuk melalui pintu utama mencapai 810.000 atau naik 15,4% secara bulanan dibandingkan tahun lalu hampir 4,7 kali lipat naiknya atau 470%. Jadi kenaikannya berkali lipat karena tahun 2022 baru merupakan awal dari pemulihan. Wisman dari berbagai kebangsaan juga meningkat, dalam hal ini top 5 Wisman Timor Leste dan dari Tiongkok. Selama Ramadan kemarin, inflasi di Indonesia sangat bisa dikendalikan dan ini adalah perkembangan yang sangat positif. Dilihat yang merah sebelah kiri, volatile food justru mengalami pertumbuhan inflasi yang lebih rendah, yaitu di 3,7% dibandingkan bulan sebelumnya 5,8%. Administered price mengalami penurunan dari 11,6 ke 10,3. Core inflation juga agak sedikit menurun ke 2,8. Dengan demikian, headline inflation atau indeks harga konsumen ada di 4,3. Ini sudah menurun cukup tajam dibandingkan bulan sebelumnya yang 5,0% atau pada bulan Februari yang masih 5,5%. Penurunan inflasi Indonesia yang cukup baik ini tentu dibandingkan dengan banyak negara yang masih mengalami inflasi cukup tinggi merupakan sebuah prestasi. Kita tidak bandingkan Argentina yang inflasinya di atas 100 atau Turki yang walaupun inflasinya menurun masih di 43,7%. Dengan inflasi yang menurun, growth yang membaik ini memang terkonfirmasi di kuartal kedua nanti. PMI manufaktur kita masih mengalami ekspansi 52,7, indeks keyakinan konsumen juga masih kuat tinggi di 126,1, Mandiri Spending Index kita juga masih di atas 140 tinggi dan juga pertumbuhan penjualan retail yang masih tumbuh di atas aksis 0. Ini menggambarkan kuartal kedua diharapkan pertumbuhan ekonomi masih akan terjaga, meneruskan momentum pemulihan ekonomi yang tercatat pada kuartal 1. Persepsi terhadap stabilitas di Indonesia, ekonomi yang kinerjanya baik terlihat pada indeks kredit default swap Indonesia yang stabil di 0,92, sebelah kiri biru di bawah. Padahal kalau kita lihat semenjak Juni tahun lalu hingga Mei tahun ini, Fed Fund Rate sudah naik hampir mencapai di atas 5%, yaitu 5,25%, kenaikan 500 basis poin dari policy rate di Amerika Serikat. Ini tentu merupakan suatu bukti resiliensi dan persepsi yang cukup
stabil mengenai perekonomian Indonesia yang dianggap memiliki kinerja dan stabilitas yang baik. Jadi walaupun Fed Fund Rate sudah naik sangat drastis, CDS kita, Credit Default Swap Indonesia, tetap stabil terjaga. Bahkan nilai tukar rupiah Indonesia mengalami apresiasi 4,2% year to date. Bayangkan tadi Meksiko dan Brasil yang mengalami apresiasi di atas kita, tapi mereka membayar dengan kenaikan suku bunga mereka yang di atas 11 dan 13%. Indonesia relatif dalam kondisi policy rate-nya terjaga, inflasi menurun, dan apresiasi nilai tukar. Ini juga mengkonfirmasi bahwa stabilitas makroekonomi, pemulihan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi memberikan confidence yang cukup kuat terhadap perekonomian Indonesia. Ini juga terlihat dari arus modal ke dalam negeri. Inflow ke pasar obligasi Indonesia mencapai 59 triliun year to date. Bulan April mengalami inflow 4,16, walaupun bulan Mei lalu sempat terjadi outflow 1,43 triliun. Di pasar saham juga kita mampu menarik capital inflow 23,29 triliun. Pak Heru, ya terima kasih. Dan juga secara year to date 23,29 dan secara bulanan 12,29 triliun masuk ke Indonesia untuk membeli saham-saham. Kepemilikan asing di dalam surat berharga negara kita mengalami sedikit kenaikan dari 14,36% ke 15,2%. Ini tentu sesuatu yang menstabilkan karena pada saat yang sama kepemilikan SBN masih paling besar ada di perbankan kita yang mungkin sudah mulai melakukan aktivitas lendingnya. Sentimen pasar keuangan domestik bisa mendukung kinerja dan stabilitas SBN kita. Kalau kita lihat untuk surat berharga negara 10 tahun, local currency kita mengalami penurunan yield sehingga menyebabkan spread-nya terhadap Indo Global Bond Indonesia 10 tahun mengalami penyempitan. Yield spread local currency Indonesia terhadap US Treasury 10 tahun juga mengalami penurunan di 274 basis point. Ini sangat rendah kalau kita bandingkan situasi Januari tahun 2022 yang lalu, spread kita 10 tahun local currency dengan 10 tahun US Treasury adalah di 474 basis point. Posisi Indonesia itu comparable dengan Filipina, di mana spread-nya hanya di sekitar 217. Bandingkan negara Brasil yang spread-nya mencapai 818 poin, atau Meksiko yang 515 poin. Ini karena kedua negara tadi menaikkan suku bunganya sangat tinggi dan tentu berimbas kepada surat berharga mereka. Itulah kondisi perekonomian global dan nasional kita. Mari kita sekarang masuk kepada APBN kita. Kinerja APBN hingga April menunjukkan kita sudah melakukan belanja, ini sayangnya langsung belanja pemerintah pusat, 724 triliun 522,7 triliun rupiah adalah belanja pemerintah pusat. Jadi pusat sudah mengeluarkan 522,7 triliun. 265 adalah belanja non-kementerian yang biasanya berisi dari pos
pembayaran subsidi, pembayaran pensiun, dan pembayaran bunga utang. Sedangkan 257,7 triliun atau 25,7% dari total pagu adalah belanja dari kementerian yang nanti akan saya sampaikan. Dari 522,7 triliun belanja pemerintah pusat ini yang tumbuh 2,9% dibandingkan tahun lalu, 274,4 triliun itu belanja yang langsung dinikmati masyarakat. Masyarakat menerima langsung dampaknya. Apa itu? 1, 9,9 juta keluarga PKH, yaitu program Keluarga Harapan, mereka mendapatkan bayaran APBN sebesar 14,4 triliun. Penerima baik PKH plus mendapatkan sembako dengan nilai 15,8 triliun. Dan keluarga-keluarga tidak mampu ini, seluruh keluarganya mendapatkan jaminan kesehatan nasional di mana pemerintah membayar premi iurannya 15,4 triliun rupiah. 96,7 juta masyarakat jiwa yang dibayarkan preminya oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah juga memberikan manfaat langsung dalam bentuk program Indonesia Pintar, KIP Kuliah, dan juga biaya operasi sekolah untuk sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama. Kalau kita lihat jumlah penerima 8 juta siswa untuk program Indonesia Pintar 4,5 triliun, 688,3 ribu mahasiswa yang mendapatkan manfaat 5,7 triliun dari APBN. Sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama ada 4,4 juta siswanya, mereka mendapatkan dukungan biaya operasi sekolah 5,1 triliun. Biaya operasi untuk perguruan tinggi mencapai 1 triliun untuk 192 perguruan tinggi negeri. Pemerintah juga mendukung masyarakat yang membangun kembali sesudah terkena bencana seperti bencana Cianjur. 1,2 triliun sudah digelontorkan untuk membangun kembali 42.400 rumah penduduk, membangun rehabilitasi dan infrastruktur yang dinikmati masyarakat langsung seperti air minum, jalan, jembatan, rel kereta, pelabuhan sebesar 34,4 triliun. Pemerintah membantu petani langsung, baik dalam bentuk benih, mulsa, pupuk organik 274,4 miliar untuk 53.600 unit hektar. Kemudian petani diberikan alat dan mesin pertanian dengan nilai 69,9 miliar dalam bentuk 120 traktor dan 100 kultivator, 28,5 miliar diberikan dalam bentuk sapi, kerbau, kambing, domba, dan ayam itik sebanyak 3.444 ekor diberikan kepada para petani. Dan bantuan benih ikan, kepiting, dan udang mencapai 12,5 miliar. Masyarakat umum juga mendapatkan dampak langsung dari APBN dalam bentuk subsidi listrik 15,3 triliun rupiah untuk 39,2 juta pelanggan. Mereka yang mengkonsumsi BBM
masih mendapatkan subsidi BBM terutama untuk premium dan diesel sebanyak 5,2 triliun plus kompensasi 33,8 triliun. Mereka yang menggunakan LPG 3 kilo menikmati subsidi yang sudah dibayarkan 21,6 triliun hingga April. Sedangkan kartu prakerja dalam hal ini dinikmati 182,6 ribu peserta dengan nilai manfaat 804,2 miliar. Untuk membantu masyarakat yang berpendapatan rendah mendapatkan rumah, pemerintah telah memberikan subsidi sebesar 204,1 miliar untuk 50,3 ribu rumah. Nah, kalau kita lihat per kelompok belanja yang merupakan kebutuhan rakyat di bidang kesehatan, kita telah membelanjakan 42,3 triliun. Ini naik 13,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Apa saja di bidang kesehatan yang manfaatnya dirasakan masyarakat seperti tadi, peserta PBI jaminan kesehatan masyarakat, kemudian memberikan sampel makanan, Badan POM melakukan tes pemeriksaan untuk sampel makanan untuk keselamatan dari konsumsi masyarakat, fasilitas pembinaan kepada 690.000 keluarga yang memiliki balita yang mendapatkan gizi tambahan, serta pelayanan kesehatan oleh Rumah Sakit TNI Polri. Kita juga memberikan jaminan kesehatan untuk ASN TNI Polri dan penyediaan alat-alat kesehatan di puskesmas. Untuk ketahanan pangan telah dibelanjakan 13,2 triliun atau naik 16,3%, terutama dari mulai membangun bendungan, irigasi, hingga bantuan pupuk dan berbagai bibit. Untuk perlindungan sosial telah dibelanjakan 122,4 triliun, ini menurun 5,1%, namun untuk keluarga yang targeted seperti PKH dan penerima kartu sembako, serta berbagai bantuan untuk anak-anak keluarga tidak mampu dalam bentuk KIP kuliah maupun kartu Indonesia Pintar dan iuran PBI serta berbagai subsidi energi dan non-energi dan belanja melalui transfer ke daerah. Untuk pendidikan 162,1 triliun sudah dibelanjakan dalam 4 bulan ini atau tumbuh cukup tinggi 17,6% dibandingkan tahun lalu. Ini terutama untuk pembayaran tunjangan profesi guru non-PNS, yaitu 14,1 ribu guru, PIP 6,4 juta siswa, dan KIP kuliah. Kementerian Agama membelanjakan 18 triliun dari mulai gaji pengajar maupun untuk biaya operasi sekolah madrasah di bawah Kementerian Agama. Juga melalui transfer ke daerah 106 triliun untuk biaya operasi sekolah dari siswa-siswa yang sekolah di sekolah negeri, PAUD, maupun pembayaran tunjangan profesi guru untuk 1,05 juta guru yang statusnya PNS daerah. Kita juga melakukan tambahan injeksi 15 triliun untuk pembiayaan dana abadi di bidang pendidikan. Belanja infrastruktur hingga April 2023 telah mencapai 59,7 triliun. Ini agak menurun dibandingkan tahun lalu yang 61,1. Jadi turun 2,4%. Kalau kita lihat infrastruktur
memang mengalami 2 tahun berturut-turut karena tahun 2021 terjadi luncuran cukup tinggi 79,9 triliun. Namun dengan 59,7 triliun, Kementerian PUPR telah membangun jalan, jembatan, bendungan, jaringan irigasi, dan juga bantuan stimulus perumahan swadaya masyarakat. Kemudian Kementerian Perhubungan melakukan pembangunan rel kereta api, bandara, dan pelabuhan laut. Kita juga meningkatkan kemantapan jalan di 328 kabupaten kota, 31 provinsi, serta perluasan jaringan pipa untuk air minum. Dalam hal ini memang belanja untuk infra nanti terutama jalan akan saya sampaikan lebih detail. Sampai dengan April kita telah membayarkan 58,1 triliun untuk pensiun, yaitu tumbuh 5,1%. Dari sisi Taspen 50,8 dan Asabri 7,3 triliun. Ini kenaikan 5,2%. Subsidi yang kita bayarkan sebanyak 62 triliun, baik itu untuk BBM, yaitu 4,39 juta kiloliter, LPG 3 kilo, 2 juta metrik ton, listrik bersubsidi untuk 39,2 juta pelanggan, dan subsidi untuk uang muka perumahan, 50,3 ribu rumah. Sedangkan kompensasi baik untuk listrik maupun BBM telah dibayarkan 33,8 triliun. Ini adalah pembayaran sebagian dana kompensasi yang sudah terjadi pada tahun sebelumnya, yaitu 24,5 triliun untuk Pertamina, 0,3 triliun untuk PT AKR, dan 9 triliun untuk kompensasi PLN. Mari kita lihat belanja pemerintah untuk pembangunan dan maintenance jalan nasional, jalan daerah, baik yang tol maupun non-tol. 203,5 triliun anggaran yang dibelanjakan untuk jalan raya, baik tol maupun non-tol. Dan kalau kita lihat di sini, yang paling mendapatkan paling besar adalah Sumatera. Di dalam Sumatera 71,5 triliun alokasi anggaran belanja untuk jalan raya. Dari mulai membangun jalan baru 119 km, preservasi atau maintenance 14.777 km, dan pembangunan jembatan hingga preservasi jembatan. Di Sumatera juga yang paling besar terlihat di sini adalah pembangunan jalan tol Sumatera tahap kedua yang mencapai tambahan anggaran 28,9 triliun rupiah. Selain untuk pengadaan tanah bagi jalan raya dan untuk jalan daerah 20,3 triliun. Jadi kalau kita lihat per pulau, Sumatera adalah yang terbesar mendapatkan alokasi anggaran untuk jalan, baik jalan daerah, nasional maupun jalan tol. Yang kedua terbesar adalah Pulau Jawa, 54,1 triliun rupiah. Dari mulai jalan baru yang tidak terlalu panjang 43 kilo hingga pembangunan untuk preservasi atau maintenance jalan dan jembatan. Jalan tol di Pulau Jawa adalah jalan tol Serang Panimbang 700 miliar, Semarang Demak 1,5 triliun, kemudian
yang lain adalah untuk pengadaan lahan. Kalimantan yang ketiga terbesar mendapatkan 33,4 triliun, terutama jalan baru 267 kilo dan maintenance preservasi jalan serta jembatan dan preservasi jembatan. Jalan daerah mencapai 14,7 triliun. Sulawesi dalam hal ini mendapatkan 17,3 triliun dan Papua 19,5 triliun dan terakhir Bali Nusa Tenggara sebesar 7,7 triliun. Ini adalah peta anggaran dan lokasi dari berbagai belanja yang berhubungan dengan jalan nasional dan jalan daerah yang saat ini mendapat perhatian tinggi dari Bapak Presiden maupun juga dari masyarakat. Beberapa jalan tol yang kita bangun menggunakan APBN seperti jalan tol Trans Sumatera, Kayu Agung Palembang Betung, kemudian berbagai jalan preservasi dapat dilihat di sini. Ini tentu akan meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dan kita berharap juga akan meningkatkan produktivitas dari daerah-daerah tersebut. Sekarang saya beralih ke TKDD, transfer keuangan dan dana desa. Total transfer daerah mencapai 243,1 triliun atau dalam hal ini 29,8%. Kalau kita lihat DBH meningkat lebih tinggi yaitu 26% mencapai 35,76 triliun. Kenaikan 95,2% kenaikannya itu yang sebelah kiri, sedangkan yang di kanan adalah porsi dari pagunya. DBH mengalami kenaikan tinggi karena memang alokasi DBH lebih tinggi dengan kenaikan CHT dan harga minerba serta migas tahun anggaran 2023 ini. Untuk DAU penyalurannya 134,5 triliun, menurun 12,9. Penjelasan dari penurunan DAU dikarenakan pengadaan tahap pertama menggunakan DAU masih belum tersalurkan hanya 30%, sedangkan beberapa Pemda sedang menyiapkan rencana untuk penggunaan DAU-nya, sehingga memang belum disalurkan karena syarat salurnya belum selesai. DAK fisik tumbuh negatif karena memang alokasi tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu, yaitu 53,4 triliun, tahun lalu 60,8, sehingga penyalurannya menjadi lebih rendah. DAK non-fisik sudah tumbuh cukup tinggi 24,4%. Ini hal yang cukup bagus, menggambarkan bahwa pemerintah daerah sudah mulai memenuhi syarat salur dalam bentuk berbagai macam persyaratan yang disampaikan oleh kementerian lembaga, terutama DAK non-fisik ini berisi biaya operasi sekolah, tunjangan profesi guru, dan biaya operasi kesehatan. Jadi Kementerian Pendidikan dan Kesehatan memegang peranan sangat besar untuk kualifikasi dan syarat salurnya. Dana otsus dan dana istimewa juga mengalami penurunan karena realisasinya ini sangat tergantung pada rencana kerja dari pemerintah daerah. Dana desa juga sedikit mengalami penurunan 8% di 20,5 triliun, terutama karena tahun lalu kita menyalurkan dana desa untuk BLT. Dan tahun ini lebih rendah dari 6,12 juta tahun lalu penerima BLT, tahun ini menjadi hanya 2 juta. Untuk insentif fiskal penurunannya karena Pemda belum menyampaikan syarat salurnya.
Mari kita lihat penerimaan APBD. Kinerja pajak dan retribusi daerah meningkat. Cukup menggembirakan. Pajak daerah tumbuh 9,65% atau mencapai 69,76 triliun rupiah. PAD yang meningkat dari pajak daerah, kita lihat komponen yang memang mengalami kenaikan tinggi, seperti yang terlihat di dalam pertumbuhan ekonomi, pajak hotel naik 79,9% mencapai 2,69 triliun, pajak restoran juga melonjak 33,5% mencapai 4,4 triliun rupiah, pajak parkir 36,9% kenaikannya mencapai 426,9 miliar, dan pajak hiburan yang mencapai 640 miliar naik 68,8%. Bali, Jogja mengalami kenaikan dari sisi pajak hotel. Ini seiring dengan normalisasi kegiatan masyarakat pasca pandemi. Pajak daerah yang sifatnya non-konsumtif seperti pajak bahan bakar kendaraan motor mencapai 10,2 triliun, ini naik 36,2%. Pajak kendaraan motor bermotor naik 4% mencapai 15,6 triliun rupiah. PBB naik 34,3% mencapai 4 triliun, dan pajak reklame naik 13,5% mencapai 800 miliar. Dari sisi belanja, di daerah nampaknya menghadapi tantangan karena justru terjadi perlambatan. Jadi di satu sisi penerimaan daerah mulai meningkat, belanjanya justru mengalami kontraksi 5,56%, yaitu sebesar 219,44 triliun. Ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu di bulan April yang daerah bisa membelanjakan 232,36 triliun. Kalau kita lihat seluruh keempat komponen jenis belanja mengalami negatif growth. Belanja pegawai turun 3,29%, belanja barang dan jasa turun 7,45%, belanja modal turun 12,7%, dan belanja lainnya turun 6,71%. Salah satu penjelasannya adalah selama bulan April kemarin banyak hari libur dan cuti bersama, efektif hari kerja hanya 12 hari. Sehingga banyak surat untuk pencairan anggaran yang berakhir pada tanggal 18 April tidak bisa direalisir pada bulan April. Kita prediksi pada bulan Mei barangkali akan terjadi kenaikan belanja daerah. Juga dalam hal ini untuk belanja pegawai yang mengalami kontraksi 3,29 karena pembayaran tambahan penghasilan ASN, dan dari sisi belanja penerimaan lainnya, kepala daerah, DPRD, semuanya masih tertahan atau mengalami kontraksi. Untuk sekarang masuk ke pembiayaan investasi, below the line, APBN kita menyediakan 176,3 triliun rupiah, di mana 85,3 triliun digunakan untuk mendukung infrastruktur. Ini namanya investasi, bukan belanja. Walaupun kelihatannya hampir mirip untuk infrastruktur. Ada juga klaster di bidang pendidikan 20 triliun, dan kemudian klaster perlindungan masyarakat 4,3, klaster pangan 4,8, kerjasama internasional 3,5, dan klaster lainnya 5,8. Berapa yang sudah direalisir dari 176,3 triliun? Kita telah mencairkan dan manfaat yang diperoleh. 1, untuk dana
FLPP 85,78 triliun. Ini terutama membantu masyarakat berpendapatan rendah untuk pembelian rumah yang bersubsidi 229.000 unit. Jadi telah dikeluarkan 26,2 triliun. Kemudian juga kita telah mencairkan 6 triliun pada Februari dan dalam hal ini sampai dengan akhir April telah disalurkan 63.097 unit rumah. 7 triliun di 378 kota dan kabupaten. Untuk LDKPI yaitu bantuan Indonesia untuk negara-negara miskin dan mengalami krisis atau bencana alam telah dicairkan 2 triliun sehingga total endowment mencapai 8 triliun. Untuk LPDP kita telah mencairkan 8 triliun sehingga total endowment fund LPDP mencapai 134,1 triliun. Lebih dari 7.796 ongoing peserta LPDP yang mendapatkan beasiswa dari total penerima hingga tahun 2023 sebanyak 38.000 lebih. Demikian juga untuk bidang research. Selain itu, di sisi below the line, banyak kementerian dan lembaga membangun yang kemudian bangunannya dihibahkan pada pihak ketiga, terutama masyarakat. Kita lihat di sini, kompleks olahraga Stadion Bima di Cirebon. Ini dihibahkan oleh Kementerian Keuangan kepada Kota Cirebon. Rumah susun dan rumah khusus harganya 1 triliun yang dibangun oleh PUPR dihibahkan kepada Pemda dan juga lembaga-lembaga perguruan tinggi, bahkan yayasan-yayasan pengasuh pondok pesantren di seluruh wilayah Indonesia mendapatkan bantuan dalam bentuk bangunan rumah susun atau rumah khusus. PUPR, Kementerian ESDM juga membangun sumur bor air 8,5 miliar yang dihibahkan ke kabupaten kota, serta infrastruktur pendukung yang dari Kementerian Perhubungan dalam bentuk berbagai sarana untuk pelabuhan 118,5 miliar. Jadi kalau kita lihat APBN, ada APBN yang langsung diterima masyarakat, seperti tadi yang saya sampaikan, ada yang dibangunkan dan kemudian dihibahkan kepada masyarakat, seperti yang terlihat di dalam halaman ini. Sekarang kita mulai masuk ke sisi penerimaan negara. Penerimaan pajak sampai April mencapai 688,15 triliun. Kalau kita lihat semuanya masih tumbuh meskipun pertumbuhannya mulai moderat. PPN dan PPNBM yang dalam hal ini mencapai 239,9 triliun atau 32,3% dari target, masih tumbuh 24,9% atau nyaris 25%. PPH non-migas 410,9 triliun atau 47% dari target, itu juga masih tumbuh 20,1%. PBB 4,92 triliun, itu tumbuh 102,6%. Sedangkan PPH migas 32,3 triliun, ini sudah melampaui 50% dari target, tumbuh 5,44%. Jadi secara total sudah dikumpulkan 40,05% dari target tahun ini. Kalau kita lihat pertumbuhan 21,3% itu masih tinggi, tapi tahun lalu itu sudah tumbuh tinggi juga, yaitu 51,4%.
Artinya pertumbuhan ekonomi yang mengkontribusikan penerimaan pajak tahun lalu sudah memberikan kontribusi pertumbuhan yang cukup tinggi dan masih bertahan hingga bulan April dengan pertumbuhan 21,3%. Kita akan terus melakukan berbagai langkah pelaksanaan Undang-Undang HPP dan terus waspada terhadap lingkungan ekonomi yang memang menunjukkan ada tanda-tanda mulai softening atau perlemahan. Kita lihat untuk jenis pajaknya. Di sini menggambarkan pemulihan ekonomi yang di satu sisi meningkatkan kenaikan dari sisi upah tenaga kerja dilihat dari pajak dari upah tenaga kerja yang mengalami pertumbuhan 18,3%. Ini masih tinggi, tahun lalu pun sudah tumbuh 26,3 dan tahun ini masih tumbuh 18,3%. Meskipun kita lihat untuk kinerja bulan April menunjukkan penurunan di 10,4% pertumbuhannya dibandingkan 3 bulan sebelumnya yang selalu tumbuh di sekitar 20%. Ini berarti sudah mulai melemah separuhnya. Untuk import, dengan tadi disampaikan bahwa tren import kita mengalami perlemahan, terlihat di dalam PPh 22 import yang juga mengalami kontraksi minus 1,4%. Pajak orang pribadi terkontraksi karena ketetapan pajak yang tidak berulang. Artinya waktu tahun lalu atau sebelumnya ada settlement terhadap orang pribadi yang tidak berulang. Untuk PPh badan, kita masih melihat pertumbuhan 28,5% Januari-April. Ini tumbuh masih cukup tinggi, walaupun tahun lalu sebetulnya base-nya juga tinggi karena sudah tumbuh 105,3%. Namun kita juga harus mewaspadai, terlihat di dalam PPh badan, bulan terakhir April pertumbuhannya hanya tinggal 11,6% dibandingkan bulan-bulan sebelumnya yang naiknya double digit di atas 20%. Tentu sektor pertambangan memberikan dampak yang cukup besar. Untuk PPh 26 adanya pembayaran dividen ke luar negeri dalam hal ini memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan yang cukup besar 35,4%. Tadi saya sampaikan PPN dalam negeri dan PPN import. Untuk dalam negeri masih tumbuh kuat 39,4%, sedangkan untuk PPN import hanya tumbuh tipis di 3,8%. Namun untuk PPN dalam negeri meskipun Januari April tumbuh 39,4%, kita lihat bulan April saja PPN justru mengalami kontraksi 10,9%. Ini terutama karena pembayaran PPN di mana bulan April banyak sekali cuti dan liburnya. Kita mungkin nanti akan lihat di bulan Mei akan mulai pulih kembali, sehingga mungkin kontraksi ini tidak perlu diinterpretasikan secara alarm. Namun kita tetap waspada. Kita lihat sekarang dari sisi sektoral. 2 sektor terbesar atau 3 yaitu industri pengolahan, perdagangan, dan pertambangan, terlihat pertumbuhan dari penerimaan pajak netonya untuk industri pengolahan 9,5%. Ini sudah sangat melunak dibandingkan tahun lalu yang tumbuhnya 51%. Tapi bahwa tahun lalu baseline-nya sudah tinggi dan masih tetap bisa tumbuh, ini menggambarkan suatu resiliensi. Untuk perdagangan juga sama, tahun lalu tumbuhnya 62,5% Januari-April, sekarang hanya tumbuh 5,8%. Kalau kita lihat 2 sektor ini yang kontribusinya paling besar, yaitu 27,4 dan 19,8,
Dilihat di sebelah kanan, bulan April dua-duanya sudah mengalami kontraksi penerimaan pajak. Ini tentu harus kita lihat apakah ada policy driven atau memang merupakan perlemahan ekonomi yang mulai terlihat atau karena basic dari baseline tahun lalu yang meningkat sangat tinggi. Untuk pertambangan, bulan terakhir juga masih tumbuh 34,9, tapi ini koreksi yang sangat dalam dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuhnya di atas 200%. Secara overall, pertambangan 4 bulan, Januari hingga April, masih tumbuh 63,8%. Kontribusinya 14,8% terhadap total penerimaan pajak kita. Sektor keuangan kita yang tumbuh cukup tinggi dan terlihat dari sisi profitabilitasnya menunjukkan pajaknya juga cukup kuat. Tahun ini tumbuh 28,2% dan kalau kita lihat per bulannya juga growth dari pajaknya masih sangat kuat. 18,6 bulan April dibandingkan 30% pada bulan-bulan sebelumnya. Konstruksi tadi yang saya sampaikan yang memang dari sisi GDP masih agak tertinggal, kelihatan pada bulan April mengalami kontraksi, namun ini karena ketetapan pajak yang tidak berulang. Jadi kontraksinya bukan karena aktivitas tapi regulation driven atau pergeseran dari ketetapan atau pengaturan. Sedangkan overall konstruksi dan real estate penerimaan pajaknya tumbuh 11,3%, masih comparable dengan tahun lalu. Transport pergudangan yang mengalami boom sesudah pandemi terkendali juga terlihat dari pajak yang tumbuh 46,6% dibandingkan tahun lalu yang tumbuhnya hanya 13,7%. Dan ini pertumbuhan bulanannya juga masih sangat kuat. Untuk informasi dan komunikasi yang merupakan sektor yang mengalami booming sangat besar selama pandemi, dia masih bisa bertahan growth-nya di 15,6%. Dalam hal ini sedikit lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang 36,7%. Dari penerimaan pajak ini kita lihat penyampaian SPT tahunan karena kemarin bulan Maret orang pribadi dan April untuk perusahaan, penyampaian SPT naik 2,89% dibandingkan tahun sebelumnya. 96,2% dari para wajib pajak menyampaikan secara elektronik, hanya 3,79% yang menyerahkan SPT secara nominal. Kalau dilihat dari yang menyerahkan secara elektronik, ini kenaikan cukup besar karena tahun lalu hanya 91% yang menyampaikan secara elektronik. Ini artinya masyarakat wajib pajak baik individual, perseorangan maupun perusahaan sudah melihat bahwa pemenuhan kewajiban pajak bisa dilakukan secara elektronik. Ini diharapkan akan mampu meningkatkan compliance dan convenience dari para pembayar pajak. Total SPT tadi saya sampaikan naik 2,89% atau dari 13,11 juta ke 13,49 juta. Untuk wajib pajak badan 7,6% dan wajib pajak orang pribadi meningkat 2,53%. Ini hal yang cukup baik bagi kita untuk melihat tren yang masih positif dari wajib pajak pribadi maupun badan. Sekarang kita beralih ke bea dan cukai. Penerimaan kepabeanan kita mencapai 94,5 triliun.
Ini artinya 31,70% dari target kita tahun ini. Kepabeanan dan cukai mengalami kontraksi penerimaan sebesar 12,81%. Bea dan cukai ini selama periode pandemi terus-menerus membukukan kenaikan penerimaan. Jadi ini pertama kali terjadi koreksi penerimaan kontraksi 12,8. Terutama kita lihat adalah dari cukai dan bea keluar. Sedangkan bea masuk masih mengalami kenaikan 3,32%. Ini bukan karena volume, karena juga adanya kurs US dollar dan adanya bea masuk kendaraan. Kita lihat dua yang mengkontribusikan negatif, cukai dan bea keluar. Detailnya adalah sebagai berikut. Untuk tadi bea masuk yang masih tumbuh 3,32, itu penerimaannya mencapai 15,82 triliun rupiah. Kinerjanya terutama adalah karena adanya kurs yang mengalami tadi kenaikan 6% dan tarif efektif yang naik 1,47%. Meskipun yang menggunakan fasilitas trade agreement sekarang naik ke mendekati 35%, yaitu 34,94%. Kinerja impor kita yang mengalami penurunan sejak bulan Februari tentu juga nanti akan terlihat dari kinerja bea masuk. Untuk bea keluar, karena tadi ada beberapa policy driven, mengalami penurunan yang sangat drastis. Kalau tahun lalu kita mampu mengumpulkan 14,5 triliun bea keluar, tahun ini hanya 4,11 triliun atau turun tajam 71,6%. Ini terutama karena harga CPO yang lebih rendah, tadi mengalami penurunan yang cukup tajam, juga volume ekspor mineral dan tarif dari bea keluar dari tembaga yang mengalami penurunan. Harga CPO dalam hal ini mengalami penurunan sehingga bea keluar kelapa sawit turun tajam sebesar 70,57%. Untuk harga reference CPO kita pada bulan April 932 US dollar per metric ton. Ini agak sedikit lebih baik dibandingkan kondisi Maret yang 911. Dan kalau dibandingkan tahun lalu penurunan yang sangat tajam karena bulan April tahun lalu harga CPO itu mencapai 1.787 dolar per metric ton. Untuk tembaga juga dalam hal ini volume ekspor mengalami kontraksi 24%. Dan pada saat yang sama tarif bea keluar untuk Freeport turun dari 2,5% ke 0%. Sedangkan boksit turun 79,07% karena volume ekspor yang mengalami penurunan tajam yaitu 77,3%. Untuk cukai kita lihat penerimaan sampai dengan Januari-Maret 72,35 atau turun 5,16. Kita lihat dari sisi produksi hasil tembakau sedikit mengalami kenaikan yaitu 1,71%. Kalau kita lihat gross akumulatif Januari-Maret sebetulnya mengalami kontraksi sebesar 15,2%. Kalau kita lihat tarif dari cukai tembakau sebetulnya mengalami kenaikan sebesar 1,92%. Namun karena kenaikan terkonsentrasi pada golongan 1 dan to some extent golongan 2, kita lihat golongan 1 yang mengalami kenaikan paling tinggi
juga mengalami kontraksi yang cukup dalam, yaitu 2,57%. Dibandingkan golongan 2 dan bahkan golongan 3 yang kenaikan cukainya sangat minimal, di bawah 5%, menyebabkan golongan 3 kemudian mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi. Kita perkirakan ada perubahan dari mereka yang golongan 1, kemudian banyak muncul pelaku di golongan 3 atau golongan 3 mengambil pangsa golongan 1 dengan harga yang cukainya paling rendah kenaikannya. Sehingga kalau kita lihat jumlah volume hasil tembakau atau dalam hal ini rokok untuk golongan 3 sudah naik di 4,51 miliar batang. Untuk pengawasan bea dan cukai tidak hanya dari sisi penerimaan negara, pengawasan juga sama. Terjadi penindakan yang cukup meningkat kalau kita lihat untuk tahun 80 penindakan. Khusus untuk narkotika dan psikotropika mencapai dalam hal ini penindakan kasusnya yaitu 238 dengan jumlah yang ditegah mencapai 2,15 ton. Tahun lalu kita mencapai 6 ton dengan jumlah penindakan 935. Ini karena masih sampai April. Jadi kita lihat Indonesia sekarang menjadi destinasi dari narkotika dan psikotropika, karena kalau kita lihat frekuensi penindakannya sudah meningkat hingga di atas 1.000 pada tahun 2021 dan jumlah tegahannya sekarang tidak bicara kilo tapi mencapai ton, yaitu tahun lalu di 6 ton. Tahun ini sampai dengan April 2,15 ton. Untuk ganja juga kita lihat di sebelah kanan. Jadi kita lihat bahwa bea cukai sekarang harus meningkatkan suatu kewaspadaan karena Indonesia menjadi tempat destinasi dari pengiriman berbagai benda-benda yang berbahaya seperti narkotika dan psikotropika serta ganja. Saya akan sedikit menceritakan karena sekarang dengan dinamika global mengenai kinerja dari zona-zona yang khusus dedicated untuk ekspor. Seperti diketahui, kita memberikan berbagai fasilitas untuk kawasan berikas, kawasan industri tujuan ekspor atau KBKT, dan ini merupakan cara untuk bisa meningkatkan kepastian usaha dan perbaikan dukungan fasilitas kepada para eksportir Indonesia. Dari sisi ini kita lihat ekspor dari kawasan berikat dan KIT mengalami penurunan cukup tajam, 36,8% year on year. Sedangkan untuk impor juga mengalami penurunan 4,3%. Maaf. Nah, kita lihat di sini tren ini yang akan kita waspadai. Untuk makanan penurunannya untuk mantuman sehingga 18%. Untuk industri logam dasar penurunannya 23%. Kendaraan bermotor turun 37%. Tekstil dan pakaian jadi 29%. Kulit dan alas kaki 29%. Ini adalah suatu tren penurunan yang harus kita waspadai, meskipun kita tentu harus lihat
bahwa pada bulan Maret, April yang lalu karena juga banyak hari libur, namun kita mungkin harus melihat secara sangat detail untuk melihat bagaimana perkembangan perekonomian dunia berimbas kepada ekspor ke berbagai negara. Nilai ekspor kawasan berikat dan kite pada bulan April secara overall turun 36,8% year on year. Sedangkan month to month-nya turunnya 24%. Terutama industri yang memiliki kontribusi sangat besar, yaitu dalam hal ini kita harus waspadai. Dan kalau ekspor turun juga terlihat dari impor, terutama berbagai barang-barang untuk penolong maupun bahan baku. Itu kita melihat penurunan 4,29% year on year. Dari sisi nilai investasi masih cukup baik dengan kenaikan pembelian barang-barang modal sebesar 29,5%. Dari sisi penyerapan tenaga kerja terjadi penurunan 1,4% quarter to quarter pada Q1 2023. Nah, kita lihat ini adalah tren yang harus dan akan kita lihat dan monitor untuk melihat bagaimana dampak dari perekonomian global yang melemah tadi ke dalam perekonomian dalam negeri kita. Sekarang saya akan berpindah ke penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Sampai dengan 30 April sudah dikumpulkan 217,8 triliun. Ini artinya 22,8% dari target pertumbuhan 22,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi komponennya, untuk komponen PNBP migas 40,9 triliun yang kita kumpulkan itu sebetulnya kontraksi 17,3, tentu karena harga minyak yang tadi mengalami penurunan. Kita lihat untuk SDA non migas adalah 57,6 triliun. Ini masih menunjukkan adanya kenaikan. Growth-nya masih 130. Karena adanya PP 26 tahun 2022 dari harga batu bara yang cukup tinggi. Untuk kekayaan negara yang dipisahkan BUMN, kita mendapatkan setoran 40,8 triliun atau naik 62,7% dari tahun lalu. Terutama dari dividen BUMN di sektor perbankan. Sedangkan PNBP lainnya yang mencapai 56,9 triliun itu sedikit turun, yaitu 1,2% kontraksi. Terutama dari kementerian lembaga yang memang memiliki sumber PNBP cukup besar seperti kepolisian, kemudian dari sisi Menteri Hukum dan HAM dan lainnya. Kemudian BLU termasuk pendidikan dan juga rumah sakit menyetorkan 21,5 triliun atau tumbuh 6,4%. Dari sisi BLU yang mengelola pendidikan juga termasuk dalam kategori ini. Terakhir, saya akan sampaikan untuk pembiayaan. Dari sisi below the line pembiayaan, hingga tanggal 30 April, pembiayaan utang mencapai 223,9 triliun. Penerbitan utang sampai dengan akhir April mencapai 243,9 triliun. Ini memang meningkat dibandingkan tahun lalu, terutama karena memang mengantisipasi dari kenaikan suku bunga Fed Fund Rate maupun suku bunga di dalam negeri. Dari total SBN 240 triliun dalam hal ini adalah
35% dari APBN. Kita mengantisipasi dalam hal ini dengan penerimaan yang cukup besar, maka dari sisi penerbitan SBN nanti bisa dilakukan penurunan penerbitan sesuai dengan kondisi keuangan kita yang cukup baik pada kuartal 1 ini. Untuk asumsi makro 23, gross 5,03 Q1 dibandingkan keseluruhan APBN 5,3. Inflasi kita 4,33 year on year dibandingkan APBN 3,6. Nilai tukar kita di 15.109 year to date dibandingkan 14.800, kalau end of period di 14.875. Suku bunga 10 tahun adalah 6,76 year to date dibandingkan APBN 7,9. Harga minyak mentah Indonesia 78 dolar year to date dibandingkan harga asumsi 90 dolar. Jumlah lifting minyak kita di 613, lebih rendah dibandingkan asumsi 660, dan lifting gas 951 lebih rendah dari lifting gas yang 1,1 juta. Dengan overall asumsi dan realisasi penerimaan belanja dan pembiayaan, postur APBN kita sampai 30 April adalah sebagai berikut. Pendapatan negara mencapai 1.000,5 triliun atau 40,6% dari target APBN. Ini artinya tumbuh 17,3% dibandingkan tahun lalu yang mencapai 647,2 triliun. Penerimaan pajak 688,1 triliun, ini 40,1% atau tumbuh 21,3%. Dibanding tahun lalu penerimaan pajak adalah sebesar 432,2 triliun. Penerimaan bea cukai 34,5 triliun atau 31,2% dari target tahun ini kontraksi 12,8. Tahun lalu penerimaan bea cukai mencapai 108,4. Saya tadi salah ya, membandingkannya harusnya yang paling kiri. Saya membandingkannya di tengah tadi, yaitu dibandingkan tahun 2022 sampai dengan April, yaitu kolom pertama di paling kiri. Jadi untuk pajak tadi dibandingkannya adalah 688 dengan 567. Penerimaan kita tahun ini 1.000,5 triliun, tahun lalu hanya 853,2 triliun, makanya tumbuhnya 17,3. Untuk PNBP 217,8 triliun itu tumbuh 22,8 dibandingkan tahun lalu. Pada sampai dengan April kita PNBP-nya statusnya 177,3 triliun. Untuk PNBP ini sudah hampir 50% kita sudah mencapai target. Untuk belanja negara 765,8 triliun, ini 25% atau ya seperempat total belanja sudah direalisir. Tumbuh 2% dibanding tahun lalu. Kalau tahun lalu 750 triliun kita belanjakan sampai April. Belanja kementerian lembaga mencapai 257,7 triliun atau tumbuh tipis 1,6%. Tahun lalu kementerian lembaga membelanjakan 253,6 triliun. Untuk belanja non-KL 265 triliun, ini lebih tinggi 4,1% dibandingkan tahun lalu yang 254 triliun. TKDD transfer ke daerah 243 triliun, itu tumbuh 0,3% dibandingkan tahun lalu yang belanjanya 242,4. Jadi dari sisi belanja seperempat sudah kita realisir.
Keseimbangan primer kita surplus 374,3 triliun rupiah. Ini melonjak tinggi dibanding tahun lalu yang juga keseimbangan primer sampai dengan April surplus 220,5 triliun, naik 69,7%. Overall balance, keseluruhan keseimbangan dari fiskal, surplus 234,7 triliun rupiah. Ini artinya 1,12% dari GDP. Surplus dari APBN overall balance ini naik tajam dibanding tahun lalu yang hanya 102,7 atau tumbuhnya 128,5%. Dengan demikian, kondisi APBN tahun lalu yang sangat baik, tahun ini masih lebih baik lagi hingga bulan April. Dari sisi pembiayaan, kita front loading karena mengantisipasi kenaikan suku bunga, sehingga pembiayaan anggaran sudah tercapai 223,9 triliun atau naik 56,3%. Tahun lalu hanya 143,2. Dengan capaian ini saya simpulkan bahwa tekanan global karena tadi sudah diprediksi tahun ini adalah tahun yang lemah pertumbuhan ekonominya seluruh dunia, pasti nanti akan berimbas dan kita sudah mulai melihat meskipun kita lihat ekonomi Indonesia masih sangat resilient dengan pertumbuhan kuartal 1 dan juga penerimaan negara kita yang masih tumbuh cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi kita menggambarkan daya tahan ekonomi kita yang cukup baik dan momentum perkuatan APBN terus kita jaga. Surplus APBN di bulan April baik dari sisi overall balance maupun primary balance menggambarkan konsolidasi fiskal dari APBN Indonesia terus kuat dan kredibel. Tidak hanya memenuhi Undang-Undang Nomor 2 atau Perpu Nomor 1 Tahun 2020 di mana kita menurunkan defisit di bawah 3% dalam 3 tahun dan kita sudah melakukan 1 tahun lebih dini, namun momentum ini tetap terjaga hingga sekarang. Namun tidak berarti Indonesia kehilangan kewaspadaan. Meskipun daya tahan ekonomi kita cukup tinggi, APBN kita kinerjanya baik, kita mewaspadai kondisi ekonomi global yang mulai terlihat rembesannya pada kinerja ekspor dan import kita. Ini yang harus kita lihat pada paruh kedua tahun ini, di mana fondasi yang baik harus terus dijaga dan kita harus mampu memitigasi risiko global tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada Pak Prastowo. Baik, terima kasih Ibu Menteri. Sebuah paparan yang sangat komprehensif, tidak hanya tentang APBN 2023 sampai dengan bulan April, tetapi juga memberikan oleh-oleh dari tugas di luar negeri yang penting menjadi konteks kita, yaitu pertemuan G20, G7 dan ESDB, yang sangat penting untuk menunjukkan kiprah kita di global. Dan tadi kesimpulan juga sangat kuat, menyampaikan pesan optimisme sekaligus terus mengantisipasi dengan kewaspadaan. Terima kasih Bu Menteri. Selanjutnya kami persilahkan untuk sesi tanya jawab. Sudah ada banyak pertanyaan dari para wartawan. Kami persilahkan pada Bapak Wakil Menteri Keuangan untuk dapat memimpin sesi tanya jawab. Kami persilahkan Pak Wamen. Terima kasih Pak Prastowo, juga terima kasih pada Bu Menteri yang telah memaparkan APBN sampai dengan April 2023. Daftar pertanyaan telah masuk ke kami dan ini banyak pertanyaan yang mungkin kita susun. Pertama kita mohon Pak Suryo, Ditjen Pajak, lalu kemudian Pak Asko, Ditjen Bea Cukai, dan Pak Isa dulu, Ditjen Anggaran. 3 pertama untuk menjawab beberapa pertanyaan. Silakan Pak Suryo. Terima kasih Pak Wamen.
Mohon izin Ibu Menteri Keuangan, Pak Wamen, dan Bapak Ibu pimpinan menyampaikan respon terhadap beberapa pertanyaan teman-teman wartawan. Mungkin akan kami kelompokkan dalam 3 kelompok ya. Yang pertama ini terkait dengan pertanyaan Mas Wildan. Ada 2 pertanyaan sebetulnya yang disampaikan oleh Mas Wildan. Yang pertama terkait dengan akhir-akhir ini banyak penipuan mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. Yang dipertanyakan respon, kemudian kira-kira kerjasama kita dengan Kominfo seperti apa. Mungkin yang pertama saya merespon, saya menghimbau kepada masyarakat. Ada pesan-pesan yang sifatnya memberikan sesuatu iming-iming hadiah atau segala macam lah terkait dengan layanan atau mungkin sesuatu yang muncul dari Direktorat Jenderal Pajak. Caranya yang jelas pastikan bahwa domain yang dipakai adalah domain pajak.go.id. Jangan sampai ada domain yang lain tapi masyarakat tetap menjalankan, karena khawatirnya sekarang ini dengan buka file bisa semua informasi terambilkan. Jadi pastikan bahwa informasi berasal dari domain kami yaitu pajak.go.id. Kemudian yang kedua, saya juga menghimbau apabila menemukan atau mendapatkan informasi seperti itu bisa kontak ke Klik Pajak kami di 1500, 200, atau mungkin Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman wartawan atau masyarakat wajib pajak bisa komunikasi dengan kantor pelayanan pajak terdekat. Apakah betul informasi yang didapatkan terkait dengan kekhawatiran informasi itu tidak benar. Kemudian terkait dengan kerjasama, kami terus melakukan kerjasama dengan Kementerian Kominfo untuk melakukan blokir akun-akun yang mengatasnamakan DJP yang menyesatkan. Ini yang kami terus lakukan, dan dari beberapa yang kami laporkan langsung dilakukan blokir oleh Kementerian Kominfo. Nah, di samping itu kami pun juga sedang melakukan kerjasama dengan pihak yang lain. Jadi dengan kepolisian kami mencoba melakukan kerjasama, kami coba laporkan kira-kira ada kemungkinan bahwa akun itu merupakan akun yang menyesatkan, menipu, dan segala macam. Dengan Barreskrim kami mencoba untuk bekerja sama menangani akun-akun seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Mas Wildan ini terkait dengan RPMK Natura, beberapa concern. Nah, kalau mungkin boleh nanti akan kami jelaskan pada waktu RPMK itu betul terbit menjadi PMK. Nah, ini saat ini mungkin saya update proses untuk penyusunan PMK terkait dengan Natura, efek perpajakannya seperti apa. Saat ini masih berproses untuk harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Segera nanti kalau sudah selesai akan kami sampaikan seperti yang beberapa yang saat yang lalu kami sampaikan melalui media briefing. Akan kami sampaikan lebih detail terkait isu ataupun treatment dari Natura yang akan kita atur dalam PMK yang sedang kami susun. Kemudian kelompok kedua pertanyaan ini dari Mas Dendi ataupun Mbak Anissa Bisindo ya. Ini terkait penerimaan pajak yang disuspek akan melambat pada tahun 2024. Karena ada situasi pemilu dan juga tantangan berat di tahun 2024. Apa antisipasi atau strateginya? Dapat kami sampaikan Mas Dendi, Mbak Anissa ya, untuk penerimaan pajak ini kan sangat erat terkait dengan kondisi perekonomian dan juga sangat erat terkait dengan harga komoditas yang berlaku selama periode waktu tertentu. Di samping itu, penerimaan pajak juga sangat ditentukan dengan aktivitas yang kami lakukan, mulai dari pengawasan, pelayanan, penegakan hukum perpajakan yang kami lakukan secara konsisten. Nah, dan dalam kondisi apapun juga kami akan terus melakukan fungsi utama tadi, yaitu melakukan pelayanan untuk meningkatkan compliance wajib pajak, melihat respons kondisi ekonomi tahun berjalan terhadap penerimaan pajak yang akan kami ikuti. Sebelumnya, karena kami memiliki fase masa daluarsa 5 tahun. Dan ini kami lakukan secara prioritas ya, tidak semuanya kami akan lakukan bersamaan. Kami lakukan prioritas berdasarkan risk management yang kami tetapkan, karena dalam setiap kesempatan kami selalu mengumpulkan data dan informasi untuk membentuk risk management yang merupakan basis dari implementasi
Komite Kepatuhan di tahun 2020, yang kami mulai di tahun 2023 ini. Kemudian kelompok yang ketiga dari Mbak Dian dari DTTC News, ini terkait dengan restitusi dipercepat. Jadi untuk restitusi dipercepat ini sejak kejadian kemarin COVID di tahun 2019-2020, kami sudah longgarkan untuk restitusi dipercepat menjadi 5 miliar untuk pajak pertambahan nilai, dan kami permanenkan sejak tahun 2022 kemarin. Di sisi yang lain, kami pun juga membuka restitusi dipercepat tanpa pemeriksaan untuk pajak penghasilan dengan yang diberikan kepada orang pribadi dengan nilai lebih bayar tidak lebih dari 100 juta dalam klaim yang dilakukan oleh masyarakat wajib pajak orang pribadi. Nah, sedikit update bahwa restitusi ini sangat mudah dan diberikan secara cepat tanpa pemeriksaan. Yang jelas kami melakukan klarifikasi secara internal ya, berdasarkan data dan informasi yang kami miliki. Sepanjang pajak yang diklaim, baik PPh dan PPN yang diklaim itu sudah dipotong, dipungut, dan disetorkan oleh lawan transaksinya. Kemudian kita perhitungkan dengan jumlah pajak yang seharusnya terutang di masing-masing wajib pajak. Apabila ada restitusi akan diberikan dengan cepat tanpa melakukan pemeriksaan, dan batas waktunya adalah 15 hari kerja. Ini ada sesuatu yang kami upayakan untuk mendukung wajib pajak dapat menggunakan likuiditasnya, melakukan ekspansi atau kegiatan ekonomi yang dapat memberikan value added di kegiatan ekonomi yang dilakukan. Sampai dengan April sudah 57% dari total nilai restitusi, yaitu setara dengan 34,8 triliun ya. Itu diberikan melalui restitusi dipercepat. Total keseluruhan restitusi sampai dengan April sekitar 60,9 triliun. Dan untuk permohonan yang selesai, saya sampaikan update di sini, yaitu sekitar 18.222 permohonan. Jadi ini yang akan terus kami lakukan, dan kembali kami sampaikan bahwa prosesnya cepat. Yang penting, yang jelas bahwa pajak yang dipotong dan dipungut sudah dilaporkan oleh pihak yang memotong dan memungut, sehingga kami dapat melakukan validasi bahwa pajak sudah disetorkan kepada negara. Kemudian yang kedua, Mbak Dian, terkait dengan update pemadanan NIK dan NPWP. Sampai dengan hari ini sudah 57,3 juta NIK yang padan dengan NPWP. Jadi sudah valid dari sekitar 69 juta yang kami coba lakukan pemadanan supaya ini dapat digunakan oleh sistem yang akan kita implementasikan tahun depan. Dan kami terus berusaha untuk melakukan upaya melakukan pemadanan ini, karena yang kami lakukan pemadanan pasti dengan Direktorat Jenderal Dukcapil, karena data dan informasi mengenai penduduk Indonesia ada di Direktorat Jenderal Dukcapil. Sedangkan di tempat kami adalah informasi terkait wajib pajak. Oleh karena itu yang kita lakukan pemadanan terus dengan Direktorat Jenderal Dukcapil, supaya data yang ada di sana sama dengan data yang ada di tempat kami, sehingga pada waktu implementasi NIK sebagai NPWP tidak mengalami permasalahan. Dan 19 Mei yang lalu kami juga baru saja memperbaharui perjanjian kerjasama kami dengan Direktorat Jenderal Dukcapil. Demikian Pak Wamen, beberapa respon yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Wamen. Terima kasih Pak Wamen. Terima kasih Pak Suryo. Berikutnya Pak Asko, nanti dilanjutkan Pak Isa, dan juga setelah itu Pak Rio DJKN, dan juga Pak Luki DJPK. Pak Asko dulu, silakan Pak. Terima kasih Pak Wamen. Izin Bu Menteri. Kami menjawab pertanyaan Dian dari DTTC mengenai progres daripada National Logistic Ecosystem. Dapat kami sampaikan bahwa National Logistic Ecosystem sesuai dengan Impres 5 2020 itu ada 4 pilar. 1, simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah untuk mengurangi duplikasi melalui single submission pabean dan karantin, pengangkutan, manifest, dan juga perizinan. Yang kedua adalah kolaborasi platform logistik, arahnya adalah tracking, warehousing, vessel, dan depo dalam satu ekosistem pelabuhan yang memang harus kita perkuat. Kemudian dari pembayaran di pelabuhan melalui online. Dan yang keempat adalah
sistem dan tata ruang logistik di pelabuhan dan di bandara. Dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan 2022 kita sudah menyelesaikan implementasi di 4 pelabuhan utama di Indonesia, yang kemudian kita coba melakukan survei di penghujung 2022 dari implementasi yang telah dilaksanakan. Kita menilai delivery online, kemudian SP2 online, single submission daripada karantin dan juga custom dan autogate. Dari sisi waktu dan biaya, kita bisa melakukan efisiensi sekitar 25-50% di tahun 2022. Tentunya dari implementasi ini menjadi evaluasi untuk penguatan di 2023, ya rencananya akan dilakukan di 34 pelabuhan lagi sesuai dengan arahan daripada Pak Menko Marves. Dan kemudian juga akan kita lakukan di bandara. Untuk di bandara juga kami akan lakukan pemetaan proses bisnis pengangkutan di udara. Ini sudah kita mulai lakukan di awal tahun 2022. Kemudian pelaksanaan piloting sistem single submission pengangkutan udara, serta penerapan sistem single submission ini akan kita lakukan lebih banyak lagi di beberapa bandara di tahun 2023 ini. Dan kemudian single submission ekspor sudah diuji coba di Bandara Sepinggan, di Balikpapan, dan kemudian di Ngurah Rai sudah dilakukan sosialisasi dengan beberapa KL yang melakukan pelayanan di bandara di sana, sehingga mempunyai pemahaman sama mengenai implementasi National Logistic Ecosystem. Selain itu juga kami sudah koordinasi dengan Perhubungan Udara dan juga dengan Angkasa Pura di Suta untuk melakukan implementasi dan penataan tata ruang logistik untuk importasi dan eksportasi pengangkutan barang di wilayah Suta yang rencananya akan dilakukan dalam tahun 2023 dan 2024 oleh Angkasa Pura, yang menjadi satu proses bisnis yang kita harapkan end-to-end dari mulai Angkasa Pura, kemudian Perhubungan Udara, bea cukai, karantin, dan juga dengan imigrasi. Ini sudah mulai kita lakukan. Dan dalam minggu ini juga kami akan melakukan konsolidasi lebih di sana bersama para pihak terkait. Dan tentunya dengan langkah-langkah ini kita akan bertahap, mudah-mudahan kita bisa mulai uji coba di 6 bandara besar di tahun 2023 ini, dan kemudian kita bisa selesaikan di tahun 2024. Mungkin itu Pak Wamen, satu. Yang kedua izin Pak mengenai relaksasi daripada pelunasan pita cukai yang ditanyakan Dian. Dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan 15 Mei, ini sudah ada 60 pabrik yang memanfaatkan relaksasi pelunasan pita cukai dari 2 bulan menjadi 3 bulan. Dan nilainya bisa mencapai 15T sampai dengan posisi Mei ini. Mungkin itu Pak Wamen dari kami, terima kasih. Terima kasih Pak Asko. Jadi teman-teman media, dengan single submission yang sudah berlaku di pelabuhan, sekarang akan kita uji cobakan di bandara. Ini tingkat efisiensi akan meningkat dengan sangat baik, dan moga-moga itu akan meningkatkan, memperbaiki tata kelola sekaligus meningkatkan efisiensi bagi seluruh perdagangan luar negeri kita. Berikutnya Pak Isa. Meskipun tadi Bu Menteri telah menerangkan tentang belanja gaji, mungkin Pak Isa mau mengupdate belanja gaji lagi, monggo. Baik, terima kasih Pak Wamen. Pertama ada beberapa pertanyaan mengenai infrastruktur, antara lain juga tentang IKN dari Ilham Media Indonesia. Tahun ini kita mengalokasikan yang sudah ada di dalam DIPA beberapa kementerian lembaga itu sampai 23,9 triliun untuk pembangunan di IKN, terutama yang terbesar tentunya ada di PUPR sekitar 20, sekian triliun sampai 21 triliun. Nah, sesuai dengan rencana induk, pembiayaan dari APBN ini utamanya untuk menyiapkan beberapa infrastruktur dasar dan juga untuk bangunan-bangunan pemerintahan. Beberapa sekarang ini dilakukan juga untuk memancing masuknya investasi ke IKN ini. Misalnya penyiapan lahan di wilayah pembangunan yang ke 1B dan 1C. Ya, kalau 1A itu adalah untuk kawasan pemerintahan. Ini sudah mulai dilakukan oleh PUPR.
harapannya tentunya segera mendatangkan investor-investor untuk pembangunan berikutnya di kawasan IKN ini. Tahun depan tentunya akan tetap dialokasikan lagi sejumlah anggaran untuk IKN yang tentunya nanti kita akan lihat di dalam rancangan APBN 2024. Kemudian tadi Aziz dari Kata Data meminta konfirmasi untuk 203 triliun yang untuk anggaran jalan. Betul, itu adalah anggaran yang ada di APBN maupun APBD tahun 2023. Jadi itu APBN dan APBD. Mostly memang di APBN yang banyak. Dari 203 kalau nggak salah APBD-nya 74 sekian triliun. Dan itu adalah untuk pembangunan jalan, preservasi sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Menteri, dan juga termasuk untuk pembangunan jalan tol, utamanya di Sumatera. Untuk beberapa kebijakan mengenai gaji, ini tahun ini tidak ada di dalam APBN 2023. Mengenai APBN 2024 tentunya nanti akan disampaikan bersamaan dengan RAPBN 2024. Yang saat ini sedang mulai pembahasannya dengan Kem PPKF. Kita tunggu saja sampai nanti Bapak Presiden menyampaikannya kepada DPR. Demikian Pak Wamen, kami kembalikan ke Pak. Terima kasih Pak Isa. Jadi klarifikasi untuk yang APBD 74,6 triliun, seperti tadi nanti bisa dilihat lagi di slide yang tadi disampaikan, termasuk di dalamnya adalah ada yang berasal dari DAK fisik jalan sebesar 12,6 triliun rupiah. Jadi yang DAK fisik jalan, teman-teman media mengetahui itu dari bagian dari transfer ke daerah di APBN dan masuk ke APBD, lalu kemudian dikombin dengan uang APBD sendiri, sehingga total yang keluar dari APBD adalah 74,6 triliun. Pak Wamen, mohon maaf menambahkan sedikit untuk yang jalan, ini belum termasuk Inpres jalan ya, rekan-rekan wartawan. Inpres jalan sekarang sedang disiapkan oleh PUPR, yang semula disiapkan ditargetkan mencapai 32 triliun, tetapi tentu kita akan menyiapkannya secara bertahap sesuai dengan kesiapan dari proyek itu sendiri. Sejauh ini Kementerian PUPR sudah mulai building proyek yang benar-benar readiness kriterianya dipenuhi, dan sudah mulai menyampaikan kepada Ibu Menteri Keuangan. Ini sekitar 14 triliun yang sudah mulai disampaikan oleh Kementerian PUPR kepada Menteri Keuangan. Demikian Pak Wamen tambahannya Pak. Baik, makasih Pak Isa. Berikutnya Pak Rio, Pak Luki, dan Pak Minto. Pak Rio dulu mungkin. Pak. Terima kasih Pak Wamen, izin Bu Menteri. Terkait dengan pertanyaan mengenai rencana pencairan PMN bagi Waskita dan Hutama Karya. Untuk yang Waskita Karya, rencana PMN-nya ditunda sampai ada kejelasan restrukturisasi. Sebagaimana kita ketahui, Waskita Karya adalah perusahaan TBK. Jadi kita akan melihat program dari restrukturisasinya. Sedangkan untuk Hutama Karya yang rencananya tahun ini sebesar 28,88 triliun, itu akan kita lakukan sesuai jadwal sesudah dibahas oleh Kementerian Keuangan dengan Komisi 11. Demikian Pak Wamen, terima kasih. Terima kasih Pak Rio. Pak Luki, silakan. Terima kasih Pak Wamen, Bu Menteri, mohon izin Bapak Ibu sekalian rekan media. Tadi menjawab pertanyaan dari Dendi Kontan terkait dengan dana desa. Pertama, tentu saja kami setuju untuk bagaimana terus mengakselerasi pembangunan daerah sampai ke level desa. Nah, tapi kan memang kita selalu, salah satunya tantangan kita semua adalah bagaimana pembiayaan untuk pembangunan sampai dengan level desa tersebut. Nah, kalau kita lihat APBN, kita instrumen sudah sangat banyak. Jadi, tentu saja pertama dari APBN, ada transfer ke daerah, ada dalam bentuk dana desa yang sebesarnya kurang lebih 70 triliun tahun ini. Tapi kita juga punya TKD lain misalnya, mau DAU, DAK fisik, ada otsus, yang kita tahu itu juga manfaatnya dinikmati juga sampai level di desa. Tadi Pak Isa menyampaikan soal Inpres jalan, contohnya. Nah, jadi dari APBN itu pertama, dari TKD pun ada juga
instrumen lain yang dinikmati sampai level desa sebetulnya. Berikutnya juga tadi sampai Pak Isa, APBN itu ya salah satu juga ada belanja pemerintah pusat level KL tadi yang juga dinikmati oleh pemerintah daerah termasuk desa. Nah itu kombinasi itu yang coba kita lihat. Nah baru berikutnya juga ini ada burden sharing, adanya kewajiban dari Pemda juga untuk mendukung pembangunan desa lewat alokasi ADD, alokasi dana desa untuk membangun di desa tersebut. Terus satu lagi tentu saja kita juga terus mendorong PAD, pendapatan asli daerah dari desa tersebut. Kita izinkan mereka membuat BUMDes misalnya. Jadi banyak sekali instrumen-instrumen yang bisa dimanfaatkan dan itu yang coba kita dorong. Nah, yang kedua tentu saja kita mempertimbangkan juga dari kemampuan fiskal. Nah, tadi Bu Menteri minggu lalu misalnya sudah menyampaikan camp PPKF kita untuk tahun 2024. Salah satunya lah komitmen kita untuk terus melakukan konsolidasi fiskal. Nah, itu direpresentasikan dalam bentuk budget defisit pada defisit APBN-nya diturunkan dari 2,84% PDB yang di tahun 2024 kita bergerak di kisaran 2,16 sampai dengan 2,64. Nah, jadi itu jadi perhatian kita bagaimana kita mengoptimalkan melakukan penajaman program. Jadi terakhir contoh konkretnya misalnya kalau dulu dana desa itu karena dalam masa pandemi kita menyalurkan dana desa dalam bentuk BLT desa. Nah, tahun ini kita mudah-mudahan sudah lebih baik. BLT desa itu diperuntukkan hanya untuk menangani kemiskinan ekstrim. Sehingga ada alokasi lebih banyak lagi tadi untuk pembangunan yang sifatnya multiplier efeknya lebih tinggi, untuk infrastruktur itu diharapkan bisa lebih tinggi lagi. Kita akan terus kaji usulan tersebut, tapi mungkin itu respon awal dari kami. Kami kembalikan Pak Wamen, terima kasih. Makasih Pak Luki. Berikutnya DJ PPR, tapi Pak Minto belum kelihatan ini ada. Dan nanti kalau Pak Febrio ada yang mau ditambahkan tentang konteks makro, terutama ada Pak Mintonya Pak Wamen. Pak Minto. Ada kok. Oh ada. Oh ya. Ini karena saya lihatnya DJ PPR-nya nih yang gede. Pak Minto, monggo Pak Minto. Ya, makasih Pak Wamen, Bu Menteri. Terkait dengan pertanyaan Aziz kata data, yang pertama mengenai penerbitan SBN di semester 2. Sebagaimana diketahui, penerbitan SBN dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN. Oleh karena itu, penerbitan SBN di semester 2, baik terkait dengan size, timing, maupun komposisi instrumennya, domestik, internasional, sukuk, konvensional, retail, non-retail, akan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembiayaan, posisi kas, dan juga kondisi market. Melalui strategi yang demikian diharapkan dapat dicapai cost yang efisien dari penerbitan SBN kita. Selanjutnya masih dari Aziz, kata data mengenai isu debt ceiling di US, bagaimana kita ketahui bahwa isu ini masih merupakan masih proses dalam proses politik di US. Sejauh ini kita belum melihat dampaknya yang signifikan terhadap pasar keuangan global, termasuk spillover pada pasar SBN kita. Sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan, pasar SBN kita masih sangat baik dan suportif, yang menandakan tidak atau belum dilihatnya dampak dari isu debt ceiling di US ini. Sebagaimana tadi juga sudah disampaikan, misalnya yield SBN seri benchmark 10 tahun, year to date turun 55 basis point, yang salah satunya juga disupport oleh capital inflows yang dapat menekan yield ke bawah. Hingga 21 Mei, inflow di pasar SBN mencapai 60,65 triliun. Termasuk di bulan April, tadi sudah disampaikan, positif 4,16 triliun. Demikian juga di bulan Mei, kalau di paparan tadi sampai 16 Mei itu masih terjadi sedikit outflow 0,15 triliun rupiah, hingga kemarin 21 Mei itu sudah positif kembali 1,43 triliun secara month to date. Dengan demikian,
pasar SPN kita sekali lagi tadi cukup suportif, termasuk didukung oleh capital inflow di pasar SPN kita. Jadi demikian untuk Aziz Kata Data, saya kembalikan pada Pak Wamen. Terima kasih Pak Wamen. Terima kasih Pak Minto, sudah sekaligus juga menjawab yang tentang debt ceiling issue dari US. Jadi teman-teman media, saya rasa resiliensi dari perekonomian Indonesia salah satunya juga terlihat di dalam bagaimana yields kita bisa terus kita jaga. Tadi di slide juga dimunculkan mengenai spread antara 10 tahun local currency bonds kita dengan yang US dollar mengecil. Itu berarti kita betul-betul dianggap memiliki pengelolaan ekonomi makro yang baik, dan artinya risiko juga dianggap mengecil di tingkat oleh investor internasional kita. Ini adalah perkembangan yang baik dan harus terus kita kapitalisasi. Yang tentang nanti kalau tentang angka-angka untuk berikutnya nanti kita lihat di dalam laporan yang tengah tahun APBN, dan juga di laporan tengah tahun APBN biasanya ada angka untuk semester 2-nya. Saya rasa itu, Pak Febrio, ada yang mau ditambahkan khususnya tentang debt ceiling dan efeknya ke makro? Kalau enggak, ada. Mohon izin Pak Wamen, terima kasih. Kami ingin menambahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama tadi terkait dengan Camp PPKF, ini pertanyaan dari Vincent, Jakarta Post. Defisit ditargetkan 2,16 sampai 2,64%. Apa yang pemerintah antisipasi melalui range defisit ini? Vincent dan teman-teman sekalian, kita melihat bahwa APBN Indonesia paling tidak dalam 4 tahun terakhir itu digunakan sangat-sangat efisien dan sangat efektif. Bahkan ketika kita menghadapi pandemi, kita memperkenalkan counter cyclical yang sangat kuat dengan defisit 6,14%. Lalu di tahun 2021 4,57%, tahun 2022 kemarin 2,35%, itu konsolidasi fiskal yang 1 tahun lebih awal. Nah, kenapa kita menargetkan defisit yang lagi-lagi lebih rendah? Tujuannya adalah memastikan bahwa APBN itu kita gunakan sekuat-kuatnya untuk masyarakat. Dan ini sudah kita buktikan selama pandemi ini, paling tidak yang menjadi referensi yang paling dekat. Di tahun 2021 saja, di kala masih banyak negara masih menghadapi resesi, Indonesia PDB-nya sudah keluar dari dan lebih tinggi daripada pra-pandeminya, dengan menggunakan instrumen fiskal dengan sangat kuat. Demikian juga di tahun 2022 kita sudah berada sekitar 7% di atas pra-pandemi kita. Jadi inilah bagaimana kita menggunakan APBN itu seefisien mungkin dan seefektif mungkin. Di tengah-tengah kita tahu bahwa kondisi ketidakpastian masih sangat tinggi. Sehingga ini memberikan kepercayaan yang sangat tinggi dari pasar. Tadi disebutkan juga oleh Pak Minto bagaimana kita selama tahun 2023 ini malah tingkat suku bunga kita tidak naik, malah turun. Ini membuktikan resiliensi yang kita hasilkan dari mengelola APBN dengan sangat kredibel. Kalaupun ada isu tentang debt ceiling di Amerika itu sekarang debt to GDP ratio-nya sudah di atas 120% dari GDP-nya. Indonesia tahun lalu 39%, dan dengan tata kelola APBN yang terus kredibel kita siapkan, ini akan terus menurun bahkan ke 38% harapannya dalam tahun ke depan. Nah, inilah yang akan terus kita tawarkan dari fiskal, bagaimana APBN itu digunakan seefisien mungkin dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Belum lagi kita pastikan bahwa belanja kita selalu kita harapkan untuk tepat sasaran, khususnya untuk membantu masyarakat yang miskin dan rentan. Jadi ini adalah bagian dari manajemen fiskal kita yang semakin kredibel. Satu lagi mungkin tadi terkait ada pertanyaan dari Krishna, Investor Daily, proyeksi pertumbuhan ekonomi 2023 khususnya kuartal kedua.
Krisna dan teman-teman wartawan yang kami hormati. Saat ini kita bisa melihat bagaimana Indonesia dengan beberapa negara sedikit saja seperti India dan juga beberapa negara ASEAN, memang di antara sedikit negara-negara yang bisa perform baik selama tahun 2023 ini. Kita lihat kemarin di Q1 pertumbuhan ekonomi kita di atas ekspektasi, dan kita masih melihat peluang untuk ekonomi kita tumbuh kuat tahun ini, range-nya di 5,0 sampai 5,3%. Memang risiko masih ada, akan tetapi dengan tata kelola dan navigasi yang kita lakukan, kita tetap bisa menghasilkan APBN yang kredibel dan juga pertumbuhan ekonomi kita bisa terus support. Demikian Pak Wamen, kami kembalikan. Terima kasih Pak Febrio. Saya rasa itu semua pertanyaan yang disampaikan lewat Slido dan juga mungkin beberapa pertanyaan langsung kepada teman-teman sekalian. Kami kembalikan ke Ibu Menteri untuk kata penutup. Baik, terima kasih Pak Wamen dan seluruh teman-teman yang sudah menyampaikan jawaban tadi. Terlihat akan terus melakukan reform detail di Kementerian Keuangan, terutama menyangkut tadi untuk pajak, ya banyak hal yang harus terus dilakukan dari mulai padaan NIK, NPWP, kemudian kita juga melakukan perbaikan pelayanan, restitusi, dan juga untuk menghindari interaksi yang tidak perlu antara WP dengan para fiskus kita. Ini juga untuk memperbaiki dan meningkatkan tata kelola. Di dalamnya kita sedang melakukan sebuah reform besar terhadap model bisnis dan kultur bisnis di pajak dengan investasi di bidang PSIAP, yaitu Cortex di dalam perpajakan. Tadi Bea dan Cukai juga melakukan yang sama untuk single window, dan ini tidak hanya Indonesia karena kita sudah masuk di dalam ASEAN dan bahkan kemarin pembahasan di ASEAN Plus 3 untuk bisa peningkatan pelayanan kepabeanan antar negara ASEAN dan bahkan ASEAN Plus 3. Ini akan menjadi salah satu prioritas. Ini tentu akan memberikan juga dukungan bagi perbaikan pelayanan, ketepatan pelayanan, dan pada akhirnya juga tata kelola yang makin baik. Kita juga terus memperbaiki dari sisi kualitas belanja. Dan oleh karena itu informasi-informasi yang kita berikan baik kepada para menteri, pemerintah daerah, dan juga kepada publik untuk memberikan awareness mengenai APBN itu sebetulnya sudah melakukan apa atau alokasinya untuk apa saja dan harusnya bisa dipantau pelaksanaannya. Seperti tadi saya sampaikan mengenai alokasi anggaran untuk jalan raya saja, pasti masyarakat surprise melihat angkanya yang cukup besar, dan itu terdiri dari belanja baik di tingkat pusat, provinsi, daerah, bahkan sampai tadi Pak Luki menyampaikan dana desa di dalam membangun jalan desa. Ini menunjukkan kehadiran APBN yang begitu luas, dan karena begitu luas dan besar, sering kemudian tidak terdeteksi atau tidak termonitor. Upaya-upaya kita untuk bisa menjelaskan juga menggambarkan agar masyarakat memiliki pemahaman, awareness terhadap APBN, dan kemudian juga ikut membantu memonitor dari sisi belanja. Kita juga terus melakukan edukasi seperti berbagai belanja yang tidak langsung atau hibah yang diberikan pemerintah pusat, atau yang kita sebut investasi melalui PMN yang juga mempengaruhi atau memberikan dampak positif pada ekonomi kita. Itu upaya yang akan kita lakukan di Kementerian Keuangan dengan mengelola keuangan negara, dengan tantangan pemulihan ekonomi yang sekarang ini makin melemah di dunia. Tentu kita harus semakin hati-hati, dan APBN diharapkan makin memiliki peran untuk meminimalkan shock atau perlemahan ekonomi global tersebut. Hasil yang baik di kuartal 1 kita berharap akan terus terjaga di kuartal kedua,
Namun kita semuanya tahu bahwa APBN di tahun 2023 ini masih didesain tentu saja dengan asumsi pertumbuhan ekonomi yang masih tumbuh tinggi, namun tantangan-tantangan global yang begitu sangat real. Jadi kita juga nanti akan terus memantau realisasi APBN bulan ke bulan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Hasil yang sangat baik sampai April akan kita jaga terus dan kita juga akan pertahankan. Namun seperti yang kita semuanya pahami, kondisi ekonomi dunia sangat dinamis dan proyeksinya memang menunjukkan adanya pelemahan. Kondisi ekonomi Indonesia masih sangat bertahan, resilient, dan momentum pemulihannya masih kuat. APBN kita juga terus menggunakan seluruh ruang untuk segera memperkuat APBN dan menyehatkan APBN agar kita mampu terus melindungi perekonomian Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh media yang mengcover hari ini untuk menyampaikan perkembangan dari APBN kita tahun 2023 sampai dengan akhir April. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Pras. Terima kasih Ibu Menteri, Pak Wamen, dan Bapak-bapak para pejabat eselon 1 untuk paparan dan juga elaborasi yang telah disampaikan. Terima kasih pada rekan media dan juga masyarakat yang setia menyimak konferensi pers ini. Terima kasih untuk terus memberitakan hal baik kepada seluruh masyarakat dan semoga ekonomi terus terjaga, kita rawat optimisme sekaligus kita terus menjaga kewaspadaan kita. Terima kasih, kami akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Menteri Keuangan, yang kami hormati Bapak Wakil Menteri Keuangan dan para pejabat eselon 1 Kementerian Keuangan, yang kami sayangi dan banggakan, rekan-rekan wartawan, serta masyarakat yang menyaksikan secara langsung melalui kanal media YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita dapat berjumpa sore ini dalam keadaan baik dan sehat untuk mengikuti konferensi pers APBN kita periode Mei 2023. Semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat sore Ibu Menteri, semoga sehat. Selamat sore Pak. Rekan-rekan wartawan dan masyarakat sekalian, sebagaimana kita ketahui, bulan April aktivitas ekonomi diwarnai momen Ramadan dan Idul Fitri. Pada bulan ini kita juga merayakan Hari Kebangkitan Nasional serta memperingati 25 tahun reformasi. Minggu lalu, 19 Mei 2023, pemerintah diwakili Menteri Keuangan juga telah menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN 2024. Kita patut berbangga di tengah kondisi geopolitik yang belum stabil karena dampak perang di Ukraina, ketegangan Amerika Serikat dan China, serta kerentanan sistem perbankan Amerika dan Eropa. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 2023 mencapai 5,03%, melebihi ekspektasi. Lantas bagaimana kinerja APBN sampai dengan bulan April 2023? Bagaimana kinerja penerimaan, relasi belanja termasuk bansos dan belanja-belanja publik lainnya, termasuk transfer ke daerah? Untuk mendapatkan jawabannya, kita akan segera menyimak penjelasan Ibu Menteri Keuangan. Sebelumnya, kami persilahkan rekan wartawan yang akan mengajukan pertanyaan untuk menyampaikan di link slide yang telah dibagikan. Kami persilahkan kepada Ibu Menteri untuk menyampaikan paparan. Monggo Ibu. Terima kasih Pak Prastowo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman wartawan, para media. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sore hari ini kita akan menyampaikan perkembangan pelaksanaan APBN kita tahun 2023 untuk periode hingga akhir April. Namun beberapa nanti mungkin yang memang ada yang sifatnya lebih updated kita sampaikan. Namun hari ini kita akan bicara tentang perjalanan pelaksanaan APBN 2023. Sampai dengan akhir April, penerimaan negara atau pendapatan negara mencapai 1.000,5 triliun rupiah. Ini artinya 40,6% dari APBN sudah dikumpulkan dalam 4 bulan. Kenaikan 17,3% dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu kenaikannya juga sudah tinggi, nanti saya jelaskan. Untuk belanja negara telah dibelanjakan 765,8 triliun rupiah. Ini artinya 25% dari total belanja tahun ini sudah direalisir. Ini naik 2% dibandingkan tahun lalu. Posisi APBN hingga April mengalami surplus sebesar 234,7 triliun atau 1,12% dari PDB. Keseimbangan primer kita juga surplus 374,3 triliun. Jadi dalam 4 bulan pertama dari APBN kita mengalami surplus baik di keseimbangan primer maupun total overall balance dari APBN kita. Kita mulai masuk kepada kondisi ekonomi yang menentukan dan juga dipengaruhi oleh APBN kita. Pertama, harga komoditas, terutama energi dan pangan, melanjutkan tren penurunan harga-harga yang nanti akan terlihat pada penerimaan ekspor kita. Kita lihat di sini dari mulai gas, harga batu bara, minyak bumi, Brent, CPO kita dibandingkan 1 tahun yang lalu, kemudian wheat atau gandum, soybean atau kedelai, dan corn atau jagung. Semuanya mengalami koreksi tren penurunan.
Penurunannya tadi yang paling besar seperti CPO sampai 60%, dan kemudian natural gas 34%, minyak rata-rata sudah turun 9,3%. Penurunan harga terutama energi dan pangan memang menghasilkan dampak inflasi di berbagai negara mulai mengalami penurunan. Dan ini adalah sesuatu yang positif. Dengan demikian di berbagai negara kita lihat tingkat kenaikan suku bunga sudah mulai mencapai puncaknya. Karena sebagian dari tingkat suku bunga acuan atau policy rate-nya di berbagai negara seperti Amerika, Eropa, Jepang itu, dan bahkan kalau kita lihat yang lebih ekstrim Brazil, Meksiko, policy rate-nya sudah jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi yang sudah mulai mengalami penurunan. Ini berarti respons kebijakan moneter diharapkan sudah mulai mengalami pelandaian atau kenaikan suku bunga tidak akan meningkat seterusnya. Namun posisinya tetap tinggi. Dengan kenaikan suku bunga yang cukup ekstrim di berbagai negara, kita bisa melihat dampak terhadap perekonomian, yaitu perlemahan ekonomi. Dan ini terlihat dari PMI atau Production Manager Index untuk manufaktur secara global selama 8 bulan berturut-turut mengalami kontraksi. Mayoritas 52 negara yang diobservasi semuanya mengalami kontraksi seperti Jepang, Tiongkok, Malaysia, Vietnam, Eropa, Jerman, Inggris, Prancis, Italia, Brasil, Afrika Selatan, Korea Selatan. 13% dari negara yang dilakukan observasi mengalami ekspansi, berarti di atas 50, namun melambat, seperti Rusia, Singapura, dan Filipina. Hanya 34,8% dari negara yang diobservasi mengalami ekspansi di atas 50 dan akselerasi naik dibandingkan bulan sebelumnya. Di dalam kategori ini Indonesia termasuk, yaitu Indonesia, India, Thailand, Turki, Kanada, Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Meksiko. Jadi dalam hal ini 8 bulan berturut-turut PMI global mengalami kontraksi, 13% atau beberapa negara mengalami ekspansi namun melambat. Indonesia termasuk dari 34% yang ekspansi dan akseleratif. Ini menggambarkan posisi Indonesia yang resilient terhadap kenaikan suku bunga yang sangat tinggi dari berbagai negara dan bahkan juga di Indonesia. Dan kita masih bertahan. Ini hal yang positif yang kita jaga. Terlihat dan konfirmasinya adalah pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 Indonesia yang mencapai 5,03 seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Prastowo. Kalau kita lihat di sini dari negara yang sudah merilis pertumbuhan ekonomi kuartal 1 tahun 2023, Indonesia termasuk negara dengan pertumbuhan yang masih sangat tinggi, di atas 5%. Hanya Filipina, Malaysia, dan Indonesia dari yang sudah keluar. Mayoritas negara-negara lain di Eropa dan ASEAN terpukul oleh kenaikan dari policy rate dan inflasi yang tinggi yang menyebabkan ekonomi mereka mengalami pelemahan. Terlihat di sini, Rusia tentu mungkin beda karena perang, tapi kita lihat Inggris, Perancis, dan kemudian kita lihat Singapura, kemudian Korea Selatan, Jepang dalam hal ini, mereka semuanya pertumbuhannya relatif lemah. Amerika juga hanya 1,6% pertumbuhannya. Vietnam yang selama ini tumbuh tinggi hanya tumbuh 3,3%, Thailand hanya tumbuh 2,7%. Kita lihat Meksiko dalam hal ini hanya juga tumbuh 3,89%. Tentu ini tidak terlepas tadi dari policy rate Meksiko yang meningkat di atas 11%. Dalam 2 minggu terakhir ini saya melakukan perjalanan untuk bertemu dengan negara-negara G7 dan juga menghadiri Islamic Development Bank.
Di dalam pertemuan G7 kita bisa melihat negara 7 terkaya di Indonesia, di dunia melakukan pertemuan dengan mengundang negara-negara partner yang di luar G7 termasuk Indonesia. Dan di situ disebutkan bahwa negara-negara berkembang masih mengalami scarring effect akibat pandemi. Dan sekarang mereka juga dihadapkan pada tensi geopolitik yang makin meruncing dan munculnya efek rambatan negatif akibat kebijakan pengetatan moneter di berbagai negara. Juga kondisi sektor keuangan yang tidak stabil di beberapa negara maju, serta berkembangnya artificial intelligence yang dianggap akan mempengaruhi kondisi negara-negara berkembang. Indonesia sebagai negara yang diundang, kita menyampaikan kondisi ekonomi kita yang tadi cukup baik, yang resilient, dan juga keuangan negara yang cukup baik. Kita juga bicara mengenai komitmen untuk penyediaan energi yang andal, namun juga kita akan tetap juga komit terhadap penurunan CO2 melalui Energy Transition Mechanism yang sudah diluncurkan oleh Bapak Presiden dan country platform yang juga sudah kita umumkan. Indonesia juga bekerja sama dalam konteks ASEAN dengan meluncurkan taksonomi versi kedua untuk bisa mendukung transisi energi. G7 dalam hal ini melihat kerjasama dengan negara-negara berkembang menjadi sangat penting, termasuk mereka berharap bisa menciptakan suatu kemitraan strategis di bidang produsen mineral strategis. Di Islamic Development Bank di Jeddah, saya menyampaikan bahwa Indonesia telah mendapatkan persetujuan kenaikan modal khusus atau special capital increase hanya untuk Indonesia. Sehingga Indonesia sekarang menjadi shareholder 3 terbesar dalam Islamic Development Bank. Yaitu kita yang tadinya posisinya di nomor 12, yaitu 2,25%, sekarang kita memiliki saham 8,43% di dalam Islamic Development Bank, ketiga sesudah Saudi dan Libya. Kita bahkan lebih tinggi dari negara-negara Middle East seperti UAE, United Arab Emirates, Qatar, Kuwait, dan juga negara besar lain seperti Turki dan Nigeria, serta Pakistan. Dengan kenaikan shareholder Indonesia ini, kita akan mampu untuk memberikan pengaruh di dalam lembaga Islamic Development Bank yang merupakan lembaga pembangunan utama bagi banyak negara-negara Islam OIC. Indonesia juga diminta oleh Presiden Islamic Development Bank menjadi salah satu role model bagi pembangunan dan pelaksanaan pembangunan yang cukup disiplin dan memiliki kinerja yang baik. Indonesia juga aktif di dalam Roundtable Governor Meeting untuk menyampaikan berbagai ide-ide memperkuat kerjasama Selatan-Selatan di dalam menangkal krisis dunia dan geopolitik yang makin meruncing. Itu adalah peranan Indonesia tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di tataran global. Kalau kita kembali ke dalam negeri dengan kenaikan atau pertumbuhan ekonomi kita yang cukup resilient, kita melihat bahwa pertumbuhan ini didukung oleh sisi demand dan sisi supply secara seimbang. Dari sisi demand, pertumbuhan disumbangkan oleh konsumsi rumah tangga yang tetap resilient 4,5% tumbuhnya. Dan ini juga karena upaya kita untuk mengendalikan inflasi sehingga daya beli masyarakat tidak tergerus terlalu banyak, juga cukup efektif. Konsumsi pemerintah menyumbangkan 4,0%, growth-nya investasi ditumbuh di tingkat 2,1% yang mungkin masih perlu untuk diakselerasi. Yang perlu kita waspadai tentu sektor eksternal di mana ekspor mulai mengalami
pelunakan dengan pertumbuhan di 11,7%, lebih rendah dibandingkan 2 tahun sebelumnya yaitu 18 dan 16,3%. Import juga mengalami penurunan tajam, hanya tumbuh 2,8% dibandingkan 2 tahun terakhir yang kita tumbuh importnya di 24,9 tahun 2021 dan 14,7% tahun 2022. Sisi produksi terlihat selain dua sektor yang sangat tinggi dampaknya dan kontribusinya di ekonomi yaitu manufaktur dan perdagangan yang masing-masing tumbuh 4,4 dan 4,9%, juga masih didukung dengan kenaikan sektor pertambangan yang tumbuh 4,9%. Sektor yang mengalami lonjakan pertumbuhan tinggi tentu dapat kita prediksi dengan makin terkendalinya pandemi dan normalisasi kegiatan ekonomi masyarakat, maka kita lihat transportasi tumbuh melonjak di 15,9%. Ini 2 tahun berturut-turut transportasi sudah tumbuh tinggi, tahun lalu juga sudah tumbuh 19,9%. Makanan, minuman, dan akomodasi juga mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, yaitu 11,6%. Sesudah tahun lalu juga sudah tumbuh di 12%. Ini yang tentu menggambarkan scaring effect di dua sektor yang sangat penting yang terpukul sangat tajam akibat pandemi sudah secara bertahap pulih kembali. Konstruksi barangkali yang memang perlu untuk terus ditingkatkan pertumbuhannya. Secara regional spasial kita lihat pertumbuhan ekonomi juga merata, yaitu di Jawa tentu yang tumbuh 5,0, Sumatera tumbuh 4,8. Dua pulau ini memiliki kontribusi terhadap perekonomian Indonesia sangat besar, yaitu mencapai hampir 80%. Kalimantan tumbuh 5,8%, kontribusinya 9%, Sulawesi selalu tumbuh cukup tinggi di 7%. Yang tentu menggembirakan adalah Bali, Nusa Tenggara yang menunjukkan pemulihan dan bertahan hingga 2023 kuartal 1 dengan pertumbuhan 4,7. Sedangkan Maluku dan Papua tumbuh 2%. Kalau kita lihat dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang mulai terkendali, maka juga kita lihat pengangguran dan kemiskinan mulai mengalami penurunan yang konsisten. Tingkat pengangguran dalam hal ini menurun dengan rate di 5,45%, turun dari angka 6,26 pada tahun 2021 sesudah dampak pukulan dari pandemi. Kemiskinan kita juga sudah mulai menurun di angka 9,57% sesudah melonjak akibat pandemi, meningkat ke double digit lagi yaitu 10,19. Ini tentu suatu kemajuan yang sangat baik dan sesuai dengan tujuan kita tidak hanya dari sisi pertumbuhan namun juga dari sisi kualitas pertumbuhan dilihat dari pengangguran maupun kemiskinan. Gini koefisien kita juga membaik di 0,381 meskipun tidak berubah dibandingkan tahun 2021. Yang perlu kita lihat dan waspadai adalah sektor eksternal. Nilai ekspor kita mengalami penurunan dan itu terlihat minus 29,4%. Namun kalau kita lihat volume ekspor Indonesia baik di 10 produk terbesar maupun ekspor non-migas lainnya maupun total ekspor sebetulnya justru mengalami positif growth. Jadi kalau kita lihat tabel di sebelah kanan, ekspor non-migas 10 produk terbesar volumenya naik 20,7%. Namun ekspor gross secara nominal turun 2,1%. Ini artinya memang
harga dari 10 produk terbesar Indonesia mengalami penurunan yang tajam seperti yang terlihat pada gambar yang tadi saya sampaikan. Total ekspor non-migas Indonesia sebetulnya tumbuh volumenya 19,4%. Namun dari sisi nilainya mengalami penurunan 8,6%. Ini sekali lagi berarti menggambarkan harga dari ekspor non-migas kita mengalami penurunan yang cukup tajam sehingga bisa mengeliminasi pertumbuhan ekspor secara volume. Meskipun kita mengalami penurunan dari sisi harga dan nilai ekspor, namun neraca perdagangan Indonesia masih mengalami surplus 36 bulan berturut-turut. Dari sisi wisatawan, kita juga melihat adanya tren kedatangan wisatawan yang menguat. Wisman yang masuk melalui pintu utama mencapai 810.000 atau naik 15,4% secara bulanan dibandingkan tahun lalu hampir 4,7 kali lipat naiknya atau 470%. Jadi kenaikannya berkali lipat karena tahun 2022 baru merupakan awal dari pemulihan. Wisman dari berbagai kebangsaan juga meningkat, dalam hal ini top 5 Wisman Timor Leste dan dari Tiongkok. Selama Ramadan kemarin, inflasi di Indonesia sangat bisa dikendalikan dan ini adalah perkembangan yang sangat positif. Dilihat yang merah sebelah kiri, volatile food justru mengalami pertumbuhan inflasi yang lebih rendah, yaitu di 3,7% dibandingkan bulan sebelumnya 5,8%. Administered price mengalami penurunan dari 11,6 ke 10,3. Core inflation juga agak sedikit menurun ke 2,8. Dengan demikian, headline inflation atau indeks harga konsumen ada di 4,3. Ini sudah menurun cukup tajam dibandingkan bulan sebelumnya yang 5,0% atau pada bulan Februari yang masih 5,5%. Penurunan inflasi Indonesia yang cukup baik ini tentu dibandingkan dengan banyak negara yang masih mengalami inflasi cukup tinggi merupakan sebuah prestasi. Kita tidak bandingkan Argentina yang inflasinya di atas 100 atau Turki yang walaupun inflasinya menurun masih di 43,7%. Dengan inflasi yang menurun, growth yang membaik ini memang terkonfirmasi di kuartal kedua nanti. PMI manufaktur kita masih mengalami ekspansi 52,7, indeks keyakinan konsumen juga masih kuat tinggi di 126,1, Mandiri Spending Index kita juga masih di atas 140 tinggi dan juga pertumbuhan penjualan retail yang masih tumbuh di atas aksis 0. Ini menggambarkan kuartal kedua diharapkan pertumbuhan ekonomi masih akan terjaga, meneruskan momentum pemulihan ekonomi yang tercatat pada kuartal 1. Persepsi terhadap stabilitas di Indonesia, ekonomi yang kinerjanya baik terlihat pada indeks kredit default swap Indonesia yang stabil di 0,92, sebelah kiri biru di bawah. Padahal kalau kita lihat semenjak Juni tahun lalu hingga Mei tahun ini, Fed Fund Rate sudah naik hampir mencapai di atas 5%, yaitu 5,25%, kenaikan 500 basis poin dari policy rate di Amerika Serikat.
Ini tentu merupakan suatu bukti resiliensi dan persepsi yang cukup stabil mengenai perekonomian Indonesia yang dianggap memiliki kinerja dan stabilitas yang baik. Jadi walaupun Fed Fund Rate sudah naik sangat drastis, CDS kita, Credit Default Swap Indonesia, tetap stabil terjaga. Bahkan nilai tukar rupiah Indonesia mengalami apresiasi 4,2% year to date. Bayangkan tadi Meksiko dan Brasil yang mengalami apresiasi di atas kita, tapi mereka membayar dengan kenaikan suku bunga mereka yang di atas 11 dan 13%. Indonesia relatif dalam kondisi policy rate-nya terjaga, inflasi menurun, dan apresiasi nilai tukar. Ini juga mengkonfirmasi bahwa stabilitas makroekonomi, pemulihan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi memberikan confidence yang cukup kuat terhadap perekonomian Indonesia. Ini juga terlihat dari arus modal ke dalam negeri. Inflow ke pasar obligasi Indonesia mencapai 59 triliun year to date. Bulan April mengalami inflow 4,16, walaupun bulan Mei lalu sempat terjadi outflow 1,43 triliun. Di pasar saham juga kita mampu menarik capital inflow 23,29 triliun. Pak Heru, ya terima kasih. Dan juga secara year to date 23,29 dan secara bulanan 12,29 triliun masuk ke Indonesia untuk membeli saham-saham. Kepemilikan asing di dalam surat berharga negara kita mengalami sedikit kenaikan dari 14,36% ke 15,2%. Ini tentu sesuatu yang menstabilkan karena pada saat yang sama kepemilikan SBN masih paling besar ada di perbankan kita yang mungkin sudah mulai melakukan aktivitas lendingnya. Sentimen pasar keuangan domestik bisa mendukung kinerja dan stabilitas SBN kita. Kalau kita lihat untuk surat berharga negara 10 tahun, local currency kita mengalami penurunan yield sehingga menyebabkan spread-nya terhadap Indo Global Bond Indonesia 10 tahun mengalami penyempitan. Yield spread local currency Indonesia terhadap US Treasury 10 tahun juga mengalami penurunan di 274 basis point. Ini sangat rendah kalau kita bandingkan situasi Januari tahun 2022 yang lalu, spread kita 10 tahun local currency dengan 10 tahun US Treasury adalah di 474 basis point. Posisi Indonesia itu comparable dengan Filipina, di mana spread-nya hanya di sekitar 217. Bandingkan negara Brasil yang spread-nya mencapai 818 poin atau Meksiko yang 515 poin. Ini karena kedua negara tadi menaikkan suku bunganya sangat tinggi dan tentu berimbas kepada surat berharga mereka. Itulah kondisi perekonomian global dan nasional kita. Mari kita sekarang masuk kepada APBN kita. Kinerja APBN hingga April menunjukkan kita sudah melakukan belanja, ini sayangnya langsung belanja pemerintah pusat, 724 triliun 522,7 triliun rupiah adalah belanja pemerintah pusat. Jadi pusat sudah mengeluarkan 522,7 triliun.
265 adalah belanja non-kementerian yang biasanya berisi dari pos pembayaran subsidi, pembayaran pensiun, dan pembayaran bunga utang. Sedangkan 257,7 triliun atau 25,7% dari total pagu adalah belanja dari kementerian yang nanti akan saya sampaikan. Dari 522,7 triliun belanja pemerintah pusat ini yang tumbuh 2,9% dibandingkan tahun lalu, 274,4 triliun itu belanja yang langsung dinikmati masyarakat. Masyarakat menerima langsung dampaknya. Apa itu? 1, 9,9 juta keluarga PKH, yaitu program Keluarga Harapan, mereka mendapatkan bayaran APBN sebesar 14,4 triliun. Penerima baik PKH plus mendapatkan sembako dengan nilai 15,8 triliun. Dan keluarga-keluarga tidak mampu ini, seluruh keluarganya mendapatkan jaminan kesehatan nasional di mana pemerintah membayar premi iurannya 15,4 triliun rupiah. 96,7 juta masyarakat jiwa yang dibayarkan preminya oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah juga memberikan manfaat langsung dalam bentuk program Indonesia Pintar, KIP Kuliah, dan juga biaya operasi sekolah untuk sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama. Kalau kita lihat jumlah penerima 8 juta siswa untuk program Indonesia Pintar 4,5 triliun, 688,3 ribu mahasiswa yang mendapatkan manfaat 5,7 triliun dari APBN. Sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama ada 4,4 juta siswanya, mereka mendapatkan dukungan biaya operasi sekolah 5,1 triliun. Biaya operasi untuk perguruan tinggi mencapai 1 triliun untuk 192 perguruan tinggi negeri. Pemerintah juga mendukung masyarakat yang membangun kembali sesudah terkena bencana seperti bencana Cianjur. 1,2 triliun sudah digelontorkan untuk membangun kembali 42.400 rumah penduduk, membangun rehabilitasi dan infrastruktur yang dinikmati masyarakat langsung seperti air minum, jalan, jembatan, rel kereta, pelabuhan sebesar 34,4 triliun. Pemerintah membantu petani langsung, baik dalam bentuk benih, mulsa, pupuk organik 274,4 miliar untuk 53.600 unit hektar. Kemudian petani diberikan alat dan mesin pertanian dengan nilai 69,9 miliar dalam bentuk 120 traktor dan 100 kultivator, 28,5 miliar diberikan dalam bentuk sapi, kerbau, kambing, domba, dan ayam itik sebanyak 3.444 ekor diberikan kepada para petani. Dan bantuan benih ikan, kepiting, dan udang mencapai 12,5 miliar. Masyarakat umum juga mendapatkan dampak langsung dari APBN dalam bentuk subsidi listrik 15,3 triliun rupiah
untuk 39,2 juta pelanggan. Mereka yang mengkonsumsi BBM masih mendapatkan subsidi BBM terutama untuk premium dan diesel sebanyak 5,2 triliun plus kompensasi 33,8 triliun. Mereka yang menggunakan LPG 3 kilo menikmati subsidi yang sudah dibayarkan 21,6 triliun hingga April. Sedangkan kartu prakerja dalam hal ini dinikmati 182,6 ribu peserta dengan nilai manfaat 804,2 miliar. Untuk membantu masyarakat yang berpendapatan rendah mendapatkan rumah, pemerintah telah memberikan subsidi sebesar 204,1 miliar untuk 50,3 ribu rumah. Nah, kalau kita lihat per kelompok belanja yang merupakan kebutuhan rakyat di bidang kesehatan, kita telah membelanjakan 42,3 triliun. Ini naik 13,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Apa saja di bidang kesehatan yang manfaatnya dirasakan masyarakat seperti tadi, peserta PBI Jaminan Kesehatan Masyarakat, kemudian memberikan sampel makanan, Badan POM melakukan tes pemeriksaan untuk sampel makanan untuk keselamatan dari konsumsi masyarakat, fasilitas pembinaan kepada 690.000 keluarga yang memiliki balita yang mendapatkan gizi tambahan, serta pelayanan kesehatan oleh Rumah Sakit TNI Polri. Kita juga memberikan jaminan kesehatan untuk ASN TNI Polri dan penyediaan alat-alat kesehatan di puskesmas. Untuk ketahanan pangan telah dibelanjakan 13,2 triliun atau naik 16,3%, terutama dari mulai membangun bendungan, irigasi, hingga bantuan pupuk dan berbagai bibit. Untuk perlindungan sosial telah dibelanjakan 122,4 triliun, ini menurun 5,1%, namun untuk keluarga yang targeted seperti PKH dan penerima kartu sembako, serta berbagai bantuan untuk anak-anak keluarga tidak mampu dalam bentuk KIP kuliah maupun kartu Indonesia Pintar dan iuran PBI serta berbagai subsidi energi dan non-energi dan belanja melalui transfer ke daerah. Untuk pendidikan 162,1 triliun sudah dibelanjakan dalam 4 bulan ini atau tumbuh cukup tinggi 17,6% dibandingkan tahun lalu. Ini terutama untuk pembayaran tunjangan profesi guru non-PNS, yaitu 14,1 ribu guru, PIP 6,4 juta siswa, dan KIP kuliah. Kementerian Agama membelanjakan 18 triliun dari mulai gaji pengajar maupun untuk biaya operasi sekolah madrasah di bawah Kementerian Agama. Juga melalui transfer ke daerah 106 triliun untuk biaya operasi sekolah dari siswa-siswa yang sekolah di sekolah negeri, PAUD maupun pembayaran tunjangan profesi guru untuk 1,05 juta guru yang statusnya PNS daerah. Kita juga melakukan tambahan injeksi 15 triliun untuk pembiayaan dana abadi di bidang pendidikan. Belanja infrastruktur hingga April 2023 telah mencapai 59,7 triliun. Ini agak menurun dibandingkan tahun lalu yang 61,1. Jadi turun 2,4%.
Kalau kita lihat infrastruktur memang mengalami 2 tahun berturut-turut karena tahun 2021 terjadi luncuran cukup tinggi 79,9 triliun. Namun dengan 59,7 triliun, Kementerian PUPR telah membangun jalan, jembatan, bendungan, jaringan irigasi, dan juga bantuan stimulus perumahan swadaya masyarakat. Kemudian Kementerian Perhubungan melakukan pembangunan rel kereta api, bandara, dan pelabuhan laut. Kita juga meningkatkan kemantapan jalan di 328 kabupaten kota, 31 provinsi, serta perluasan jaringan pipa untuk air minum. Dalam hal ini memang belanja untuk infra nanti terutama jalan akan saya sampaikan lebih detail. Sampai dengan April kita telah membayarkan 58,1 triliun untuk pensiun, yaitu tumbuh 5,1%. Dari sisi Taspen 50,8 dan Asabri 7,3 triliun. Ini kenaikan 5,2%. Subsidi yang kita bayarkan sebanyak 62 triliun, baik itu untuk BBM, yaitu 4,39 juta kiloliter, LPG 3 kilo, 2 juta metrik ton, listrik bersubsidi untuk 39,2 juta pelanggan, dan subsidi untuk uang muka perumahan, 50,3 ribu rumah. Sedangkan kompensasi baik untuk listrik maupun BBM telah dibayarkan 33,8 triliun. Ini adalah pembayaran sebagian dana kompensasi yang sudah terjadi pada tahun sebelumnya, yaitu 24,5 triliun untuk Pertamina, 0,3 triliun untuk PT AKR, dan 9 triliun untuk kompensasi PLN. Mari kita lihat belanja pemerintah untuk pembangunan dan maintenance jalan nasional, jalan daerah, baik yang tol maupun non-tol. 203,5 triliun anggaran yang dibelanjakan untuk jalan raya, baik tol maupun non-tol. Dan kalau kita lihat di sini, yang paling mendapatkan paling besar adalah Sumatera. Di dalam Sumatera 71,5 triliun alokasi anggaran belanja untuk jalan raya. Dari mulai membangun jalan baru 119 km, preservasi atau maintenance 14.777 km, dan pembangunan jembatan hingga preservasi jembatan. Di Sumatera juga yang paling besar terlihat di sini adalah pembangunan jalan tol Sumatera tahap kedua yang mencapai tambahan anggaran 28,9 triliun rupiah. Selain untuk pengadaan tanah bagi jalan raya dan untuk jalan daerah 20,3 triliun. Jadi kalau kita lihat per pulau, Sumatera adalah yang terbesar mendapatkan alokasi anggaran untuk jalan, baik jalan daerah, nasional maupun jalan tol. Yang kedua terbesar adalah Pulau Jawa, 54,1 triliun rupiah. Dari mulai jalan baru yang tidak terlalu panjang 43 kilo hingga pembangunan untuk preservasi atau maintenance jalan dan jembatan. Jalan tol di Pulau Jawa adalah jalan tol Serang Panimbang 700 miliar, Semarang Demak 1,5 triliun,
kemudian yang lain adalah untuk pengadaan lahan. Kalimantan yang ketiga terbesar mendapatkan 33,4 triliun, terutama jalan baru 267 kilo dan maintenance preservasi jalan serta jembatan dan preservasi jembatan. Jalan daerah mencapai 14,7 triliun. Sulawesi dalam hal ini mendapatkan 17,3 triliun dan Papua 19,5 triliun dan terakhir Bali Nusa Tenggara sebesar 7,7 triliun. Ini adalah peta anggaran dan lokasi dari berbagai belanja yang berhubungan dengan jalan nasional dan jalan daerah yang saat ini mendapat perhatian tinggi dari Bapak Presiden maupun juga dari masyarakat. Beberapa jalan tol yang kita bangun menggunakan APBN seperti jalan tol Trans Sumatera, Kayu Agung Palembang Betung, kemudian berbagai jalan preservasi dapat dilihat di sini. Ini tentu akan meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dan kita berharap juga akan meningkatkan produktivitas dari daerah-daerah tersebut. Sekarang saya beralih ke TKDD, transfer keuangan dan dana desa. Total transfer daerah mencapai 243,1 triliun atau dalam hal ini 29,8%. Kalau kita lihat DBH meningkat lebih tinggi yaitu 26% mencapai 35,76 triliun. Kenaikan 95,2% kenaikannya itu yang sebelah kiri, sedangkan yang di kanan adalah porsi dari pagunya. DBH mengalami kenaikan tinggi karena memang alokasi DBH lebih tinggi dengan kenaikan CHT dan harga minerba serta migas tahun anggaran 2023 ini. Untuk DAU penyalurannya 134,5 triliun, menurun 12,9. Penjelasan dari penurunan DAU dikarenakan pengadaan tahap pertama menggunakan DAU masih belum tersalurkan hanya 30%, sedangkan beberapa Pemda sedang menyiapkan rencana untuk penggunaan DAU-nya, sehingga memang belum disalurkan karena syarat salurnya belum selesai. DAK fisik tumbuh negatif karena memang alokasi tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu, yaitu 53,4 triliun, tahun lalu 60,8, sehingga penyalurannya menjadi lebih rendah. DAK non fisik sudah tumbuh cukup tinggi 24,4%. Ini hal yang cukup bagus, menggambarkan bahwa pemerintah daerah sudah mulai memenuhi syarat salur dalam bentuk berbagai macam persyaratan yang disampaikan oleh kementerian lembaga, terutama DAK non fisik ini berisi biaya operasi sekolah, tunjangan profesi guru, dan biaya operasi kesehatan. Jadi Kementerian Pendidikan dan Kesehatan memegang peranan sangat besar untuk kualifikasi dan syarat salurnya. Dana otsus dan dana istimewa juga mengalami penurunan karena realisasinya ini sangat tergantung pada rencana kerja dari pemerintah daerah. Dana desa juga sedikit mengalami penurunan 8% di 20,5 triliun, terutama karena tahun lalu kita menyalurkan dana desa untuk BLT. Dan tahun ini lebih rendah dari 6,12 juta tahun lalu penerima BLT tahun ini menjadi hanya 2 juta. Untuk insentif fiskal penurunannya karena Pemda belum menyampaikan syarat salurnya.
Mari kita lihat penerimaan APBD. Kinerja pajak dan retribusi daerah meningkat. Cukup mengembirakan. Pajak daerah tumbuh 9,65% atau mencapai 69,76 triliun rupiah. PAD yang meningkat dari pajak daerah, kita lihat komponen yang memang mengalami kenaikan tinggi, seperti yang terlihat di dalam pertumbuhan ekonomi, pajak hotel naik 79,9% mencapai 2,69 triliun, pajak restoran juga melonjak 33,5% mencapai 4,4 triliun rupiah, pajak parkir 36,9% kenaikannya mencapai 426,9 miliar, dan pajak hiburan yang mencapai 640 miliar naik 68,8%. Bali, Jogja mengalami kenaikan dari sisi pajak hotel. Ini seiring dengan normalisasi kegiatan masyarakat pasca pandemi. Pajak daerah yang sifatnya non-konsumtif seperti pajak bahan bakar kendaraan motor mencapai 10,2 triliun, ini naik 36,2%. Pajak kendaraan bermotor naik 4% mencapai 15,6 triliun rupiah. PBB naik 34,3% mencapai 4 triliun, dan pajak reklame naik 13,5% mencapai 800 miliar. Dari sisi belanja, di daerah nampaknya menghadapi tantangan karena justru terjadi perlambatan. Jadi di satu sisi penerimaan daerah mulai meningkat, belanjanya justru mengalami kontraksi 5,56%, yaitu sebesar 219,44 triliun. Ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu di bulan April yang daerah bisa membelanjakan 232,36 triliun. Kalau kita lihat seluruh keempat komponen jenis belanja mengalami negatif growth. Belanja pegawai turun 3,29%, belanja barang dan jasa turun 7,45%, belanja modal turun 12,7%, dan belanja lainnya turun 6,71%. Salah satu penjelasannya adalah selama bulan April kemarin banyak hari libur dan cuti bersama, efektif hari kerja hanya 12 hari. Sehingga banyak surat untuk pencairan anggaran yang berakhir pada tanggal 18 April tidak bisa direalisir pada bulan April. Kita prediksi pada bulan Mei barangkali akan terjadi kenaikan belanja daerah. Juga dalam hal ini untuk belanja pegawai yang mengalami kontraksi 3,29 karena pembayaran tambahan penghasilan ASN, dan dari sisi belanja penerimaan lainnya, kepala daerah, DPRD, semuanya masih tertahan atau mengalami kontraksi. Untuk sekarang masuk ke pembiayaan investasi, below the line, APBN kita menyediakan 176,3 triliun rupiah, di mana 85,3 triliun digunakan untuk mendukung infrastruktur. Ini namanya investasi, bukan belanja. Walaupun kelihatannya hampir mirip untuk infrastruktur. Ada juga klaster di bidang pendidikan 20 triliun, dan kemudian klaster perlindungan masyarakat 4,3, klaster pangan 4,8, kerjasama internasional 3,5, dan klaster lainnya 5,8. Berapa yang sudah direalisir dari 176,3 triliun? Kita telah mencairkan dan manfaat yang diperoleh. 1, untuk dana
FLPP 85,78 triliun. Ini terutama membantu masyarakat berpendapatan rendah untuk pembelian rumah yang bersubsidi 229.000 unit. Jadi telah dikeluarkan 26,2 triliun. Kemudian juga kita telah mencairkan 6 triliun pada Februari dan dalam hal ini sampai dengan akhir April telah disalurkan 63.097 unit rumah. 7 triliun di 378 kota dan kabupaten. Untuk LDKPI yaitu bantuan Indonesia untuk negara-negara miskin dan mengalami krisis atau bencana alam telah dicairkan 2 triliun sehingga total endowment mencapai 8 triliun. Untuk LPDP kita telah mencairkan 8 triliun sehingga total endowment fund LPDP mencapai 134,1 triliun. Lebih dari 7.796 ongoing peserta LPDP yang mendapatkan beasiswa dari total penerima hingga tahun 2023 sebanyak 38.000 lebih. Demikian juga untuk bidang research. Selain itu, di sisi below the line, banyak kementerian dan lembaga membangun yang kemudian bangunannya dihibahkan pada pihak ketiga, terutama masyarakat. Kita lihat di sini, Kompleks Olahraga Stadion Bima di Cirebon. Ini dihibahkan oleh Kementerian Keuangan kepada Kota Cirebon. Rumah susun dan rumah khusus harganya 1 triliun yang dibangun oleh PUPR dihibahkan kepada Pemda dan juga lembaga-lembaga perguruan tinggi, bahkan yayasan-yayasan pengasuh pondok pesantren di seluruh wilayah Indonesia mendapatkan bantuan dalam bentuk bangunan rumah susun atau rumah khusus. PUPR, Kementerian ESDM juga membangun sumur bor air 8,5 miliar yang dihibahkan ke kabupaten kota, serta infrastruktur pendukung yang dari Kementerian Perhubungan dalam bentuk berbagai sarana untuk pelabuhan 118,5 miliar. Jadi kalau kita lihat APBN, ada APBN yang langsung diterima masyarakat, seperti tadi yang saya sampaikan, ada yang dibangunkan dan kemudian dihibahkan kepada masyarakat seperti yang terlihat di dalam halaman ini. Sekarang kita mulai masuk ke sisi penerimaan negara. Penerimaan pajak sampai April mencapai 688,15 triliun. Kalau kita lihat semuanya masih tumbuh meskipun pertumbuhannya mulai moderat. PPN dan PPNBM yang dalam hal ini mencapai 239,9 triliun atau 32,3% dari target, masih tumbuh 24,9% atau nyaris 25%. PPH non-migas 410,9 triliun atau 47% dari target, itu juga masih tumbuh 20,1%. PBB 4,92 triliun, itu tumbuh 102,6%. Sedangkan PPH migas 32,3 triliun, ini sudah melampaui 50% dari target, tumbuh 5,44%. Jadi secara total sudah dikumpulkan 40,05% dari target tahun ini. Kalau kita lihat pertumbuhan 21,3% itu masih tinggi, tapi tahun lalu itu sudah tumbuh tinggi juga, yaitu 51,4%.
Artinya pertumbuhan ekonomi yang mengkontribusikan penerimaan pajak tahun lalu sudah memberikan kontribusi pertumbuhan yang cukup tinggi dan masih bertahan hingga bulan April dengan pertumbuhan 21,3%. Kita akan terus melakukan berbagai langkah pelaksanaan Undang-Undang HPP dan terus waspada terhadap lingkungan ekonomi yang memang menunjukkan ada tanda-tanda mulai softening atau perlemahan. Kita lihat untuk jenis pajaknya. Di sini menggambarkan pemulihan ekonomi yang di satu sisi meningkatkan kenaikan dari sisi upah tenaga kerja dilihat dari pajak dari upah tenaga kerja yang mengalami pertumbuhan 18,3%. Ini masih tinggi, tahun lalu pun sudah tumbuh 26,3 dan tahun ini masih tumbuh 18,3%. Meskipun kita lihat untuk kinerja bulan April menunjukkan penurunan di 10,4% pertumbuhannya dibandingkan 3 bulan sebelumnya yang selalu tumbuh di sekitar 20%. Ini berarti sudah mulai melemah separuhnya. Untuk import, dengan tadi disampaikan bahwa tren import kita mengalami perlemahan, terlihat di dalam PPh 22 import yang juga mengalami kontraksi minus 1,4%. Pajak orang pribadi terkontraksi karena ketetapan pajak yang tidak berulang. Artinya waktu tahun lalu atau sebelumnya ada settlement terhadap orang pribadi yang tidak berulang. Untuk PPh badan, kita masih melihat pertumbuhan 28,5% Januari-April. Ini tumbuh masih cukup tinggi, walaupun tahun lalu sebetulnya base-nya juga tinggi karena sudah tumbuh 105,3%. Namun kita juga harus mewaspadai, terlihat di dalam PPh badan, bulan terakhir April pertumbuhannya hanya tinggal 11,6% dibandingkan bulan-bulan sebelumnya yang naiknya double digit di atas 20%. Tentu sektor pertambangan memberikan dampak yang cukup besar. Untuk PPh 26 adanya pembayaran dividen ke luar negeri dalam hal ini memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan yang cukup besar 35,4%. Tadi saya sampaikan PPN dalam negeri dan PPN import. Untuk dalam negeri masih tumbuh kuat 39,4, sedangkan untuk PPN import hanya tumbuh tipis di 3,8. Namun untuk PPN dalam negeri meskipun Januari April tumbuh 39,4, kita lihat bulan April saja PPN justru mengalami kontraksi 10,9%. Ini terutama karena pembayaran PPN di mana bulan April banyak sekali cuti dan liburnya. Kita mungkin nanti akan lihat di bulan Mei akan mulai pulih kembali. Sehingga mungkin kontraksi ini tidak perlu diinterpretasikan secara alarm. Namun kita tetap waspada. Kita lihat sekarang dari sisi sektoral. 2 sektor terbesar atau 3 yaitu industri pengolahan, perdagangan, dan pertambangan, terlihat pertumbuhan dari penerimaan pajak netonya untuk industri pengolahan 9,5%. Ini sudah sangat melunak dibandingkan tahun lalu yang tumbuhnya 51%. Tapi bahwa tahun lalu baseline-nya sudah tinggi dan masih tetap bisa tumbuh, ini menggambarkan suatu resiliensi. Untuk perdagangan juga sama, tahun lalu tumbuhnya 62,5% Januari-April, sekarang hanya tumbuh 5,8%. Kalau kita lihat 2 sektor ini yang kontribusinya paling besar
yaitu 27,4 dan 19,8. Dilihat di sebelah kanan, bulan April dua-duanya sudah mengalami kontraksi penerimaan pajak. Ini tentu harus kita lihat apakah ada policy driven atau memang merupakan perlemahan ekonomi yang mulai terlihat atau karena basic dari baseline tahun lalu yang meningkat sangat tinggi. Untuk pertambangan, bulan terakhir juga masih tumbuh 34,9, tapi ini koreksi yang sangat dalam dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuhnya di atas 200%. Secara overall, pertambangan 4 bulan, Januari hingga April, masih tumbuh 63,8%. Kontribusinya 14,8% terhadap total penerimaan pajak kita. Sektor keuangan kita yang tumbuh cukup tinggi dan terlihat dari sisi profitabilitasnya menunjukkan pajaknya juga cukup kuat. Tahun ini tumbuh 28,2% dan kalau kita lihat per bulannya juga growth dari pajaknya masih sangat kuat. 18,6 bulan April dibandingkan 30% pada bulan-bulan sebelumnya. Konstruksi tadi yang saya sampaikan yang memang dari sisi GDP masih agak tertinggal, kelihatan pada bulan April mengalami kontraksi, namun ini karena ketetapan pajak yang tidak berulang. Jadi kontraksinya bukan karena aktivitas tapi regulation driven atau pergeseran dari ketetapan atau pengaturan. Sedangkan overall konstruksi dan real estate penerimaan pajaknya tumbuh 11,3%, masih comparable dengan tahun lalu. Transport pergudangan yang mengalami boom sesudah pandemi terkendali juga terlihat dari pajak yang tumbuh 46,6% dibandingkan tahun lalu yang tumbuhnya hanya 13,7%. Dan ini pertumbuhan bulanannya juga masih sangat kuat. Untuk informasi dan komunikasi yang merupakan sektor yang mengalami booming sangat besar selama pandemi, dia masih bisa bertahan growth-nya di 15,6%. Dalam hal ini sedikit lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang 36,7%. Dari penerimaan pajak ini kita lihat penyampaian SPT tahunan karena kemarin bulan Maret orang pribadi dan April untuk perusahaan, penyampaian SPT naik 2,89% dibandingkan tahun sebelumnya. 96,2% dari para wajib pajak menyampaikan secara elektronik, hanya 3,79% yang menyerahkan SPT secara nominal. Kalau dilihat dari yang menyerahkan secara elektronik, ini kenaikan cukup besar karena tahun lalu hanya 91% yang menyampaikan secara elektronik. Ini artinya masyarakat wajib pajak baik individual, perseorangan maupun perusahaan sudah melihat bahwa pemenuhan kewajiban pajak bisa dilakukan secara elektronik. Ini diharapkan akan mampu meningkatkan compliance dan convenience dari para pembayar pajak. Total SPT tadi saya sampaikan naik 2,89% atau dari 13,11 juta ke 13,49 juta. Untuk wajib pajak badan 7,6% dan wajib pajak orang pribadi meningkat 2,53%. Ini hal yang cukup baik bagi kita untuk melihat tren yang masih positif dari wajib pajak pribadi maupun badan. Sekarang kita beralih ke bea dan cukai. Diskon penginapan di seluruh dunia sampai 50% plus 30% hanya di Traveloka Travel Fair.
penerimaan kepabeanan kita mencapai 94,5 triliun. Ini artinya 31,70% dari target kita tahun ini. Kepabeanan dan cukai mengalami kontraksi penerimaan sebesar 12,81%. Bea dan cukai ini selama periode pandemi terus-menerus membukukan kenaikan penerimaan. Jadi ini pertama kali terjadi koreksi penerimaan kontraksi 12,8. Terutama kita lihat adalah dari cukai dan bea keluar. Sedangkan bea masuk masih mengalami kenaikan 3,32%. Ini bukan karena volume, karena juga adanya kurs US dollar dan adanya bea masuk kendaraan. Kita lihat dua yang mengkontribusikan negatif, cukai dan bea keluar. Detailnya adalah sebagai berikut. Untuk tadi bea masuk yang masih tumbuh 3,32, itu penerimaannya mencapai 15,82 triliun rupiah. Kinerjanya terutama adalah karena adanya kurs yang mengalami tadi kenaikan 6% dan tarif efektif yang naik 1,47%. Meskipun yang menggunakan fasilitas trade agreement sekarang naik ke mendekati 35%, yaitu 34,94%. Kinerja impor kita yang mengalami penurunan sejak bulan Februari tentu juga nanti akan terlihat dari kinerja bea masuk. Untuk bea keluar, karena tadi ada beberapa policy driven, mengalami penurunan yang sangat drastis. Kalau tahun lalu kita mampu mengumpulkan 14,5 triliun bea keluar, tahun ini hanya 4,11 triliun atau turun tajam 71,6%. Ini terutama karena harga CPO yang lebih rendah, tadi mengalami penurunan yang cukup tajam, juga volume ekspor mineral dan tarif dari bea keluar dari tembaga yang mengalami penurunan. Harga CPO dalam hal ini mengalami penurunan sehingga bea keluar kelapa sawit turun tajam sebesar 70,57%. Untuk harga reference CPO kita pada bulan April 932 US dollar per metric ton. Ini agak sedikit lebih baik dibandingkan kondisi Maret yang 911. Dan kalau dibandingkan tahun lalu penurunan yang sangat tajam karena bulan April tahun lalu harga CPO itu mencapai 1.787 dolar per metric ton. Untuk tembaga juga dalam hal ini volume ekspor mengalami kontraksi 24%. Dan pada saat yang sama tarif bea keluar untuk Freeport turun dari 2,5% ke 0%. Sedangkan boksit turun 79,07% karena volume ekspor yang mengalami penurunan tajam yaitu 77,3%. Untuk cukai kita lihat penerimaan sampai dengan Januari-Maret 72,35 atau turun 5,16. Kita lihat dari sisi produksi hasil tembakau sedikit mengalami kenaikan yaitu 1,71%. Kalau kita lihat gross akumulatif Januari-Maret sebetulnya mengalami kontraksi sebesar 15,2%. Kalau kita lihat tarif dari cukai tembakau sebetulnya mengalami kenaikan sebesar 1,92%. Namun karena kenaikan terkonsentrasi pada golongan 1
dan to some extent golongan 2, kita lihat golongan 1 yang mengalami kenaikan paling tinggi juga mengalami kontraksi yang cukup dalam, yaitu 2,57%. Dibandingkan golongan 2 dan bahkan golongan 3 yang kenaikan cukainya sangat minimal, di bawah 5%, menyebabkan golongan 3 kemudian mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi. Kita perkirakan ada perubahan dari mereka yang golongan 1, kemudian banyak muncul pelaku di golongan 3 atau golongan 3 mengambil pangsa golongan 1 dengan harga yang cukainya paling rendah kenaikannya. Sehingga kalau kita lihat jumlah volume hasil tembakau atau dalam hal ini rokok untuk golongan 3 sudah naik di 4,51 miliar batang. Untuk pengawasan bea dan cukai tidak hanya dari sisi penerimaan negara, pengawasan juga sama. Terjadi penindakan yang cukup meningkat kalau kita lihat untuk tahun 80 penindakan. Khusus untuk narkotika dan psikotropika mencapai dalam hal ini penindakan kasusnya yaitu 238 dengan jumlah yang ditegah mencapai 2,15 ton. Tahun lalu kita mencapai 6 ton dengan jumlah penindakan 935. Ini karena masih sampai April. Jadi kita lihat Indonesia sekarang menjadi destinasi dari narkotika dan psikotropika, karena kalau kita lihat frekuensi penindakannya sudah meningkat hingga di atas 1.000 pada tahun 2021 dan jumlah tegahannya sekarang tidak bicara kilo tapi mencapai ton, yaitu tahun lalu di 6 ton. Tahun ini sampai dengan April 2,15 ton. Untuk ganja juga kita lihat di sebelah kanan. Jadi kita lihat bahwa bea cukai sekarang harus meningkatkan suatu kewaspadaan karena Indonesia menjadi tempat destinasi dari pengiriman berbagai benda-benda yang berbahaya seperti narkotika dan psikotropika serta ganja. Saya akan sedikit menceritakan karena sekarang dengan dinamika global mengenai kinerja dari zona-zona yang khusus dedicated untuk ekspor. Seperti diketahui, kita memberikan berbagai fasilitas untuk kawasan berikas, kawasan industri tujuan ekspor atau KBKT, dan ini merupakan cara untuk bisa meningkatkan kepastian usaha dan perbaikan dukungan fasilitas kepada para eksportir Indonesia. Dari sisi ini kita lihat ekspor dari kawasan berikat dan KIT mengalami penurunan cukup tajam, 36,8% year on year. Sedangkan untuk impor juga mengalami penurunan 4,3%. Maaf. Nah, kita lihat di sini tren ini yang akan kita waspadai. Untuk makanan penurunannya untuk mantuman sehingga 18%. Untuk industri logam dasar penurunannya 23%. Kendaraan bermotor turun 37%. Tekstil dan pakaian jadi 29%, kulit dan alas kaki 29%. Ini adalah
suatu tren penurunan yang harus kita waspadai, meskipun kita tentu harus lihat bahwa pada bulan Maret, April yang lalu karena juga banyak hari libur, namun kita mungkin harus melihat secara sangat detail untuk melihat bagaimana perkembangan perekonomian dunia berimbas kepada ekspor ke berbagai negara. Nilai ekspor kawasan berikat dan KIT pada bulan April secara overall turun 36,8% year on year. Sedangkan month to month-nya turunnya 24%. Terutama industri yang memiliki kontribusi sangat besar, yaitu dalam hal ini kita harus waspadai. Dan kalau ekspor turun juga terlihat dari impor, terutama berbagai barang-barang untuk penolong maupun bahan baku. Itu kita melihat penurunan 4,29% year on year. Dari sisi nilai investasi masih cukup baik dengan kenaikan pembelian barang-barang modal sebesar 29,5%. Dari sisi penyerapan tenaga kerja terjadi penurunan 1,4% quarter to quarter pada Q1 2023. Nah, kita lihat ini adalah tren yang harus dan akan kita lihat dan monitor untuk melihat bagaimana dampak dari perekonomian global yang melemah tadi ke dalam perekonomian dalam negeri kita. Sekarang saya akan berpindah ke penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Sampai dengan 30 April sudah dikumpulkan 217,8 triliun. Ini artinya 22,8% dari target pertumbuhan 22,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi komponennya, untuk komponen PNBP migas 40,9 triliun yang kita kumpulkan itu sebetulnya kontraksi 17,3. Tentu karena harga minyak yang tadi mengalami penurunan. Kita lihat untuk SDA non migas adalah 57,6 triliun. Ini masih menunjukkan adanya kenaikan. Growth-nya masih 130. Karena adanya PP 26 tahun 2022 dari harga batu bara yang cukup tinggi. Untuk kekayaan negara yang dipisahkan BUMN, kita mendapatkan setoran 40,8 triliun atau naik 62,7% dari tahun lalu. Terutama dari dividen BUMN di sektor perbankan. Sedangkan PNBP lainnya yang mencapai 56,9 triliun itu sedikit turun, yaitu 1,2% kontraksi. Terutama dari kementerian lembaga yang memang memiliki sumber PNBP cukup besar seperti kepolisian, kemudian dari sisi Menteri Hukum dan HAM dan lainnya. Kemudian BLU termasuk pendidikan dan juga rumah sakit menyetorkan 21,5 triliun atau tumbuh 6,4%. Dari sisi BLU yang mengelola pendidikan juga termasuk dalam kategori ini. Terakhir, saya akan sampaikan untuk pembiayaan. Dari sisi below the line pembiayaan, hingga tanggal 30 April, pembiayaan utang mencapai 223,9 triliun. Penerbitan utang sampai dengan akhir April mencapai 243,9 triliun. Ini memang meningkat dibandingkan tahun lalu, terutama karena memang mengantisipasi dari kenaikan suku bunga Fed Fund Rate maupun suku bunga di dalam negeri.
Dari total SBN 240 triliun dalam hal ini adalah 35% dari APBN. Kita mengantisipasi dalam hal ini dengan penerimaan yang cukup besar, maka dari sisi penerbitan SBN nanti bisa dilakukan penurunan penerbitan sesuai dengan kondisi keuangan kita yang cukup baik pada kuartal 1 ini. Untuk asumsi makro 23, gross 5,03 Q1 dibandingkan keseluruhan APBN 5,3. Inflasi kita 4,33 year on year dibandingkan APBN 3,6. Nilai tukar kita di 15.109 year to date dibandingkan 14.800. Kalau end of period di 14.875. Suku bunga 10 tahun adalah 6,76 year to date dibandingkan APBN 7,9. Harga minyak mentah Indonesia 78 dolar year to date dibandingkan harga asumsi 90 dolar. Jumlah lifting minyak kita di 613, lebih rendah dibandingkan asumsi 660, dan lifting gas 951 lebih rendah dari lifting gas yang 1,1 juta. Dengan overall asumsi dan realisasi penerimaan belanja dan pembiayaan, postur APBN kita sampai 30 April adalah sebagai berikut. Pendapatan negara mencapai 1.000,5 triliun atau 40,6% dari target APBN. Ini artinya tumbuh 17,3% dibandingkan tahun lalu yang mencapai 647,2 triliun. Penerimaan pajak 688,1 triliun, ini 40,1% atau tumbuh 21,3%. Dibanding tahun lalu penerimaan pajak adalah sebesar 432,2 triliun. Penerimaan bea cukai 34,5 triliun atau 31,2% dari target tahun ini kontraksi 12,8. Tahun lalu penerimaan bea cukai mencapai 108,4. Saya tadi salah ya, membandingkannya harusnya yang paling kiri. Saya membandingkannya di tengah tadi, yaitu dibandingkan tahun 2022 sampai dengan April, yaitu kolom pertama di paling kiri. Jadi untuk pajak tadi dibandingkannya adalah 688 dengan 567. Penerimaan kita tahun ini 1.000,5 triliun, tahun lalu hanya 853,2 triliun. Makanya tumbuhnya 17,3. Untuk PNBP 217,8 triliun itu tumbuh 22,8 dibandingkan tahun lalu pada sampai dengan April kita PNBP-nya statusnya 177,3 triliun. Untuk PNBP ini sudah hampir 50% kita sudah mencapai target. Untuk belanja negara 765,8 triliun, ini 25% atau ya seperempat total belanja sudah direalisir. Tumbuh 2% dibanding tahun lalu. Kalau tahun lalu 750 triliun kita belanjakan sampai April. Belanja kementerian lembaga mencapai 257,7 triliun atau tumbuh tipis 1,6%. Tahun lalu kementerian lembaga membelanjakan 253,6 triliun. Untuk belanja non-KL 265 triliun, ini lebih tinggi 4,1% dibandingkan tahun lalu yang 254 triliun. TKDD transfer ke daerah 243 triliun, itu tumbuh
3% dibandingkan tahun lalu yang belanjanya 242,4. Jadi dari sisi belanja, 1/4 sudah kita realisir. Keseimbangan primer kita surplus 374,3 triliun rupiah. Ini melonjak tinggi dibanding tahun lalu yang juga keseimbangan primer sampai dengan April surplus 220,5 triliun, naik 69,7%. Overall balance, keseluruhan keseimbangan dari fiskal, surplus 234,7 triliun rupiah. Ini artinya 1,12% dari GDP. Surplus dari APBN overall balance ini naik tajam dibanding tahun lalu yang hanya 102,7 atau tumbuhnya 128,5%. Dengan demikian kondisi APBN tahun lalu yang sangat baik, tahun ini masih lebih baik lagi hingga bulan April. Dari sisi pembiayaan kita front loading karena mengantisipasi kenaikan suku bunga sehingga pembiayaan anggaran sudah tercapai 223,9 triliun atau naik 56,3%. Tahun lalu hanya 143,2. Dengan capaian ini saya simpulkan bahwa tekanan global karena tadi sudah diprediksi tahun ini adalah tahun yang lemah pertumbuhan ekonominya seluruh dunia, pasti nanti akan berimbas dan kita sudah mulai melihat meskipun kita lihat ekonomi Indonesia masih sangat resilient dengan pertumbuhan kuartal 1 dan juga penerimaan negara kita yang masih tumbuh cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi kita menggambarkan daya tahan ekonomi kita yang cukup baik dan momentum perkuatan APBN terus kita jaga. Surplus APBN di bulan April baik dari sisi overall balance maupun primary balance menggambarkan konsolidasi fiskal dari APBN Indonesia terus kuat dan kredibel. Tidak hanya memenuhi Undang-Undang Nomor 2 atau Perpu Nomor 1 Tahun 2020 di mana kita menurunkan defisit di bawah 3% dalam 3 tahun dan kita sudah melakukan 1 tahun lebih dini, namun momentum ini tetap terjaga hingga sekarang. Namun tidak berarti Indonesia kehilangan kewaspadaan. Meskipun daya tahan ekonomi kita cukup tinggi, APBN kita kinerjanya baik, kita mewaspadai kondisi ekonomi global yang mulai terlihat rembesannya pada kinerja ekspor dan impor kita. Ini yang harus kita lihat pada paruh kedua tahun ini, di mana fondasi yang baik harus terus dijaga dan kita harus mampu memitigasi risiko global tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada Pak Prastowo. Baik, terima kasih Ibu Menteri. Sebuah paparan yang sangat komprehensif, tidak hanya tentang APBN 2023 sampai dengan bulan April, tetapi juga memberikan oleh-oleh dari tugas di luar negeri yang penting menjadi konteks kita, yaitu pertemuan G20, G7 dan ESDB, yang sangat penting untuk menunjukkan kiprah kita di global. Dan tadi kesimpulan juga sangat kuat, menyampaikan pesan optimisme sekaligus terus mengantisipasi dengan kewaspadaan. Terima kasih Bu Menteri. Selanjutnya kami persilahkan untuk sesi tanya-jawab. Sudah ada banyak pertanyaan dari para wartawan. Kami persilahkan kepada Bapak Wakil Menteri Keuangan untuk dapat memimpin sesi tanya-jawab. Kami persilahkan Pak Wamen. Terima kasih Pak Prastowo, juga terima kasih pada Bu Menteri yang telah memaparkan APBN sampai dengan April 2023. Daftar pertanyaan telah masuk ke kami dan ini banyak pertanyaan yang mungkin kita susun. Pertama kita mohon Pak Suryo, Dijen Pajak, lalu kemudian Pak Asko, Dijen Bea Cukai,
dan Pak Isa dulu Dirjen Anggaran. Tiga pertama untuk menjawab beberapa pertanyaan. Silakan Pak Suryo. Terima kasih Pak Wamen. Mohon izin Ibu Menteri Keuangan, Pak Wamen dan Bapak Ibu pimpinan menyampaikan respon terhadap beberapa pertanyaan teman-teman wartawan. Mungkin akan kami kelompokkan dalam 3 kelompok ya. Yang pertama ini terkait dengan pertanyaan Mas Wildan. Ada 2 pertanyaan sebetulnya yang disampaikan oleh Mas Wildan. Yang pertama terkait dengan akhir-akhir ini banyak penipuan mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. Yang dipertanyakan respon, kemudian kira-kira kerjasama kita dengan Kominfo seperti apa. Mungkin yang pertama saya merespon, saya menghimbau kepada masyarakat. Ada pesan-pesan yang sifatnya memberikan sesuatu iming-iming hadiah atau segala macam lah terkait dengan layanan atau mungkin sesuatu yang muncul dari Direktorat Jenderal Pajak. Caranya yang jelas pastikan bahwa domain yang dipakai adalah domain pajak.go.id. Jangan sampai ada domain yang lain tapi masyarakat tetap menjalankan, karena khawatirnya sekarang ini dengan buka file bisa semua informasi terambilkan. Jadi pastikan bahwa informasi berasal dari domain kami yaitu pajak.go.id. Kemudian yang kedua, saya juga menghimbau apabila menemukan atau mendapatkan informasi seperti itu bisa kontak ke Klik Pajak kami di 1500 200 atau mungkin Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman wartawan atau masyarakat wajib pajak bisa komunikasi dengan kantor pelayanan pajak terdekat. Apakah betul informasi yang didapatkan terkait dengan kekhawatiran informasi itu tidak benar. Kemudian terkait dengan kerjasama, kami terus melakukan kerjasama dengan Kementerian Kominfo untuk melakukan blokir akun-akun yang mengatasnamakan DJP yang menyesatkan. Ini yang kami terus lakukan, dan dari beberapa yang kami laporkan langsung dilakukan blokir oleh Kementerian Kominfo. Nah, di samping itu kami pun juga sedang melakukan kerjasama dengan pihak yang lain. Jadi dengan kepolisian kami mencoba melakukan kerjasama, kami coba laporkan kira-kira ada kemungkinan bahwa akun itu merupakan akun yang menyesatkan, menipu, dan segala macam. Dengan Barreskrim kami mencoba untuk bekerja sama menangani akun-akun seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Mas Wildan, ini terkait dengan RPMK Natura, beberapa concern. Nah, kalau mungkin boleh nanti akan kami jelaskan pada waktu RPMK itu betul terbit menjadi PMK. Nah, ini saat ini mungkin saya update proses untuk penyusunan PMK terkait dengan Natura, efek perpajakannya seperti apa. Saat ini masih berproses untuk harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Segera nanti kalau sudah selesai akan kami sampaikan seperti yang beberapa yang saat yang lalu kami sampaikan melalui media penting. Akan kami sampaikan lebih detail terkait isu ataupun treatment dari Natura yang akan kita atur dalam PMK yang sedang kami susun. Kemudian kelompok kedua pertanyaan ini dari Mas Dendi ataupun Mbak Anissa Bisindo ya. Ini terkait penerimaan pajak yang disuspek akan melambat pada tahun 2024 karena ada situasi pemilu dan juga tantangan berat di tahun 2024. Apa antisipasi atau strateginya? Dapat kami sampaikan Mas Dendi, Mbak Anissa ya, untuk penerimaan pajak ini kan sangat erat terkait dengan kondisi perekonomian dan juga sangat erat terkait dengan harga komoditas yang berlaku selama periode waktu tertentu. Di samping itu, penerimaan pajak juga sangat ditentukan dengan aktivitas yang kami lakukan, mulai dari pengawasan, pelayanan, penegakan hukum perpajakan yang kami lakukan secara konsisten. Nah, dan dalam kondisi apapun juga kami akan terus melakukan fungsi utama tadi, yaitu melakukan pelayanan untuk meningkatkan compliance wajib pajak, melihat respons kondisi ekonomi tahun berjalan terhadap penerimaan pajak yang akan kami ikuti. Sebelumnya, karena kami memiliki fase masa daluarsa 5 tahun. Dan ini kami lakukan secara prioritas ya, tidak semuanya kami akan lakukan bersamaan.
kami lakukan prioritas berdasarkan risk management yang kami tetapkan, karena dalam setiap kesempatan kami selalu mengumpulkan data dan informasi untuk membentuk risk management yang merupakan basis dari implementasi Komite Kepatuhan di tahun 2020, yang kami mulai di tahun 2023 ini. Kemudian kelompok yang ketiga dari Mbak Dian dari DTTC News, ini terkait dengan restitusi dipercepat. Jadi untuk restitusi dipercepat ini sejak kejadian kemarin COVID di tahun 2019-2020, kami sudah longgarkan untuk restitusi dipercepat menjadi 5 miliar untuk pajak pertambahan nilai, dan kami permanenkan sejak tahun 2022 kemarin. Di sisi yang lain, kami pun juga membuka restitusi dipercepat tanpa pemeriksaan untuk pajak penghasilan dengan yang diberikan kepada orang pribadi dengan nilai lebih bayar tidak lebih dari 100 juta dalam klaim yang dilakukan oleh masyarakat wajib pajak orang pribadi. Nah, sedikit update bahwa restitusi ini sangat mudah dan diberikan secara cepat tanpa pemeriksaan. Yang jelas kami melakukan klarifikasi secara internal ya, berdasarkan data dan informasi yang kami miliki. Sepanjang pajak yang diklaim, baik PPh dan PPN yang diklaim itu sudah dipotong, dipungut, dan disetorkan oleh lawan transaksinya. Kemudian kita perhitungkan dengan jumlah pajak yang seharusnya terutang di masing-masing wajib pajak. Apabila ada restitusi akan diberikan dengan cepat tanpa melakukan pemeriksaan, dan batas waktunya adalah 15 hari kerja. Ini ada sesuatu yang kami upayakan untuk mendukung wajib pajak dapat menggunakan likuiditasnya, melakukan ekspansi atau kegiatan ekonomi yang dapat memberikan value added di kegiatan ekonomi yang dilakukan. Sampai dengan April sudah 57% dari total nilai restitusi, yaitu setara dengan 34,8 triliun ya. Itu diberikan melalui restitusi dipercepat. Total keseluruhan restitusi sampai dengan April sekitar 60,9 triliun. Dan untuk permohonan yang selesai, saya sampaikan update di sini, yaitu sekitar 18.222 permohonan. Jadi ini yang akan terus kami lakukan, dan kembali kami sampaikan bahwa prosesnya cepat. Yang penting, yang jelas bahwa pajak yang dipotong dan dipungut sudah dilaporkan oleh pihak yang memotong dan memungut, sehingga kami dapat melakukan validasi bahwa pajak sudah disetorkan kepada negara. Kemudian yang kedua, Mbak Dian, terkait dengan update pemadanan NIK dan NPWP. Sampai dengan hari ini sudah 57,3 juta NIK yang padan dengan NPWP. Jadi sudah valid dari sekitar 69 juta yang kami coba lakukan pemadanan, supaya ini dapat digunakan oleh sistem yang akan kita implementasikan tahun depan. Dan kami terus berusaha untuk melakukan upaya melakukan pemadanan ini, karena yang kami lakukan pemadanan pasti dengan Direktorat Jenderal Dukcapil, karena data dan informasi mengenai penduduk Indonesia ada di Direktorat Jenderal Dukcapil, sedangkan di tempat kami adalah informasi terkait wajib pajak. Oleh karena itu yang kita lakukan pemadanan terus dengan Direktorat Jenderal Dukcapil, supaya data yang ada di sana sama dengan data yang ada di tempat kami, sehingga pada waktu implementasi NIK sebagai NPWP tidak mengalami permasalahan. Dan 19 Mei yang lalu kami juga baru saja memperbaharui perjanjian kerjasama kami dengan Direktorat Jenderal Dukcapil. Demikian Pak Wamen, beberapa respon yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Wamen. Terima kasih Pak Wamen. Terima kasih Pak Suryo. Berikutnya Pak Asko, nanti dilanjutkan Pak Isa, dan juga setelah itu Pak Rio DJKN, dan juga Pak Luki DJPK. Pak Asko dulu, silakan Pak. Terima kasih Pak Wamen. Izin Bu Menteri. Kami menjawab pertanyaan Dian dari DTTC mengenai progres daripada National Logistic Ecosystem. Dapat kami sampaikan bahwa National Logistic Ecosystem sesuai dengan Impres 5/2020 itu ada 4 pilar. 1, simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah untuk mengurangi duplikasi melalui single submission pabean dan karantin, pengangkutan, manifest, dan juga perizinan. Yang kedua adalah kolaborasi platform logistik, arahnya adalah tracking, warehousing, vessel, dan depo.
dalam satu ekosistem pelabuhan yang memang harus kita perkuat. Kemudian dari pembayaran di pelabuhan melalui online. Dan yang keempat adalah sistem dan tata ruang logistik di pelabuhan dan di bandara. Dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan 2022 kita sudah menyelesaikan implementasi di 4 pelabuhan utama di Indonesia, yang kemudian kita coba melakukan survei di penghujung 2022 dari implementasi yang telah dilaksanakan. Kita menilai delivery online, kemudian SP2 online, single submission daripada karantin dan juga custom dan auto gate. Dari sisi waktu dan biaya, kita bisa melakukan efisiensi sekitar 25-50% di tahun 2022. Tentunya dari implementasi ini menjadi evaluasi untuk penguatan di 2023, ya rencananya akan dilakukan di 34 pelabuhan lagi sesuai dengan arahan daripada Pak Menko Marves. Dan kemudian juga akan kita lakukan di bandara. Untuk di bandara juga kami akan lakukan pemetaan proses bisnis pengangkutan di udara. Ini sudah kita mulai lakukan di awal tahun 2022. Kemudian pelaksanaan piloting sistem single submission pengangkutan udara, serta penerapan sistem single submission ini akan kita lakukan lebih banyak lagi di beberapa bandara di tahun 2023 ini. Dan kemudian single submission ekspor sudah diuji coba di Bandara Sepinggan, di Balikpapan, dan kemudian di Ngurah Rai sudah dilakukan sosialisasi dengan beberapa KL yang melakukan pelayanan di bandara di sana, sehingga mempunyai pemahaman sama mengenai implementasi National Logistic Ecosystem. Selain itu juga kami sudah koordinasi dengan Perhubungan Udara dan juga dengan Angkasa Pura di Suta untuk melakukan implementasi dan penataan tata ruang logistik untuk importasi dan eksportasi pengangkutan barang di wilayah Suta yang rencananya akan dilakukan dalam tahun 2023 dan 2024 oleh Angkasa Pura, yang menjadi satu proses bisnis yang kita harapkan end-to-end dari mulai Angkasa Pura, kemudian Perhubungan Udara, bea cukai, karantin, dan juga dengan imigrasi. Ini sudah mulai kita lakukan, dan dalam minggu ini juga kami akan melakukan konsolidasi lebih di sana bersama para pihak terkait. Dan tentunya dengan langkah-langkah ini kita akan bertahap, mudah-mudahan kita bisa mulai uji coba di 6 bandara besar di tahun 2023 ini, dan kemudian kita bisa selesaikan di tahun 2024. Mungkin itu Pak Wamen, satu. Yang kedua izin Pak, mengenai relaksasi daripada pelunasan pita cukai yang ditanyakan Dian, dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan 15 Mei, ini sudah ada 60 pabrik yang memanfaatkan relaksasi pelunasan pita cukai dari 2 bulan menjadi 3 bulan. Dan nilainya bisa mencapai 15T sampai dengan posisi Mei ini. Mungkin itu Pak Wamen dari kami, makasih. Makasih Pak Asko. Jadi teman-teman media, dengan single submission yang sudah berlaku di pelabuhan, sekarang akan kita uji cobakan di bandara. Ini tingkat efisiensi akan meningkat dengan sangat baik, dan moga-moga itu akan meningkatkan, memperbaiki tata kelola sekaligus meningkatkan efisiensi bagi seluruh perdagangan luar negeri kita. Berikutnya Pak Isa. Meskipun tadi Bu Menteri telah menerangkan tentang belanja gaji, mungkin Pak Isa mau mengupdate belanja gaji lagi, monggo. Baik, terima kasih Pak Wamen. Pertama ada beberapa pertanyaan mengenai infrastruktur, antara lain juga tentang IKN dari Ilham Media Indonesia. Tahun ini kita mengalokasikan yang sudah ada di dalam DIPA beberapa kementerian lembaga itu sampai 23,9 triliun untuk pembangunan di IKN, terutama yang terbesar tentunya ada di PUPR sekitar 20, sekian triliun sampai 21 triliun. Nah, sesuai dengan rencana induk, pembiayaan dari APBN ini utamanya untuk menyiapkan beberapa infrastruktur dasar dan juga untuk bangunan-bangunan pemerintahan. Beberapa sekarang ini dilakukan juga untuk memancing masuknya investasi ke IKN ini, misalnya penyiapan lahan di wilayah pembangunan yang
1B dan 1C. Ya, kalau 1A itu adalah untuk kawasan pemerintahan. Ini sudah mulai dilakukan oleh PUPR. Harapannya tentunya segera mendatangkan investor-investor untuk pembangunan berikutnya di kawasan IKN ini. Tahun depan tentunya akan tetap dialokasikan lagi sejumlah anggaran untuk IKN yang tentunya nanti kita akan lihat di dalam rancangan APBN 2024. Kemudian tadi Aziz dari Kata Data meminta konfirmasi untuk 203 triliun yang untuk anggaran jalan. Betul, itu adalah anggaran yang ada di APBN maupun APBD tahun 2023. Jadi itu APBN dan APBD. Mostly memang di APBN yang banyak. Dari 203 kalau nggak salah APBD-nya 74 sekian triliun. Dan itu adalah untuk pembangunan jalan, preservasi sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Menteri, dan juga termasuk untuk pembangunan jalan tol, utamanya di Sumatera. Untuk beberapa kebijakan mengenai gaji, ini tahun ini tidak ada di dalam APBN 2023. Mengenai APBN 2024 tentunya nanti akan disampaikan bersamaan dengan RAPBN 2024. Yang saat ini sedang mulai pembahasannya dengan Kem PPKF. Kita tunggu saja sampai nanti Bapak Presiden menyampaikannya kepada DPR. Demikian Pak Wamen, kami kembalikan kepada. Terima kasih Pak Isa. Jadi klarifikasi untuk yang APBD 74,6 triliun, seperti tadi nanti bisa dilihat lagi di slide yang tadi disampaikan, termasuk di dalamnya adalah ada yang berasal dari DAK fisik jalan sebesar 12,6 triliun rupiah. Jadi yang DAK fisik jalan, teman-teman media mengetahui itu dari bagian dari transfer ke daerah di APBN dan masuk ke APBD, lalu kemudian dikombin dengan uang APBD sendiri, sehingga total yang keluar dari APBD adalah 74,6 triliun. Pak Wamen, mohon maaf menambahkan sedikit untuk yang jalan, ini belum termasuk impres jalan ya, rekan-rekan wartawan. Impres jalan sekarang sedang disiapkan oleh PUPR, yang semula disiapkan ditargetkan mencapai 32 triliun, tetapi tentu kita akan menyiapkannya secara bertahap sesuai dengan kesiapan dari proyek itu sendiri. Sejauh ini Kementerian PUPR sudah mulai building project yang benar-benar readiness kriterianya dipenuhi, dan sudah mulai menyampaikan kepada Ibu Menteri Keuangan. Ini sekitar 14 triliun yang sudah mulai disampaikan oleh Kementerian PUPR kepada Menteri Keuangan. Demikian Pak Wamen tambahannya Pak. Baik, makasih Pak Isa. Berikutnya Pak Rio, Pak Luki, dan Pak Minto. Pak Rio dulu mungkin. Pak. Terima kasih Pak Wamen, izin Bu Menteri. Terkait dengan pertanyaan mengenai rencana pencairan PMN bagi Waskita dan Hutama Karya. Untuk yang Waskita Karya, rencana PMN-nya ditunda sampai ada kejelasan restrukturisasi. Sebagaimana kita ketahui, Waskita Karya adalah perusahaan TBK. Jadi kita akan melihat program dari restrukturisasinya. Sedangkan untuk Hutama Karya yang rencananya tahun ini sebesar 28,88 triliun, itu akan kita lakukan sesuai jadwal sesudah dibahas oleh Kementerian Keuangan dengan Komisi 11. Demikian Pak Wamen, terima kasih. Terima kasih Pak Rio. Pak Luki, silakan. Terima kasih Pak Wamen, Bu Menteri, mohon izin Bapak Ibu sekalian rekan media. Tadi menjawab pertanyaan dari Dendi Kontan terkait dengan dana desa. Pertama, tentu saja kami setuju untuk bagaimana terus mengakselerasi pembangunan daerah sampai ke level desa. Nah, tapi kan memang kita selalu, salah satunya tantangan kita semua adalah bagaimana pembiayaan untuk pembangunan sampai dengan level desa tersebut. Nah, kalau kita lihat APBN, kita instrumen sudah sangat banyak. Jadi, tentu saja pertama dari APBN, ada transfer ke daerah, ada dalam bentuk dana desa yang sebesarnya kurang lebih 70 triliun tahun ini. Tapi kita juga punya TKD lain, misalnya mau DAU, DAK fisik, ada otsus, yang kita tahu itu juga manfaatnya dinikmati juga sampai level di desa. Jadi Pak Isa menyampaikan soal impres jalan.
contohnya. Nah, jadi dari APBN itu pertama, dari TKD pun ada juga instrumen lain yang dinikmati sampai level desa sebetulnya. Berikutnya juga tadi sampai Pak Isa, APBN itu ya salah satu juga ada belanja pemerintah pusat level KL tadi yang juga dinikmati oleh pemerintah daerah termasuk desa. Nah, itu kombinasi itu yang coba kita lihat. Nah, baru berikutnya juga ini ada burden sharing, adanya kewajiban dari Pemda juga untuk mendukung pembangunan desa lewat alokasi ADD, alokasi dana desa untuk membangun di desa tersebut. Terus satu lagi tentu saja kita juga terus mendorong PAD, pendapatan asli daerah dari desa tersebut. Kita izinkan mereka membuat BUMDes misalnya. Jadi banyak sekali instrumen-instrumen yang bisa dimanfaatkan dan itu yang coba kita dorong. Dan yang kedua tentu saja kita mempertimbangkan juga dari kemampuan fiskal. Nah, tadi Bu Menteri minggu lalu misalnya sudah menyampaikan camp PPKF kita untuk tahun 2024. Salah satunya lah komitmen kita untuk terus melakukan konsolidasi fiskal. Nah, itu direpresentasikan dalam bentuk budget defisit pada defisit APBN-nya diturunkan dari 2,84% PDB yang di tahun 2024 kita bergerak di kisaran 2,16 sampai dengan 2,64. Nah, jadi itu jadi perhatian kita bagaimana kita mengoptimalkan melakukan penajaman program. Jadi terakhir contoh konkretnya misalnya kalau dulu dana desa itu karena masa pandemi kita menyalurkan dana desa dalam bentuk BLT desa. Nah, tahun ini kita mudah-mudahan sudah sangat lebih baik. BLT desa itu diperuntukkan hanya untuk menangani kemiskinan ekstrim. Sehingga ada alokasi lebih banyak lagi tadi untuk pembangunan yang sifatnya multiplier efeknya lebih tinggi, untuk infrastruktur diharapkan bisa lebih tinggi lagi. Kita akan terus kaji usulan tersebut, tapi mungkin itu respon awal dari kami. Kami kembalikan Pak Wamen, terima kasih. Makasih Pak Luki. Berikutnya DJ PPR, tapi Pak Minto belum kelihatan ini ada. Dan nanti kalau Pak Febrio ada yang mau ditambahkan tentang konteks makro, terutama ada Pak Mintonya Pak Wamen. Pak Minto. Ada kok. Oh ada. Oh ya. Ini karena saya lihatnya DJ PPR-nya nih yang gede. Pak Minto, monggo Pak Minto. Ya, makasih Pak Wamen, Bu Menteri. Terkait dengan pertanyaan Aziz kata data, yang pertama mengenai penerbitan SBN di semester 2. Sebagaimana diketahui, penerbitan SBN dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN. Oleh karena itu, penerbitan SBN di semester 2, baik terkait dengan size, timing, maupun komposisi instrumennya, domestik, internasional, sukuk, konvensional, retail, non-retail, akan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembiayaan, posisi kas, dan juga kondisi market. Melalui strategi yang demikian diharapkan dapat dicapai cost yang efisien dari penerbitan SBN kita. Selanjutnya masih dari Aziz, kata data mengenai isu debt ceiling di US, bagaimana kita ketahui bahwa isu ini masih merupakan masih proses dalam proses politik di US. Sejauh ini kita belum melihat dampaknya yang signifikan terhadap pasar keuangan global, termasuk spillover pada pasar SBN kita. Sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan, pasar SBN kita masih sangat baik dan suportif, yang menandakan tidak atau belum dilihatnya dampak dari isu debt ceiling di US ini. Sebagaimana tadi juga sudah disampaikan, misalnya yield SBN seri benchmark 10 tahun, year to date turun 55 basis point, yang salah satunya juga disupport oleh capital inflows yang dapat menekan yield ke bawah. Hingga 21 Mei, inflow di pasar SBN mencapai 60,65 triliun. Termasuk di bulan April, tadi sudah disampaikan, positif 4,16 triliun. Demikian juga di bulan Mei, kalau di paparan tadi sampai 16 Mei itu masih terjadi sedikit outflow 0,15 triliun rupiah, hingga kemarin 21 Mei itu sudah positif kembali 1,43
triliun secara month to date. Dengan demikian pasar SBN kita sekali lagi tadi cukup suportif, termasuk didukung oleh capital inflow di pasar SBN kita. Jadi demikian untuk Aziz Kata Data, saya kembalikan pada Pak Wamen. Terima kasih Pak Wamen. Terima kasih Pak Minto, sudah sekaligus juga menjawab yang tentang debt ceiling issue dari US. Jadi teman-teman media, saya rasa resiliensi dari perekonomian Indonesia salah satunya juga terlihat di dalam bagaimana yields kita bisa terus kita jaga. Tadi di slide juga dimunculkan mengenai spread antara 10 tahun local currency bonds kita dengan yang US dollar mengecil. Itu berarti kita betul-betul dianggap memiliki pengelolaan ekonomi makro yang baik, dan artinya risiko juga dianggap mengecil di tingkat oleh investor internasional kita. Ini adalah perkembangan yang baik dan harus terus kita kapitalisasi. Yang tentang nanti kalau tentang angka-angka untuk berikutnya nanti kita lihat di dalam laporan yang tengah tahun APBN, dan juga di laporan tengah tahun APBN biasanya ada angka untuk semester 2-nya. Saya rasa itu, Pak Febrio, ada yang mau ditambahkan tentang khususnya tentang debt ceiling dan efeknya ke makro? Kalau enggak, ada. Mohon izin Pak Wamen, terima kasih. Kami ingin menambahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama tadi terkait dengan camp PPKF. Ini pertanyaan dari Vincent, Jakarta Post. Defisit ditargetkan 2,16 sampai 2,64%. Apa yang pemerintah antisipasi melalui range defisit ini? Vincent dan teman-teman sekalian, kita melihat bahwa APBN Indonesia paling tidak dalam 4 tahun terakhir itu digunakan sangat-sangat efisien dan sangat efektif. Bahkan ketika kita menghadapi pandemi, kita memperkenalkan counter cyclical yang sangat kuat dengan defisit 6,14%. Lalu di tahun 2021 4,57%, tahun 2022 kemarin 2,35%, itu konsolidasi fiskal yang 1 tahun lebih awal. Nah, kenapa kita menargetkan defisit yang lagi-lagi lebih rendah? Tujuannya adalah memastikan bahwa APBN itu kita gunakan sekuat-kuatnya untuk masyarakat. Dan ini sudah kita buktikan selama pandemi ini, paling tidak yang menjadi referensi yang paling dekat. Di tahun 2021 saja, di kala masih banyak negara masih menghadapi resesi, Indonesia PDB-nya sudah keluar dari dan lebih tinggi daripada pra-pandeminya dengan menggunakan instrumen fiskal dengan sangat kuat. Demikian juga di tahun 2022 kita sudah berada sekitar 7% di atas pra-pandemi kita. Jadi inilah bagaimana kita menggunakan APBN itu seefisien mungkin dan seefektif mungkin. Di tengah-tengah kita tahu bahwa kondisi ketidakpastian masih sangat tinggi. Sehingga ini memberikan kepercayaan yang sangat tinggi dari pasar. Tadi disebutkan juga oleh Pak Minto bagaimana kita selama tahun 2023 ini malah tingkat suku bunga kita tidak naik, malah turun. Ini membuktikan resiliensi yang kita hasilkan dari mengelola APBN dengan sangat kredibel. Kalaupun ada isu tentang debt ceiling di Amerika itu sekarang debt to GDP ratio-nya sudah di atas 120% dari GDP-nya. Indonesia tahun lalu 39%, dan dengan tata kelola APBN yang terus kredibel kita siapkan, ini akan terus menurun bahkan ke 38% harapannya dalam tahun ke depan. Nah, inilah yang akan terus kita tawarkan dari fiskal, bagaimana APBN itu digunakan seefisien mungkin dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Belum lagi kita pastikan bahwa belanja kita selalu kita harapkan untuk tepat sasaran, khususnya untuk membantu masyarakat yang miskin dan rentan. Jadi ini adalah bagian dari manajemen fiskal kita yang semakin kredibel. Satu lagi mungkin tadi terkait ada pertanyaan dari Krishna, Investor Daily, proyeksi pertumbuhan ekonomi 2023
khususnya kuartal kedua. Krisna dan teman-teman wartawan yang kami hormati, saat ini kita bisa melihat bagaimana Indonesia dengan beberapa negara sedikit saja seperti India dan juga beberapa negara ASEAN, memang di antara sedikit negara-negara yang bisa perform baik selama tahun 2023 ini. Kita lihat kemarin di Q1 pertumbuhan ekonomi kita di atas ekspektasi, dan kita masih melihat peluang untuk ekonomi kita tumbuh kuat tahun ini, range-nya di 5,0 sampai 5,3%. Memang risiko masih ada, akan tetapi dengan tata kelola dan navigasi yang kita lakukan, kita tetap bisa menghasilkan APBN yang kredibel dan juga pertumbuhan ekonomi kita bisa terus support. Demikian Pak Wamen, kami kembalikan. Terima kasih Pak Febrio. Saya rasa itu semua pertanyaan yang disampaikan lewat Slido dan juga mungkin beberapa pertanyaan langsung kepada teman-teman sekalian. Kami kembalikan ke Ibu Menteri untuk kata penutup. Baik, terima kasih Pak Wamen dan seluruh teman-teman yang sudah menyampaikan jawaban tadi. Terlihat akan terus melakukan reform detail di Kementerian Keuangan, terutama menyangkut tadi untuk pajak, ya banyak hal yang harus terus dilakukan dari mulai padaan NIK, NPWP, kemudian kita juga melakukan perbaikan pelayanan, restitusi, dan juga untuk menghindari interaksi yang tidak perlu antara WP dengan para fiskus kita. Ini juga untuk memperbaiki dan meningkatkan tata kelola. Di dalamnya kita sedang melakukan sebuah reform besar terhadap model bisnis dan kultur bisnis di pajak dengan investasi di bidang PSIAP, yaitu core tax di dalam perpajakan. Tadi Bea dan Cukai juga melakukan yang sama untuk single window, dan ini tidak hanya Indonesia karena kita sudah masuk di dalam ASEAN dan bahkan kemarin pembahasan di ASEAN Plus 3 untuk bisa peningkatan pelayanan kepabeanan antar negara ASEAN dan bahkan ASEAN Plus 3 ini akan menjadi salah satu prioritas. Ini tentu akan memberikan juga dukungan bagi perbaikan pelayanan, ketepatan pelayanan, dan pada akhirnya juga tata kelola yang makin baik. Kita juga terus memperbaiki dari sisi kualitas belanja. Dan oleh karena itu informasi-informasi yang kita berikan baik kepada para menteri, pemerintah daerah, dan juga kepada publik untuk memberikan awareness mengenai APBN itu sebetulnya sudah melakukan apa atau alokasinya untuk apa saja dan harusnya bisa dipantau pelaksanaannya. Seperti tadi saya sampaikan mengenai alokasi anggaran untuk jalan raya saja, pasti masyarakat surprise melihat angkanya yang cukup besar, dan itu terdiri dari belanja baik di tingkat pusat, provinsi, daerah, bahkan sampai tadi Pak Luki menyampaikan dana desa di dalam membangun jalan desa. Ini menunjukkan kehadiran APBN yang begitu luas, dan karena begitu luas dan besar, sering kemudian tidak terdeteksi atau tidak termonitor. Upaya-upaya kita untuk bisa menjelaskan juga menggambarkan agar masyarakat memiliki pemahaman, awareness terhadap APBN, dan kemudian juga ikut membantu memonitor dari sisi belanja. Kita juga terus melakukan edukasi seperti berbagai belanja yang tidak langsung atau hibah yang diberikan pemerintah pusat, atau yang kita sebut investasi melalui PMN yang juga mempengaruhi atau memberikan dampak positif pada ekonomi kita. Itu upaya yang akan kita lakukan di Kementerian Keuangan dengan mengelola keuangan negara, dengan tantangan pemulihan ekonomi yang sekarang ini makin melemah di dunia. Tentu kita harus semakin hati-hati, dan APBN diharapkan makin memiliki peran untuk meminimalkan shock atau perlemahan ekonomi global tersebut. Hasil yang baik di kuartal 1 kita berharap akan terus terjaga di kuartal kedua,
Namun kita semuanya tahu bahwa APBN di tahun 2023 ini masih didesain tentu saja dengan asumsi pertumbuhan ekonomi yang masih tumbuh tinggi, namun tantangan-tantangan global yang begitu sangat real. Jadi kita juga nanti akan terus memantau realisasi APBN bulan ke bulan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Hasil yang sangat baik sampai April akan kita jaga terus dan kita juga akan pertahankan. Namun seperti yang kita semuanya pahami, kondisi ekonomi dunia sangat dinamis. Dan proyeksinya memang menunjukkan adanya pelemahan. Kondisi ekonomi Indonesia masih sangat bertahan, resilient, dan momentum pemulihannya masih kuat. APBN kita juga terus menggunakan seluruh ruang untuk segera memperkuat APBN dan menyehatkan APBN agar kita mampu terus melindungi perekonomian Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh media yang mengcover hari ini untuk menyampaikan perkembangan dari APBN kita tahun 2023 sampai dengan akhir April. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Pras. Terima kasih Ibu Menteri, Pak Wamen, dan Bapak-Bapak para pejabat eselon 1 untuk paparan dan juga elaborasi yang telah disampaikan. Terima kasih pada rekan media dan juga masyarakat yang setia menyimak konferensi pers ini. Terima kasih untuk terus memberitakan hal baik kepada seluruh masyarakat dan semoga ekonomi terus terjaga, kita rawat optimisme sekaligus kita terus menjaga kewaspadaan kita. Terima kasih, kami akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kirim tak gentar pakai Grab Express Instan, cepat dan aman.